Ini Kamis 11 Mei 2023 dengan tema menyoal netralitas Jokowi jauh dari politik di akhir masa jabatannya. Lantas benarkah Presiden Jokowi Ada wifi aja ya? ikut campur Di sini ada wifi-nya. urusan Pilpres 2024 dan bagaimana Jokowi harus bersikap di tahun politik ini? Kita akan membahasnya dalam program Overview edisi hari ini bersama saya Gilang Putranto. Dan saya Milani Rasti. Sudah hadir secara virtual 3 narasumber. Saya akan sapa yang pertama, ada Wasekjen DPP PKS, ada Bang Ahmad Fathul Bari. Bang Fathul Bari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sehat-sehat semua. Waalaikumsalam, terima kasih. Dan kemudian ada Direktur Eksekutif Foxpol Center Research dan Consulting, Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore, Bang Pangi. Selamat sore, Mas Gilang. Kemudian Bang Fathul, Bahri, Bang Ahmad Fathul, Bang Awi. Ya. Sama satu lagi hostnya Mbak Milani. Ya, baik, Bang Salam Pangi. hormat, salam sehat. Ya. Terima kasih. Yang ketiga ada juru bicara P3, ada Bang Ahmad Baidowi. Bang Awi, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, Gilang, Melani, Pangi, Bari. Baik, terima kasih. Kita akan langsung saja. Saya ke Bang Awi dari P3 menyoal netralitas Jokowi. Pak Jokowi betulkah ini di posisi tidak netral jelang Pilpres 2024? Bang Awi, tanggapannya? Gimana, wong sekarang pasangan capres saja belum ada kok dibilang tidak netral. Dan yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin kan mengundang koalisi dan tidak ada pembicaraan mengenai cawe-cawe urusan memasangkan calon presiden, calon wakil presiden itu. Dan kalaupun saya boleh mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Pak JK, dia membandingkan dengan PDI, Bu Mega salah. Bu Mega di 2004 itu bukan hanya cawe-cawe, tapi beliau mencalonkan sendiri gitu. Bukan untuk memikirkan calon presiden berikutnya, beliau mencalonkan sendiri Bu Mega. Nah, Pak SBY di 2014 memang Partai Demokrat hanya menjadi pendukung, tidak menjadi pengusung pasangan calon, hanya mendukung sehingga tidak tercatat di KPU. Tetapi beliau mengundang teman-teman ketua umum waktu itu yang tergabung dalam koalisi Merah Putih saat beliau menjabat sebagai presiden untuk membicarakan terkait dengan teknis pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Itu saya kira dokumennya ada. Nah, kalau konteksnya kemarin pertemuan 6 partai koalisi itu diundang presiden ke istana, terus minus Nasdem, hal yang sama pernah terjadi juga di zaman SBY, partai koalisi diundang minus partainya Mas Bari ini, meskipun konteksnya berbeda ya. Nah, tetapi forum pertemuannya itu ada nyata, pasti berbicara politik. Dan agenda utama yang kemarin itu bukan bicara capres, bukan bicara cawapres, tapi lebih bicara terkait dengan bagaimana menghadapi Indonesia Emas 2045, menghadapi bonus demografi 13 tahun ke depan, bagaimana bicara tentang ancaman resesi global, dan seterusnya. Dan Pak JK juga di 2019 kemarin bukan hanya membicarakan calon penggantinya, tetapi menjadi Dewan Penasehat, tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, posisi beliau sebagai wapres, dan terlibat dalam pemenangan calon penggantinya di posisi wapres. Jadi tergantung bagaimana sudut pandang melihatnya gitu. Oke, artinya tidak menjadi soal juga terkait apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini, Bang Awi. Ya, selama tidak ada undang-undang yang dilanggar, itu boleh-boleh saja dilakukan gitu. Kecuali ada undang-undang yang dilanggar, itu lain urusannya. Nanti bisa diproses. Kalau terkait dengan pelanggaran undang-undang pemilu bisa diajukan gugatannya ke Bawaslu, penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya. Kalau memang ada yang dilanggar, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh. Nah, sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang, ya boleh-boleh saja. Apalagi pertemuannya dilakukan di malam hari, di luar jam kerja presiden. Bahkan ada salah satu penggiat pemilu bilang, kalau presiden mau kampanye, cuti dulu. Lah, siapa yang kampanye gitu? Tahapan kampanye belum dibuka. Dibilang kalau mau kampanye gitu. Tetapi sebagai sebuah pendapat ya kita hormati saja lah, sah-sah saja. Namanya orang berpendapat ya boleh-boleh aja gitu. Baik, terima kasih Bang Awi untuk awal terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bang Awi. Kemudian saya ke Pak Ahmad, Pak Fathul, maksud saya Pak Fathul, selaku Wasekjen DPP PKS. Bagaimana Pak Fathul melihat netralitas Jokowi yang dipertanyakan ini? Menurut Pak Fathul sendiri bagaimana?
Ya tentu ini menjadi catatan ya, karena memang Pak Jokowi ini kan sudah 2 periode sebetulnya ya. Dan dengan kondisi, walaupun mungkin ada juga survei-survei kepuasan pemerintahan dan sebagainya yang itu menjadi bagian dari saya. Kalau HP bagus juga kan? perbincangan publik, ya tapi tentu harus melihat bahwa kontestasi Pilpres ini kan juga satu hal yang perlu kita jaga dan menjadi legacy beliau sebelum berakhirnya masa pemerintahan beliau. Dan di masa-masa pemerintahan sebelumnya ya ada Pak SBY, ya kalau tadi mungkin Bu Mega konteksnya ikut lagi dalam Pilpres, tetapi Pak SBY setelah 2 periode ya tentu beliau mencoba menjaga. Bahkan ketika itu kaitan dengan istrinya pun juga beliau sampaikan, dan juga mungkin banyak nama yang beredar juga mungkin lebih untuk menjaga diskusi dan sebagainya sebagai bentuk harapan untuk mewariskan kebaikan-kebaikan yang beliau sudah lakukan itu dijalankan. Nah, sebetulnya kalau presiden punya satu etika yang ingin diperlihatkan dan menjadi legacy, seharusnya yang dia perlihatkan mungkin hal-hal seperti itu, hal-hal yang bisa mewariskan kebaikan-kebaikan apa yang sudah beliau lakukan, dan juga catatan-catatan yang perlu ditingkatkan kepada para calon-calon atau bakal calon saat ini ya, ataupun juga mungkin partai politik yang sebentar lagi akan berkontestasi dalam pemilu. Nah, ini mungkin menjadi penting, karena kalau misalnya sekalipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar karena memang belum masuk masa kampanye, ketika masuk masa kampanye tentu ada ikatan konteks hukum ya, ada undang-undang pemilu dan undang-undang yang lain yang punya batasan-batasan yang rigid tentang hal tersebut. Tetapi ketika saat ini berlangsung, sebetulnya bisa ditunjukkan hal seperti itu, karena ya kadang etika itu memang ya bukan kadang, tapi etika itu ya di atas hukum kalau kita membicara seperti itu. Jadi penting juga untuk memperhatikan hal tersebut. Dan jangan lupa bahwa ya kekuasaan presiden itu kan luar biasa ya. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dengan sistem presidensial ini sesuatu yang dikhawatirkan oleh publik ketika netralitas ataupun juga mungkin gambaran seorang presiden yang sudah 2 periode memimpin bangsa ini, punya kekuasaan yang luar biasa, dan partainya pun juga partai pemenang pemilu. Ini menjadi catatan, kekhawatiran publik itu menjadi wajar ketika apa yang beliau lakukan itu memperlihatkan satu hal yang mengarahkan satu kondisi politik untuk mengarahkan ke satu pasangan calon, bahkan mungkin dalam deklarasinya juga disebut sebagai presiden hadir dalam deklarasi, dan juga konteks yang lain bahkan mengajak koalisi yang saat ini dalam pemerintahan tetapi minus salah satu partai yang sekarang sedang mencoba untuk mengusung salah satu capres lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan beliau, lalu itu diperlihatkan. Nah, ini menurut saya menjadi penting, karena kekuasaan presiden, apalagi sudah 2 periode, ya ini dikhawatirkan akan mempengaruhi banyak hal dalam pemilu di masa yang akan datang, sehingga perlu untuk menunjukkan komitmen konsistensi beliau sebagai seorang negarawan yang baik untuk menunjukkan pada publik bahwa beliau ini bagian dari bangsa yang ingin menjadikan pemilu ini berjalan dengan baik, dan hal-hal yang terkait politik silakan diserahkan kepada partai politik, dan juga partai politik itu akhirnya juga memiliki kesempatan juga untuk menunjukkan kedaulatannya sebagai partai politik yang punya konstituen, punya pemilih, dan bisa melakukan berbagai langkah politiknya secara merdeka gitu, tanpa adanya intervensi seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya mungkin itu, Mas. Oke, baik Pak Fatul. Berarti artinya walaupun ini tidak bisa dikatakan tidak melanggar konstitusi, tetapi ada etika yang harus diperhatikan seperti itu ya Pak Fatul. Ya karena etika itu ya di atas hukum. Jadi ketika kita bicara hukum positif ya memang bisa jadi mungkin sekarang tidak ada yang dilanggar. Tetapi apakah terlalu sulit untuk seorang presiden yang sudah 2 periode ini untuk menjadi seorang negarawan, menunjukkan etikanya yang cukup baik dalam berpolitik, dan akhirnya berdiri di atas semua golongan, di atas semua kalangan, di atas semua bakal calon dan partai politik untuk menjadi seorang presiden kepala negara yang memberikan legacy yang baik untuk pemilu di tahun 2024. Ya, baik. Oke. Terima kasih Pak Fatul. Terima kasih. Saya ke Bang Pangi. Kalau Bang Pangi melihatnya seperti apa? Selama ini apakah Jokowi sudah terlihat kalau tidak netral atau sah-sah saja posisi Jokowi saat ini, Bang Pangi? Izin audionya Bang Pangi. Pertama, saya mengatakan seperti ini bahwa
eh, Soeharto itu di era kepemimpinan beliau, walaupun 32 tahun berkuasa, itu memang memisahkan antara kegiatan partisan politik dengan kegiatan pemerintahan dan negara. Sehingga Soeharto waktu itu ada sejarahnya, dia membuat namanya Istana Cendana ya. Cendana itu adalah aktivitas beliau sebagai DPP, ketua Golkar di waktu itu. Nah, jangan sampai, maksud saya begini, apa statementnya Kang Owi tadi, Bang Awi tadi tentang ini, bahkan kalaupun nikahnya anak Pak Jokowi pun di situ nggak ada masalah, mungkin ya, karena undang-undang memang nggak mengatur. Tapi jangan sampai memang kita mundur gitu, di era Presiden Soeharto aja itu lebih diatur gitu. Jadi beliau bisa memisahkan antara kegiatan partisan pribadi, partisan politik dengan kegiatan pemerintahan dan negara. Ini menjadi mestinya kita lebih maju untuk itu, untuk tidak membuat peristiwa-peristiwa masa lalu, bentangan empiris masa lalu itu tidak terulang. Nah, sebetulnya kalau saya cermati, kalau saya fair ya, ini empirik objektif bukan ya, intersubjektif saya, itu Pak SBY jauh agak lebih elegan, lebih fair gitu untuk menilai mana aktivitas politik, mana aktivitas kenegaraan. Nah, misalnya beliau juga ada rumah sendiri namanya rumah Cikias gitu. Nah, mungkin ini juga kelemahan dari Pak Jokowi, nggak punya rumah pribadi gitu. Itu yang juga menjadi kelemahan, sehingga tidak ada tempat acara, nggak mungkin ke Solo gitu. Karena nggak ada punya rumah. Kalau Pak SBY punya rumah Cikias, Pak Soeharto punya namanya Cendana dan seterusnya. Jadi Pak Jokowi nggak punya rumah apa. Rumahnya Istana Bogor dan Istana Merdeka. Nah, sehingga tidak ada pilihan. Ini juga membuat mungkin ya barangkali Pak Jokowi tidak punya pilihan untuk mengadakan acara agenda, tetapi sebetulnya bisa disiasati, dicarikan solusi yang terbaik. Sehingga memang saya merasa bahwa penting sekali untuk memberikan ketauladan contoh yang baik bagaimana aktivitas kegiatan-kegiatan yang berbau amis politik ini kan sulit untuk kita bedah. Karena itu pertemuan bisa saja tidak bicara politik, bisa saja bicara politik gitu, bisa bicara partai, bisa saja bicara tentang keberlanjutan pemerintahan, bisa bicara tentang apa yang dibilang Bang Awi tadi, itu bicara lebih kepada persoalan-persoalan kenegaraan. Tapi pertemuan partai politik yang diundang adalah partai politik, ketua umum partai politik di istana, menurut saya memang harusnya lebih elok, lebih bijak memang dicarikan tempat yang lain. Kalaupun tidak ada rumah istana pribadi, ya bisa cari tempat-tempat yang cukup representatif untuk pertemuan-pertemuan semacam itu. Sehingga memang Pak Jokowi akan menjaga citra, trust-nya, menjaga bagaimana beliau betul-betul memberikan, menjaga betul gitu, meskipun tidak melanggar secara etik gitu. Meskipun tidak melanggar secara undang-undang. Kalau misalnya di negara-negara Amerika Serikat itu memang diatur, ada juga peraturan-peraturan perundang-undangan, mestinya di negara federal melarang memanfaatkan otoritas negara untuk fasilitas untuk kegiatan politik partisan. Itu ada diatur dalam undang-undang. Misalnya di Hatch 1939 gitu, pembaruan tentang bagaimana menetapkan hukuman disiplin bagi pejabat publik melakukan pelanggaran ketika ada aktivitas partisan politik. Nah, saya mencermati misalnya kalau kita cermati misalnya menarik melihat Pak Jokowi memang di periode kedua ini memang paling banyak melakukan endorse. Apakah itu salah? Juga nggak salah gitu. Sering melakukan endorse, paling banyak memberikan dukungan politik kepada salah satu calon presiden. Paling rajin mengendorse dibandingkan Pak SBY periode kedua. Itu dari data kita memang ada temuan bahwa endorse Pak Jokowi itu cukup berpengaruh. Ada 20% mempengaruhi preferensi politik terhadap pilihan masyarakat, terhadap mereka mengikuti arahan atau pengaruh sikap Pak Jokowi itu mempengaruhi sikap politik mereka. Itu ada 20%. Itu cukup besar sebetulnya angka itu. Nah, kalau Pak Jokowi mengambil langkah misalnya soal netralitas Pak Jokowi dalam 2024, saya mengatakan bahwa Pak Jokowi tentu punya statement mengatakan bahwa tidak akan cawe-cawe dalam politik. Itu menjadi statement penting. Itu adalah angin segar bagi kita. Tidak ingin terlalu dalam masuk politik partisan. Tapi misalnya di komparasi di Amerika, Joe Biden juga pernah di-endorse oleh Obama misalnya. Itu menarik sebetulnya. Kenapa Obama bisa me-endorse Joe Biden? Tapi menurut saya itu tidak terlalu menjadi ada potensi abuse of power-nya tidak terlalu dalam. Karena apa? Karena Obama waktu itu tidak lagi menjadi presiden misalnya.
Nah, artinya sudah satu periode tidak, 2 periode tidak menjadi presiden, kemudian baru mengendorse Joe Biden. Jadi sebetulnya kondisi abuse of power atau kondisi yang dianggap akan ada persoalan, misalnya penyelenggara pemilu kita, Bawaslu, KPU kita, kemudian lapangan politik kita tidak datar, ada gelanggang politik yang keras sebetulnya, seolah-olah ini bahwa bagaimana menerjemahkan BIN bekerja, bagaimana KPU bekerja, bagaimana Bawaslu bekerja, seolah-olah bahwa ada intervensi dan seterusnya. Ini semestinya kecurigaan ini bisa selesai kalau memang Pak Jokowi tidak mau terlibat. Tetapi jangankan, saya harus mengatakan hati-hati betul ya. Sedangkan Pak SBY yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam politik praktis untuk menentukan presiden selanjutnya, memberikan itu lapangan data kepada siapapun, panggung kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo menjadi presiden, itu pun Pak SBY mengalami risiko yang cukup besar. Jadi hati-hati dengan mengambil sikap seperti ini. Karena kalaupun Pak SBY dengan netral saja, kalaupun Pak SBY waktu itu mengambil sikap, karena Demokrat harus mengambil salah satu pilihan. Kalau enggak, Demokrat itu dapat sanksi, tidak bisa menjadi ikut peserta pemilu. Sehingga Demokrat memutuskan mendukung Pak Prabowo. Itu pun di injury time last minute. Tetapi tidak ada endorse, tidak ada sikap yang terlalu menonjol waktu itu. Jadi resikonya apa? Pak SBY-nya jadi bulan-bulanan. Semua prestasi Pak SBY tidak dianggap. Kinerja Pak SBY tidak dianggap. Kemudian partainya menjadi bulan-bulanan juga. Kemudian semua yang terbengkalai waktu itu datang ke Hambalang, disaksikan bahwa ini kan terbengkalai. Jadi bagaimana pertontonan gelanggang politik yang tidak elegan dan menunjukkan bahwa memang Pak SBY nggak dianggap tidak punya saham di situ dari kemenangan Pak Jokowi, dianggap Pak SBY terlalu netral sehingga tidak punya sikap, itu pun mendapat risiko yang berat tantangannya. Nah, kalau syukur-syukur kalau Pak Jokowi punya pilihan yang benar, menang misalnya endorse-nya Pak Ganjar udah dilakukan hari ini, menang ternyata nanti Mas Ganjar. Itu sangat keberkahannya luar biasa bagi Pak Jokowi. Tapi kalau tidak, risikonya menurut saya jauh lebih berat daripada Pak SBY hari ini yang dianggap menjadi bulan-bulanan gitu. Nah, ini yang menurut saya walaupun sebetulnya sikap politik yang tidak dipertontonkan oleh politisi kita hari ini juga tidak negarawan gitu. Hanya bicara tentang dirinya, hanya bicara tentang 5 tahunan, tidak bicara tentang masa depan. Mestinya kan kalau naik presiden itu semuanya punya jasa. Presiden itu semuanya punya kebaikan. Intinya nggak perlu dijelaskan bahwa ini presiden tidak punya jasa, ini presiden punya jasa, ini presiden terbaik, ini tidak. Semestinya kan nggak perlu. Sehingga tidak perlu mempertontonkan mana proyek yang terbengkalai, kemudian menjelaskan bahwa ini Pak SBY tidak dianggap tidak punya prestasi, kemudian semua apa kegiatannya presiden sebelumnya dianggap tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu ada sebenarnya nggak bagus begitu. Jadi sampai kapan kita melakukan ini juga nggak baik sebetulnya. Jangan sampai kita tidak menghormati presiden setelah ini. Termasuk Pak Jokowi setelah dia tidak lagi berkuasa, mestinya tetap dihormati dan dihargai. Baik. Terima kasih Bang Pangi untuk awal terlebih dahulu. Ya, baik. Saya ke Bang Awi. Bang Awi kan P3 ini termasuk yang diundang oleh Presiden Jokowi kemarin. Nah, sebenarnya poin penting apa yang dibahas oleh Presiden Jokowi terhadap pertemuan kemarin, Bang Awi? Ya, sebelum lebih jauh, ada hal yang menarik apa yang disampaikan Pangi untuk kami komentari. Pertama, dia mengilustrasikan di Amerika memang kalau yang Obama waktu mengendorse Joe Biden itu memang Obama tidak menjabat. Tetapi ketika dulu Hillary melawan Donald Trump, itu Obama jelas-jelas mengendorse Hillary Clinton. Jadi fase itu jangan dipotong, yang pertama. Yang kedua, ketentuan mengenai undang-undang pemilu yang mewajibkan partai politik mengusung calon presiden itu baru diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di tahun 2014 itu tidak ada kewajiban partai politik mengusung calon presiden. Maka kemudian Partai Demokrat di tahun 2014 itu tidak mengusung pasangan calon. Artinya dia ke KPU-nya telat. Baru dia menyatakan dukungan setelah Prabowo Hatta mendaftar ke KPU. Ya wajar aja ketika Demokrat memberikan dukungan kepada Prabowo Hatta karena Hatta Rajasa adalah besan dari SBY. Dan ingat, SBY juga pernah mengumpulkan partai-partai ketua umum, partai-partai koalisi Merah Putih, KMP, untuk menegaskan sikap politiknya. Sebelum itu, kalau dikatakan tidak mau mengendos-endos, dia bikin konvensi, sama aja. Terus kalau kemudian kehadiran Presiden Joko Widodo, sekali lagi kami katakan, memang etika ada aturannya. Hal yang terpenting adalah salah satu unsur dari etika itu tidak melanggar hukum.
Kalau melanggar hukum sudah pasti melanggar etika. Nah, selanjutnya, kalau kemudian dikatakan SBY Jokowi itu hadir di deklarasi Pak Ganjar, apa yang salah? Beliau kader PDIP, dilakukan di luar jam kerja, di rumahnya di Batu Tulis, dan nggak ada masalah juga. Terus kemudian terkait dengan endorse-endorse yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini, itu kan tidak hanya satu calon, semua disebut, bahkan AHY pun disebut. Ketum kami Pak Mardiono ketika Harlah P3 ke-50 di ISBS juga disebut. Beliau juga memposisikan pada situasi yang sama gitu. Namun ketika ada satu kegiatan mengumpulkan anggota koalisi di istana, itu seolah-olah itu seolah-olah di dalam pertemuan itu cawe-cawe urusan capres dan cawapres. Padahal itu tidak ada sama sekali pembicaraan tentang itu. Kalau kemudian di antara masing-masing ketua umum partai saling sindir, saling gojlok, ya biasalah namanya ketua umum partai tidak mungkin menghindari persoalan politik, 0% tidak bicara politik tidak mungkin. Karena yang hadir itu adalah para ketua umum partai. Tapi kan agenda utamanya bukan itu. Nah, barangkali di sela-sela pembicaraan ada yang nyeletuk, kanan kiri gitu kan hal yang wajar saja. Sekali lagi kami tegaskan di istana itu pertemuan tersebut tidak bicara mengenai pencapresan di 2024. Itu clear ya. Tapi sekali lagi yang patut digarisbawahi oleh teman-teman, ya nggak ada undang-undang yang dilanggar gitu loh oleh Presiden Joko Widodo itu, apalagi dilakukan di luar jam kerja. Nah, gitu. Jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan Pangi, bahwa setiap presiden itu ada legasi yang ditinggalkan, itu dihormati. Bahwa apa yang prestasi dicapai oleh Pak Presiden SBY itu ada. Dan Presiden Jokowi tidak pernah menegasikan itu. Yang ngomong itu kan baser-baser, bukan presiden. Bukan saya juga, perwakilan P3. Karena kami juga menjadi bagian dari pemerintahan SBY itu selama 10 tahun. Banyak legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, banyak juga yang dilanjutkan oleh Jokowi. Ada juga yang Jokowi memulainya. Saya ambil contoh, Trans Jawa itu kalau nggak ada fase pemerintahan SBY, itu tidak selesai, tidak tersambung. Tol Cipali itu di zaman SBY, tapi kemudian dirampungkan oleh Jokowi, Trans Jawa nyambung dari Anyer, dari Cilegon sampai ke Probolinggo. Itu kan dituntaskan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kan tidak menghapus prestasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sama ketika SBY membangun jembatan Suramadu, meresmikan jembatan Suramadu di dapil saya, itu juga tidak menafikan peran dari Megawati yang memasang tiang pancang pertama kali pembangunan Suramadu. Ya. Atau seperti misalkan pembangunan Bandara Kertajati. Hari ini Presiden Jokowi yang disalah-salahkan karena meresmikan Bandara Kertajati. Padahal itu fase pembangunannya sejak zaman Pak SBY. Jadi masing-masing presiden itu punya karakteristik kerjanya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Tidak bisa dipaksakan. Termasuk besok karakter dari Pak Ganjar misalkan sebagai penerusnya Presiden Jokowi hari ini, itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Dari potongan tubuh sudah beda, satu rambut putih, satu tidak. Apalagi nanti bicara kebijakan, karena masing-masing itu memiliki karakter dan legasinya masing-masing yang tidak boleh dinafikan satu sama lain. Ya, baik. Terima kasih, Pak Awi. Baik, langsung saja mungkin ditanggapi Pak Fathul Bari. Ya jelas kalau kita patokannya dengan aturan, ya tentu aturan-aturan yang ada mungkin saja memang tidak ada yang dilanggar gitu. Jadi basis kita sebetulnya untuk menunjukkan gambaran seorang presiden yang sudah 2 periode, sebetulnya kan kita mempertanyakan apa sebetulnya yang beliau ingin perlihatkan. Apalagi beliau ini bukan pimpinan partai, berbeda dengan beberapa pimpinan partai yang mungkin memang melekat karena beliau mereka adalah ketua umum partai misalnya yang punya tanggung jawab 2 hal, baik dalam sisi tugas kenegaraannya maupun juga tugas kepartaiannya. Sedangkan Pak Jokowi ini kan sebetulnya lebih rileks gitu. Dia bukan ketua umum partai. Dan mungkin ya kalau saya sih selama ini bisa jadi mungkin ini anggapan awam saya gitu. Mungkin sebutan-sebutan yang selama ini disebut petugas partai dan sebagainya menurut saya ini juga penting digarisbawahi gitu. Khawatir hal-hal seperti ini sebetulnya menunjukkan kesannya kan ketika
itu disebut ya hal-hal yang menjadi kewenangan presiden, seolah-olah dia lebih di bawah gitu, menjadi inferior gitu di bawah partai. Dan akhirnya untuk menunjukkan hegemoninya sebagai seorang presiden, ya maka dibuatlah hal-hal semacam itu. Jadi menurut saya juga ini menjadi refleksi kita sebetulnya. Ketika seorang sudah menjadi presiden, kepala negara, itu bagian dari tanggung jawab besar dia, dan memang mereka orang-orang yang terpilih itu adalah kepala negara kita. Apapun partai kita, apapun latar belakang kita, ketika sudah terpilih ya itu kepala negara kita gitu yang harus kita hormati. Dan ketika kita hormati posisi mereka, mereka pun juga harus memberikan penghormatan terhadap posisinya sendiri dan menunjukkan kepada publik gitu bentuk komitmen dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala negara, ya memperlihatkan kenegarawanannya kepada masyarakat, memberikan keteladannya kepada masyarakat. Ya mungkin kalau misalnya di kasus-kasus tertentu ada seorang yang menjadi presiden, wakil presiden, tapi kebetulan mereka adalah juga pimpinan partai, ketua umum partai, ya bisa jadi itu sesuatu yang sulit untuk dihindari karena hal-hal yang menjadi keseharian politik itu pasti ada. Nah, kalau Presiden Jokowi ini kan sedikit berbeda karena beliau justru lebih rileks sebetulnya, bukan ketua umum partai, tapi sebagai seorang presiden yang juga di atas semua golongan, di atas segala semua kepentingan politik yang ada, dan harapannya ya menghadirkan legacy yang baik bagi masyarakat. Ini mungkin menjadi sebuah refleksi menurut saya menjadi penting itu. Jadi sebaiknya ya ditunjukkanlah hal-hal seperti itu pada masyarakat, apalagi beliau sendiri kan yang sudah menyebutkan tidak cawe-cawe dan sebagainya, tetapi belakangan justru ketika ada forum terakhir misalnya, beliau sendiri yang menyampaikan, konteksnya pun juga ketika Nasdem tidak diundang, beliau sendiri menyampaikan konteksnya bahwa Nasdem sudah punya koalisi sendiri dan lain-lain. Ini kan konteks politik secara tersurat, bahkan bukan hanya tersirat. Ini menjadi catatan evaluasi bahwa ya seharusnya beliau sendiri pun juga mengevaluasi pernyataan yang pernah disampaikan dan memperlihatkan bahwa apa yang dia sampaikan itu dia lakukan dalam keseharian politik kita, dan lebih baik fokus untuk mengerjakan hal-hal yang bisa membangun masyarakat, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini masih menjadi catatan untuk beliau. Baik, Bang Fatul, artinya ketika kemarin Presiden Jokowi misalkan mengundang Nasdem, itu mungkin respon publik akan berbeda saat ini? Ya kalau sebelumnya kan santai-santai aja kan, ketika semua koalisi diundang, memang membicarakan hal-hal yang bisa jadi mungkin seperti yang Mas Awi sampaikan, ya tentu karena mereka orang-orang politik, partai politik, ya tentu pasti ada obrolan-obrolan ataupun juga candaan-candaan politik. Tetapi ketika yang diundang adalah ketua umum partai semua koalisi, saya rasa publik pun juga biasa-biasa saja, dan juga tidak disampaikan bahwa memang ini berbeda koalisi gitu. Kalau yang kemarin kan memang bukan hanya tersirat tapi sudah tersurat bahwa Presiden Jokowi yang menyampaikan ya Nasdem nggak diundang ya karena memang sudah punya koalisi sendiri. Ini kan konteks politiknya kan nyambung gitu. Maka itu maka menurut saya ya perlulah, ini kan sebagai kritik masyarakat, sebagai aspirasi yang perlu didengarkan oleh beliau, walaupun mungkin aspirasinya dari lingkaran luar beliau, dari partai yang lain, dari kalangan yang lain, ini perlu menjadi catatan. Ya masih ada waktu lah sebelum pemilu ini benar-benar dimulai secara langsung, sudah masuk masa kampanye dan seterusnya hingga terpilih nanti presiden yang baru gitu. Baik, terima kasih Bang Fatul Bari. Ya, baik. Terima kasih Bang Fatul. Saya ke Bang Pangi lagi menyambung tadi pertanyaan ke Bang Fatul. Bang Pangi, apakah tidak diundangnya atau tidak diundangnya Nasdem kemarin ini juga jadi faktor netralitas Jokowi ini dipertanyakan, Bang Pangi? Ya sebenarnya agak aneh sih. Di satu sisi Bang Awi bilang di sana bicara tentang kebangsaan, tidak bicara tentang politik, tentang agenda pribadi Pak Jokowi. Tapi di istana itu kenapa Bang Awi nggak bisa menjelaskan yang dibicarakan Pak Jokowi di situ adalah di istana diadakan agenda politik. Kan Pak Jokowi bilang sendiri bahwa mereka sengaja tidak mengundang Nasdem karena Nasdem bukan bagian dari koalisi Pak Jokowi, bicara Pilpres. Jadi disitulah yang kemudian menurut saya itu adalah ada institusi negara yang fasilitas negara yang dipakai di istana untuk bicara tentang Pilpres, tentang koalisi. Bukti faktanya empirik objektif, clear, Nasdem nggak diundang. Berarti kan tidak bicara tentang politik kebangsaan, bicara tentang bagaimana koalisi, bagaimana Pilpres ke depan.
Nah, di situ yang menurut saya nggak jelas gitu. Artinya common sense, rasionalitas, ya bagaimana memberikan alasan bisa saja, ya bisa saja. Tetapi yang menarik adalah jauh daripada itu. Misalnya Pak Jokowi tidak akan, silakan itu agenda beliau sebagai orang partai, Bang Awi bilang. Dia punya hak untuk berkampanye, dia punya kepentingan. Itu kepentingan pribadi Pak Jokowi, bukan kepentingan beliau sebagai presiden. Nah, tapi begitu dia di acara relawan misalnya, ini hebatnya Pak Jokowi adalah relawan itu di maintenance. Nah, sepanjang relawan itu di maintenance, itu kepentingan pribadi, kepentingan partai selanjutnya itu akan terus berlanjut. Semestinya kan kalau elegannya begitu selesai presiden ya terpilih ya relawan harusnya kan nggak perlu berlanjut. Nah itu menunjukkan bahwa kehadiran Pak Jokowi di Sekata mengatakan ini adalah murni acara relawan. Tapi coba cek ada foto di situ, jangan lupa cek fotonya itu. Ada pin presiden, pakai pas pampres, pakai protokol, pakai fasilitas negara, acara relawan. Ini di mana akal sehat kita, common sense kita? Boleh kita membela Pak Jokowi, tapi kalau salah itu mestinya diingatkan. Jangan kalau Pak Jokowi mau datang ke acara relawan, jangan pakai pas pampres, datang sendiri aja. Jangan pakai fasilitas negara, karena itu agenda kenegaraan. Itu fasilitas negara. Nah itu harus dibedakan. Kita jangan sampai terlalu membela tapi nggak punya rasional. Membela itu harus dengan akal sehat, dengan common sense. Makanya jauh lebih baik Pak Jokowi untuk mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi memang harus hati-hati betul gitu. Jadi saya sebetulnya jangan sampai kita sisi kepentingan Pak Jokowi secara pribadi, konflik interestnya dengan kepentingan bicara tentang politik kebangsaan itu nggak clear. Jadi misalnya memang setiap orang punya jaminan untuk berpolitik gitu secara pribadi, saya nggak melarang. Tapi perlu dicatat bahwa selalu Bang Awi bilang bahwa ini tidak ada etika yang dilanggar, tidak ada pelanggaran etika, tidak ada yang dilanggar satupun. Saya ingin mengingatkan bahwa di dalam kenegaraan Presiden Jokowi tentu menjunjung etika berpolitik dan melaksanakan perintah konstitusi, menjadi wasit yang netral dalam pemilu. Nah, wasit yang netral dalam pemilu artinya dia tidak cawe-cawe sebetulnya. Ya, supaya Bawaslu-nya bisa menerjemahkan, supaya KPU-nya bisa menerjemahkan netralitas, supaya aparat negaranya, BIN-nya bisa menerjemahkan netralitas. Karena konstitusi, perintah konstitusi, Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam menjalankan undang-undang, sehingga Presiden adalah wasit yang netral. Jadi itu adalah wasit yang netral dalam pemilu. Nah, perlu dicatat bagaimana mungkin Presiden Jokowi netral kalau kemudian beliau sudah punya jagoan, sudah punya cawe-cawe, sudah melakukan promosi, sudah melakukan endorse ya. Jadi kalau kemudian dicatakan perlu dicatat etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Yes. Pelanggaran etika juga adalah pelanggaran hukum. Hukum adalah fondasi dari dasar etika adalah fondasi dari hukum. Mana ada ketentuan pelanggaran etika itu pelanggaran hukum? Dengar dulu, Bang Awi dengar dulu sebentar. Nanti ganti-gantian. Nanti Bang Awi ngomong sendiri. Supaya nggak lupa, tadi bilang pelanggaran etika, pelanggaran hukum. Mana ketentuannya itu? Etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Ya sebutin pasalnya itu. Nah, silakan ngomong, silakan. Lah ya enggak. Jadi gini, kalau Anda bicara gini. Ya, etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. You bilang tadi pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum. Mana ketentuan yang menyebut itu? Adalah pelanggaran hukum. Nah, yang mana yang menyebut ketentuan itu? Etika adalah fondasi dasar hukum. Ya, etika yang menyebut itu, ketentuannya sebut dong. Yang ngomong bukan saya, dengar dulu. Yang ngomong bukan saya. Baik, silakan. Bang Awi, kita beri kesempatan terlebih dahulu, Bang Pami. Itu kan pendapat orang. Ya, moral prinsip kebenaran. Memang dia sebuah kebenaran omongan dia. Belum tentu. Gini. Saya ingin komentari pendapat yang katanya berpikir secara masuk akal. Ya, katanya tadi bilang logika, akal sehat dan seterusnya. Saya ingin membawa Anda juga berpikir logika akal sehat. Ya itu pendapat bukan pendapat saya. Yang diprotes tadi, yang diprotes tadi itu, silakan Bang Awi terlebih dahulu. Yang diprotes tadi katanya Jokowi datang ke acara relawan Pak Presiden. Dulu pendapat orang ini bukan pendapat saya, ini pendapat orang. Nah, ya pendapat orang boleh benar boleh salah, bukan berarti harus diikuti. Ya, Ronald Dworkin yang ngomong Ronald Dworkin silakan cek di Google. Dia mengatakan moral principle is foundation of law. Ya itu kan pendapat. Itu kan pendapat, bukan ketentuan hukum. Karena aku tanya aturannya yang mana. Salah silakan. Anda salah apa? Salah baik. berarti mau yang benar.
Nah, Gantian Bang Pangi. Ketentuan hukumnya Baik. di mana? Berpolitik, Kita kasih etika kesempatan ke bernegara, Bang Awi, konstitusi. silakan. Ya, gimana? Seharusnya Mau dilanjut diskusinya ini? Silakan Ya. Bang Awi. Bang Pangi stop dulu, kita gantian ke Bang Awi. Silakan Bang Awi. Saya kan tadi hanya sederhana menanyakan. Ada yang bilang bahwa pelanggaran etika itu pelanggaran hukum. Aku tanya dong, saya challenge. Mana ketentuannya? Rupanya dia mengutip pendapat orang. Namanya pendapat orang ya itu satu orang aja kadang pendapatnya 3 gitu kan. Jadi itu bukan sesuatu norma yang apa. Jangan pendapat orang itu seolah-olah itu jadi norma hukum, itu tidak bisa. Makanya saya akan challenge. Yang kedua, tadi mempersoalkan pakai apa? Membela sih pakai logika akal sehat, sama berpendapat sebagai pengamat juga pakai logika akal sehat. Tapi contoh, tadi dia bilang Jokowi hadir ke acara relawan pakai print presiden. Dia itu presiden nyatanya pakai pas pampres, jangankan presiden yang aktif. SBY, Megawati masih pakai pas pampres kok. Hamzahas yang sudah nggak jadi wapres masih pakai pas pampres. Apalagi presiden yang menjabat. Nah, ini juga perlu logika akal sehat. Dan itu ada ketentuan perundang-undangannya. Tidak sembarang ngomong. Jadi tolonglah bahwa soal kritik oke silahkan. Tapi bukan kritik yang disampaikan itu berhak memonopoli kebenaran. Saya cukup apresiasi apa yang disampaikan Fathul Bari tadi. Kita ini pelaku politik gitu. Jadi masing-masing berpendapat silahkan, tapi bukan berarti itu hegemoni kebenaran. Gitu. Terus yang disampaikan bahwa tadi presiden jadi wasit. Dari mana ceritanya presiden wasit? Wasit pemilu itu namanya Bawaslu. Kode etiknya ditangani oleh DKPP. Presiden sebagai insan politik itu pelaku politik. Ya. Bukan wasit politik. Wasit politik itu Bawaslu. Kalau nggak jelas, baca Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Termasuk juga undang-undang sebelumnya. Jadi tolong itu dipisahkan ya. Jangan karena misalkan berpendapat seolah-olah itu harus benar, nggak bisa. Dan pemilu kita itu sudah ada penyelenggaranya. Terus kemudian ada tudingan, nanti penyelenggara pemilu dikooptasi oleh pemerintah, oleh penguasa. Gimana rumusnya? Yang memilih KPU dan Bawaslu itu ini saya di DPR, temannya Mas Fathul Bari di DPR yang menentukan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu. Justru yang lebih punya power untuk masuk ke KPU Bawaslu itu di DPR. Baik. Ini kita fair mendudukkannya ya. Kecuali KPU Bawaslu-nya bentukan presiden. Ini kan bukan. KPU Bawaslu-nya melalui proses seleksi yang secara terbuka dilakukan oleh para akademisi, terus disaring oleh tim sel, kemudian dilempar ke DPR. DPR memilih 7 orang dan 5 orang. Itu juga proses politik. Semua partai juga terlibat di situ. Baik. Baik, Bang Awi. Ya. Baik, terima kasih. Kita coba kalau Bang Fathul seperti apa tanggapannya? Sebentar, Bang Pangi. Ya, silakan, Bang Fathul. Ya, tentu ya semua perdebatan tadi jadi gambaran kenapa makanya penting gitu untuk seorang presiden tuh menjaga dirinya secara baik gitu menurut saya. Dan kalau misalnya tadi mungkin dikaitkan bahwa ya memang beberapa hal yang terkait dengan pemilu itu baik itu penyelenggara maupun juga wasitnya tadi Bawaslu dan juga yang mengawasi ada Dewan Kehormatan, yaitu mereka memang lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu. Tetapi tentu seorang presiden ini bukan hanya pribadi gitu. Dia punya kekuasaan yang sangat besar, bahkan Pak Jokowi ini sudah 2 periode, dan bahkan partainya juga yang ada dalam koalisi ini partai mayoritas, dan seorang presiden ini kekuasaannya luar biasa gitu. Jadi walaupun mungkin tadi Bawaslu, KPU dipilih oleh presiden dan DPR, tetapi birokrasinya, apalagi mungkin di Indonesia sekarang banyak kepala-kepala daerah yang bukan dipilih dari hasil pilkada, tapi merupakan seorang pejabat kepala daerah yang juga dipilih dari pemerintah gitu. Ini juga menjadi catatan karena publik ini sekarang kan sebetulnya sedang melihat bagaimana arah politik Presiden Jokowi, karena bukan hanya arah politiknya yang dilihat, tetapi bagaimana kekuasaan yang melekat itu dikhawatirkan bisa menentukan hasil pemilu. Tidak secara langsung memang ya, kalau secara langsung kan tentu itu sangat berbahaya, bahkan itu pelanggaran pidana. Tetapi ketika secara tidak langsung seorang presiden tidak memperlihatkan keteladanannya dalam menjaga netralitasnya,
ataupun juga orientasi politiknya, walaupun kalau dari seorang beliau sebagai seorang politisi juga itu merupakan hal yang wajar, tetapi karena beliau ini seorang presiden, bukan sekedar politisi yang ada di DPR, bukan politisi yang mungkin juga tidak punya kekuasaan yang besar sebagai seorang eksekutif di tingkat tertinggi bangsa ini, ya tentu ini menjadi hal-hal yang dikhawatirkan oleh publik. Dan membaca khawatiran itu ya sebetulnya hal yang wajar juga bagi kita untuk ya mendudukan sesuatu ini pada tempatnya gitu menurut saya. Dan memang ya kalau perdebatan ini terus dilanjutkan, saya yakin sih nggak akan selesai karena pasti ada aspek hukum yang dicari, juga tidak akan ada aspek hukum yang ketemu gitu. Karena memang aspek etika ya bisa jadi mungkin secara hukum positif ya memang tidak ada. Kecuali nanti kalau kita sudah masuk masa kampanye, misalnya presiden memfasilitasi kampanye, itu tentu sebuah pelanggaran. Presiden misalnya menggunakan istana misalnya untuk berkampanye yang sebelumnya disebut endorse tapi sekarang masuk ke kampanye, itu sebuah pelanggaran. Nah, ini makanya hal-hal yang perlu dijaga. Dan menurut saya ya, kalau saya sih berpikir ya tadi bahwa Presiden Jokowi ini presiden yang luar biasa, bukan orang yang punya trah politik tertentu, bukan orang yang punya posisi tinggi dalam sebuah partai politik, yang seharusnya beliau nih santai aja nih, relax nih, karena kedaulatan ataupun juga berpolitik ini biar serahkan ke Mas Owi ini yang hebat-hebat untuk bergerak di lapangan gitu, mencari rekan koalisinya, memverifikasi calon presiden dan calon wakil presidennya. Dengan Presiden Jokowi ini melihat saja dari atas nih, beliau memantau kondisi politik yang ada, mungkin juga membangun komunikasi ini lebih untuk sekedar mentransfer ilmunya kepada para bakal calon presiden misalnya dan sebagainya. Ini dalam pikiran saya yang mungkin kita memang bisa jadi punya pikiran beda-beda, tetapi harapan publik ya tentu berharap beliau ini punya positioning yang baik sehingga publik pun juga punya teladan yang baik juga dalam berpolitik, dalam bernegara, dan itu harapan publik secara ideal. Ya walaupun mungkin bisa jadi kalau terjadi seperti ini, bisa jadi pandangannya mungkin publik menganggap ya beliau belum punya gambaran ideal gitu sebelum nanti mengakhiri masa jabatannya, dan bisa jadi mungkin khawatiran-khawatiran beliau itu ya yang coba akhirnya membuat beliau masuk secara langsung untuk berpolitik dalam konteks pilpres. Ya kalau cawe-cawe mungkin terlalu kasar ya, tapi kalau berpolitik ya itu hal yang wajar, tapi perlu dijaga etika dan sikap kenegarawanan ya. Mungkin itu menurut saya. Baik. Bang Fatul, artinya ini juga dengan perdebatan yang ada di masyarakat pro kontra seperti itu bisa menjadi PR juga untuk KPU dan juga Bawaslu agar hal-hal semacam itu nanti betul-betul bisa diatur dan juga ditegakkan. Ya menurut saya Bawaslu sudah perlu mulai mengamati ya hal-hal seperti ini, karena kita akan masuk proses kampanye, sudah masuk proses pendaftaran parpol sebelumnya, sudah ada nomor urut, sudah masuk lagi ke pendaftaran bakal caleg, dan seterusnya nanti kita masuk ke masa pendaftaran bakal capres dan cawapres, dan masuk ke pemilu dalam proses kampanye dan sebagainya. Ya menurut saya sih sudah mulai nih Bawaslu dan juga para pihak yang lain termasuk masyarakat ini sudah mulai bersuara, dan makanya suara sekarang ini menurut saya sudah sangat wajar karena memang sudah sangat dekat dengan pemilu. Kalau ini dilakukan presiden sebelum-sebelumnya mungkin lebih santai publik ya, tapi ini sudah makin dekat pemilu, kita yang partai di luar pemerintahan juga kita khawatir juga nih, karena memang kita ingin merebut kekuasaan untuk masyarakat, tetapi ya khawatirnya keberadaan beliau yang tidak dikhawatirkan tidak menjaga posisinya dengan secara baik, ya ini menjadi tantangan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ya di masa-masa sekarang ini beliau sudah mulailah untuk mengerem gitu pelan-pelan hingga nanti masuk ke masa pemilu dan kampanye yang akan berjalan sebentar lagi nih. Beliau punya positioning yang lebih asik lah gitu untuk dilihat publik dan menjadi teladan bagi kita semua. Baik, terima kasih Bang Fatul. Terima kasih Bang Fatul. Saya ke Bang Pangi lagi sebelum kita nanti closing statement. Silakan Bang Pangi menanggapi baik dari tadi Bang Awi dan juga Bang Fatul. Silakan Bang Pangi. Audionya Bang Pangi? Bang Pangi, audionya? Audionya bisa dinyalakan. Ya, yang saya mau challenge tadi adalah sebetulnya Bang Awi nggak bisa menjawab bahwa di istana itu tidak bicara politik.
Nah, artinya berkali-kali memang Presiden mengatakan bahwa capres ini bukan ranah saya, ranah partai. Gitu. Beliau tidak ikut cawe-cawe. Nah, tetapi di wilayah Presiden memang cukup aktif dan paling rajin mengendorse calon presiden. Dan itu lebih dominan memang ke Mas Ganjar. Itu harus saya akui gitu. Nah, dan memang jagoan Pak Jokowi arahnya memang ke Ganjar, bukan ke yang lain. Nah, tidak mengundangnya Nasdem saja, salah satu jawaban dari bukti dari Pak Jokowi mengatakan bagaimana, kenapa Nasdem nggak diundang? Padahal itu di fasilitas negara, namanya istana. Hanya Pak Jokowi mengatakan, ya Nasdem sudah di bagian koalisi yang lain, bukan di koalisi kita. Nah, itu di dalam istana mengundang para ketua umum partai yang satu kubu dengan politik partisannya yang diundang, yang enggak. Modus yang tidak mengundang lawan demikian itu kan ketika memang menarik untuk dicermati sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal PIN. Apa susahnya Pak Jokowi melepas PIN itu? Karena ketika beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, itu adalah aktivitas politik, itu adalah aktivitas DNA politik, kemudian dia sebagai kepala politik, kepala negara, kepala aktivitas kegiatan politik, di situ ada relawan gitu, bicara di situ juga mempromosikan rambut putih misalnya. Apa susahnya membuka PIN itu? Nah, itu menurut saya menyulitkan kita untuk mengajarin. Saya nggak mau mengatakan ini etika ini langgar, memang nggak ada. Saya mengajar mata kuliah etika itu hampir 15 tahun. Menurut saya ini memang nggak perlu lagi kita bicara etika politik menurut saya. Jadi lebih baik ini mata kuliah etika politik di ilmu politik dihapus saja. Karena nggak menarik bagi saya. Termasuk di diskusi ini etika politik nggak menarik. Jadi menurut saya kalau begini kemana kita mencari pembelajaran politik? Di mana kita bicara tentang apa namanya negarawan politisi? Kalau begini ini lingkaran setan, dia akan menjadi suatu hal yang akan terus terjadi. Bagaimana kemudian pemimpin sekarang tidak menghargai pemimpin pendahulunya? Ini kan musibah. Menjelek-jelekkan pemimpin sebelumnya, membuka aib pemimpin sebelumnya, mempromosikan, menjelaskan semua yang terbengkalai misalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, kapan bisa kita hentikan? Nah, besok giliran presiden selanjutnya juga akan mempromosikan di mana proyeknya Pak Jokowi yang mangkrak, datang lagi ke Hambalang, datang lagi ke tempat yang lain misalnya, ke kereta api cepat misalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, ini tidak negarawan gitu. Negarawan kan bicara tidak 5 tahun, tapi jangka panjang, tidak tentang dirinya, tentang bangsa. Nah, kalau ini tidak diakhiri, Bang Awi, mohon maaf, kita nggak bicara etika, ya. Bicara menghargai pendahulu saja, menghormati pendahulu negara saja, kita nggak mampu kok, tidak bisa. Dan saya juga menyayangkan Bang Awi, ya, mohon maaf, Pak Jokowi tidak pernah mengapresiasi Pak SBY. Setahu saya, atau saya keliru, nggak pernah misalnya bahwa apapun yang dilakukan Pak Jokowi, Bang Awi sendiri bilang, itu ada keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Tapi justru ketika ada Pak SBY menyerang kritik keras, Pak Jokowi datang ke Hambalang. Ini kan menurut saya nggak ada pembelajaran politik. Tidak baik untuk etika politik kita. Sampai kapan kita ini akan terus begini, Bang Awi? Kenapa kita nggak bisa hentikan? Menurut saya bisa dihentikan. Itu namanya etika politik. Menghargai pendahulu negara. Bukan berarti PSBY itu baik. Bahkan saya mengakui Pak Jokowi presiden terbaik sepanjang Indonesia punya. It's okay. Tidak masalah. Approval ratingnya Pak Jokowi presiden yang terbaik. Bahkan di periode kedua sampai 75%. Tidak ada masalah. Level confident. Orang puas dengan Pak Jokowi, orang cinta dengan Pak Jokowi. Sampai sekarang orang cinta mati sama Pak Jokowi, senang dengan Pak Jokowi keberhasilannya dalam infrastruktur. Itu kita apresiasi, tidak ada masalah. Tapi soal etika perlu diingatkan. Ada fatsun politik, ada sesuatu yang menurut saya ada terganggu gitu. Nah, kalau kemudian kita tidak mengingatkan ini adalah sesuatu hal yang salah, sampai kapan kita biarkan begini gitu. Jadi menurut saya apapun yang dilakukan oleh presiden sekarang, ya, itu harus kita apresiasi. Saya hormati, Pak Jokowi juga banyak prestasinya. Beliau pemimpin yang cinta sama rakyat, tidak berjarak sama rakyatnya, yang rajin turun ke bawah. Tidak pernah itu pesawat presiden istirahat di bandara. Itu saya akui. Selalu keliling Indonesia, menyapa, menyalami masyarakat Indonesia. Tidak pernah sering di istana, selalu turun ke bawah, melihat aktivitas, bahkan terakhir kemarin melihat jalannya rusak gitu ya. Tidak mau hanya laporan asal bos senang. Tidak hanya bagaimana menyenangkan Pak Jokowi langsung cek itu jalannya rusak atau tidak. Itu kan luar biasa. Tapi soal etika ini salah. Ada yang benar. Apa salahnya? Menurut saya, orang mengatakan, Pak SBY pernah nggak melakukan? Saya tahu saya nggak pernah. Kalaupun ada mungkin di setgap mungkin. Tapi kalau ada silakan saja. Tapi yang acara di istana, bicara tentang endorse, bicara tentang koalisi, itu nggak pernah menurut saya. Baik. Mungkin saya yang salah. Kalau ada mungkin dijelaskan saja. Mungkin Anas Urbaningrum tahu itu.
Karena beliau juga lawan politik sekarang. Akan menjelaskan, akan buka bahwa ternyata PSBY juga pernah mengadakan acara di sana. Bicara tentang pilpres, bicara tentang endorse, keberlanjutan, dan seterusnya. Silakan saja. Tapi menurut saya sebagai pengamat, saya mengajar etika politik 15 tahun di kampus. Menurut saya etika politik kalau begini modelnya, ya relawan itu boleh nggak? Menurut saya ya silakan saja. Tetapi banyak DNA relawan hari ini itu adalah aktivitas politik yang kemudian Pak Jokowi terjebak kepada aktivitas kenegarawan, aktivitas kebangsaan, aktivitas politik bangsa. Baik. Itu bercampur aduk dengan DNA politik tentang baik, kepentingan. Itu yang saya khawatirkan, tidak baik untuk ke depan, untuk baik. Bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih Bang Panggi. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, Bang Awi lebih dahulu. Silakan Bang Awi untuk closing statement perbincangan sore hari ini. Ya, kami mengajak kita semua untuk menyambut pemilu 2024 ini dengan riang gembira. Soal beda dukungan, beda pendapat itu hal yang biasa dan hal yang wajar dalam dinamika politik. Cuman bagaimana kita ini sebagai satu bangsa itu bisa menghargai satu sama lain, hentikan mewariskan kebencian-kebencian yang berkelanjutan. Kita sudah saatnya mengajarkan kepada generasi kita ke depan, harus menatap ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan kita mereproduksi kebencian-kebencian yang terus terulang. Dan ini menjadi penyakit bawaan politik Indonesia selama 2 kali pemilu terakhir ini. Dan di 2024 sudah masanya anak-anak muda, khususnya Gen Z dan juga milenial yang dalam catatan Kemendagri kita mengalami bonus demografi, bagaimana kita itu hal itu dimanfaatkan menjadi potensi bangsa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat menyambut pemilu 2024. Saya dengan Mas Fathul Bari akan berkompetisi secara sehat, tetapi nanti pada saatnya kalau ada perbedaan politik, itu hal yang biasa saja. Baik, terima kasih Bang Ahmad Baidowi. Baik, terima kasih Bang Awi. Silakan Bang Fathul memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, kita tentu berharap pemilu ini berjalan dengan sebaik mungkin, apalagi ini pemilu yang berjalan dengan pilihan capres yang bukan merupakan capres incumbent karena sudah selesai 2 periode, sehingga menjadi pemilu yang menarik, tapi juga sekaligus menjadi pemilu yang punya tantangan. Karena setiap peralihan kekuasaan, apalagi dengan orang yang berbeda, ya tentu punya hal-hal yang dikhawatirkan, memiliki beban gitu. Ketika orang yang akan selesai menjabat nih akan turun jabatan, sehingga menurut saya ini penting untuk menjadi tantangan kita. Jadi publik berbicara tentang netralitas, publik berbicara tentang sikap kenegarawanan Presiden Jokowi, dan publik mengkhawatirkan hal-hal yang membuat orientasi presiden dalam berpolitik dan berpihak dalam pemilu ke depan ini menjadi kekhawatiran intervensi beliau, kekhawatiran intervensi bawahan-bawahan beliau, sehingga pemilu ini tidak berjalan dengan baik. Nah, ini khawatiran publik yang harus dijawab dengan keteladanan. Dan menurut saya apa yang sekarang menjadi perdebatan, apa yang menjadi kritik publik, ya ini harus segera dijawab dengan sikap Presiden Jokowi dan jajaran yang lain, ya termasuk mungkin rekan-rekan di koalisi dalam pemerintahan juga bisa menunjukkan hal tersebut, sekaligus juga bisa berpolitik dengan riang gembira tadi seperti yang disampaikan Mas Owi, dan kita pun juga di luar pemerintahan juga tidak membabi buta misalnya untuk mengkritik apa yang ada sebelumnya. Bahkan di Rakernas kemarin Presiden PKS juga menyebutkan bahwa Indonesia ini bagian yang tidak terpisahkan dari para pemimpin-pemimpin sebelumnya yang sudah memberikan sumbangsih terbaiknya. Walaupun pasti ada evaluasinya, tetapi apa yang sudah dilakukan ya tentu kontribusi besar bagi bangsa karena posisi sangat strategis bagi bangsa ini dan punya peran yang signifikan dalam berbagai pembangunan dan concern kekuasaan mereka untuk membangun masyarakat gitu. Jadi kita berharap ya pemilu ke depan ini pemilu yang benar-benar terjaga dari segala macam khawatiran tersebut, dan mudah-mudahan yang menjadi pemilu terbaik kita dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, karena semakin lama kita berpemilu, semakin lama kita berdemokrasi, mudah-mudahan ya semakin matang juga kita dalam bernegara dan berdemokrasi. Itu mungkin
hal-hal Baik. yang harapan bisa disampaikan. Baik, itu yang kita harapkan. Terima kasih Bang Fatul. Terakhir dari Bang Pangi, singkat saja Bang Pangi, closing statement. Ya, pertama etika harus di atas politik ya. Jadi politik itu dipandu dengan etika karena kebangsaan fatsun politik itu menjadi penting di dalam kekuasaan. Meskipun tidak ada yang dilanggar, tidak ada hal yang patut yang dilanggar, itu biasa-biasa saja, itu lumrah, tetapi etika harus di atas kekuasaan, etika harus di atas politik karena itu memandu kita untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan kebersamaan gitu. Jadi menurut saya tetaplah presiden itu tetap menjaga fatsunnya meskipun tingkat kepuasannya tinggi, meskipun tingkat elektabilitasnya masih tinggi, meskipun masih dicintai oleh rakyat, tetapi etika dia harus memberikan pembelajaran politik penting bagi bangsa dan ke depan. Karena itulah yang bisa dibanggakan, itulah yang bisa diwariskan, itu yang bisa diceritakan pada generasi yang akan datang. Jadi pembelajaran politik ini penting. Kalau tidak, sama siapa lagi kita melakukan pembelajaran politik? Kan nggak mungkin sama pengamat, karena pengamat nggak ada artinya, nggak ada siapa-siapanya, orang biasa. Tapi presiden ketika memberikan ketauladanan, memberikan contoh kebaikan yang baik, pembelajaran yang baik itu akan diikuti oleh generasi-generasi di masa yang akan datang. Jadi saya pikir etika di atas politik dan kekuasaan itu penting. Baik. Apa pasangan capres saja belum ada kok dibilang tidak netral. Dan yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin kan mengundang koalisi dan tidak ada pembicaraan mengenai cawe-cawe urusan memasangkan calon presiden, calon wakil presiden itu. Dan kalaupun saya boleh mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Pak JK, dia membandingkan dengan PDI. Bu Mega salah. Bu Mega di 2004 itu bukan hanya cawe-cawe, tapi beliau mencalonkan sendiri gitu. Bukan untuk memikirkan calon presiden berikutnya, beliau mencalonkan sendiri Bu Mega. Nah, Pak SBY di 2014 memang Partai Demokrat hanya menjadi pendukung, tidak menjadi pengusung pasangan calon, hanya mendukung sehingga tidak tercatat di KPU, tetapi beliau mengundang teman-teman ketua umum waktu itu yang tergabung dalam koalisi Merah Putih saat beliau menjabat sebagai presiden untuk membicarakan terkait dengan teknis pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Itu saya kira dokumennya ada. Nah, kalau konteksnya kemarin pertemuan 6 partai koalisi itu diundang presiden ke istana, terus minus Nasdem. Hal yang sama pernah terjadi juga di zaman SBY, partai koalisi diundang, minus partainya Mas Bari ini. Meskipun konteksnya berbeda ya, tetapi forum pertemuannya itu ada nyata, pasti berbicara politik. Dan agenda utama yang kemarin itu bukan bicara capres, bukan bicara cawapres, tapi lebih bicara terkait dengan bagaimana menghadapi Indonesia Emas 2045, menghadapi bonus demografi 13 tahun ke depan, bagaimana bicara tentang ancaman resesi global, dan seterusnya. Dan Pak JK juga di 2019 kemarin bukan hanya membicarakan calon penggantinya, tetapi menjadi Dewan Penasehat, tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, posisi beliau sebagai wapres, dan terlibat dalam pemenangan calon penggantinya di posisi wapres. Jadi tergantung bagaimana sudut pandang melihatnya gitu. Oke, artinya tidak menjadi soal juga terkait apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini, Bang Awi. Ya, selama tidak ada undang-undang yang dilanggar, itu boleh-boleh saja dilakukan gitu. Kecuali ada undang-undang yang dilanggar, itu lain urusannya. Nanti bisa diproses. Kalau terkait dengan pelanggaran undang-undang pemilu bisa diajukan gugatannya ke Bawaslu, penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya. Kalau memang ada yang dilanggar, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh. Nah, sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang, ya boleh-boleh saja. Apalagi pertemuannya dilakukan di malam hari, di luar jam kerja presiden. Bahkan ada salah satu penggiat pemilu bilang, kalau presiden mau kampanye, cuti dulu. Lah, siapa yang kampanye gitu? Tahapan kampanye belum dibuka. Dibilang kalau mau kampanye gitu. Tetapi sebagai sebuah pendapat ya kita hormati saja lah, sah-sah saja. Namanya orang berpendapat ya boleh-boleh aja gitu. Baik, terima kasih Bang Awi untuk awal terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bang Awi. Kemudian saya ke Pak Ahmad, Pak Fatul maksud saya, Pak Fatul, selaku Wasekjen DPP PKS. Bagaimana Pak Fatul melihat netralitas Jokowi yang dipertanyakan ini? Menurut Pak Fatul sendiri bagaimana? Ya tentu ini menjadi catatan ya, karena memang
Pak Jokowi ini kan sudah 2 periode sebetulnya, ya. Dan dengan kondisi beliau yang sudah 2 periode, lalu mungkin banyak hal yang menjadi catatan kritis masyarakat, walaupun mungkin ada juga survei-survei kepuasan pemerintahan dan sebagainya yang itu menjadi bagian dari saya. Kalau PSAP bagus juga kan? perbincangan publik. Ya, tapi tentu harus melihat bahwa kontestasi Pilpres ini kan juga satu hal yang perlu kita jaga dan menjadi legacy beliau sebelum berakhirnya masa pemerintahan beliau. Dan di masa-masa pemerintahan sebelumnya, ya ada Pak SBY, ya kalau tadi mungkin Bu Mega konteksnya ikut lagi dalam Pilpres, tetapi Pak SBY setelah 2 periode ya tentu beliau mencoba menjaga. Bahkan ketika itu kaitan dengan istrinya pun juga beliau sampaikan, dan juga mungkin banyak nama yang beredar juga mungkin lebih untuk menjaga diskusi dan sebagainya sebagai bentuk harapan untuk mewariskan kebaikan-kebaikan yang beliau sudah lakukan itu dijalankan. Nah, sebetulnya kalau presiden punya satu etika yang ingin diperlihatkan dan menjadi legacy, seharusnya yang dia perlihatkan mungkin hal-hal seperti itu, hal-hal yang bisa mewariskan kebaikan-kebaikan apa yang sudah beliau lakukan, dan juga catatan-catatan yang perlu ditingkatkan kepada para calon-calon atau bakal calon saat ini, ya, ataupun juga mungkin partai politik yang sebentar lagi akan berkontestasi dalam pemilu. Nah, ini mungkin menjadi penting karena kalau misalnya sekalipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar karena memang belum masuk masa kampanye, ketika masuk masa kampanye tentu ada ikatan konteks hukum, ya. Ada undang-undang pemilu dan undang-undang yang lain yang punya batasan-batasan yang rigid tentang hal tersebut. Tetapi ketika saat ini berlangsung, sebetulnya bisa ditunjukkan hal seperti itu karena ya kadang etika itu memang ya bukan kadang, tapi etika itu ya di atas hukum kalau kita bicara seperti itu. Jadi penting juga untuk memperhatikan hal tersebut. Dan jangan lupa bahwa ya kekuasaan presiden itu kan luar biasa, ya. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dengan sistem presidensial ini sesuatu yang dikhawatirkan oleh publik ketika netralitas ataupun juga mungkin gambaran seorang presiden yang sudah 2 periode memimpin bangsa ini, punya kekuasaan yang luar biasa, dan partainya pun juga partai pemenang pemilu, ini menjadi catatan. Kekhawatiran publik itu menjadi wajar ketika apa yang beliau lakukan itu memperlihatkan satu hal yang mengarahkan satu kondisi politik untuk mengarahkan ke satu pasangan calon, bahkan mungkin dalam deklarasinya juga disebut sebagai presiden hadir dalam deklarasi, dan juga konteks yang lain bahkan mengajak koalisi yang saat ini dalam pemerintahan tetapi minus salah satu partai yang sekarang sedang mencoba untuk mengusung salah satu capres lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan beliau, lalu itu diperlihatkan. Nah, ini menurut saya menjadi penting karena kekuasaan presiden apalagi sudah 2 periode, ya ini dikhawatirkan akan mempengaruhi banyak hal dalam pemilu di masa yang akan datang, sehingga perlu untuk menunjukkan komitmen konsistensi beliau sebagai seorang negarawan yang baik untuk menunjukkan pada publik bahwa beliau ini bagian dari bangsa yang ingin menjadikan pemilu ini berjalan dengan baik, dan hal-hal yang terkait politik silakan diserahkan kepada partai politik, dan juga partai politik itu akhirnya juga memiliki kesempatan juga untuk menunjukkan kedaulatannya sebagai partai politik yang punya konstituen, punya pemilih, dan bisa melakukan berbagai langkah politiknya secara merdeka gitu, tanpa adanya intervensi seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya, mungkin itu, Mas. Oke, baik Pak Fatul. Berarti artinya walaupun ini tidak bisa dikatakan tidak melanggar konstitusi, tetapi ada etika yang harus diperhatikan seperti itu ya Pak Fatul? Ya, karena etika itu ya di atas hukum. Jadi ketika kita bicara hukum positif, ya memang bisa jadi mungkin sekarang tidak ada yang dilanggar. Tetapi apakah terlalu sulit untuk seorang presiden yang sudah 2 periode ini untuk menjadi seorang negarawan, menunjukkan etikanya yang cukup baik dalam berpolitik, dan akhirnya berdiri di atas semua golongan, di atas semua kalangan, di atas semua bakal calon dan partai politik untuk menjadi seorang presiden kepala negara yang memberikan legacy yang baik untuk pemilu di tahun 2024. Ya, baik. Oke. Terima kasih Pak Fatul. Terima kasih. Saya ke Bang Pangi. Kalau Bang Pangi melihatnya seperti apa? Selama ini apakah Jokowi sudah terlihat kalau tidak netral atau sah-sah saja posisi Jokowi saat ini, Bang Pangi? Izin audionya Bang Pangi. Pertama,
saya mengatakan seperti ini bahwa Soeharto itu di era kepemimpinan beliau, walaupun 32 tahun berkuasa, itu memang memisahkan antara kegiatan partisan politik dengan kegiatan pemerintahan dan negara. Sehingga Soeharto waktu itu ada sejarahnya, dia membuat namanya Istana Cendana ya. Cendana itu adalah aktivitas beliau sebagai DPP, ketua Golkar di waktu itu. Nah, jangan sampai, maksud saya begini, apa statementnya Kang Owi tadi, Bang Awi tadi tentang ini, bahkan kalaupun nikahnya anak Pak Jokowi pun di situ nggak ada masalah, mungkin ya, karena undang-undang memang nggak mengatur. Tapi jangan sampai memang kita mundur gitu, di era Presiden Soeharto aja itu lebih diatur gitu. Jadi beliau bisa memisahkan antara kegiatan partisan pribadi, partisan politik dengan kegiatan pemerintahan dan negara. Ini menjadi mestinya kita lebih maju untuk itu, untuk tidak membuat peristiwa-peristiwa masa lalu, bentangan empiris masa lalu itu tidak terulang. Nah, sebetulnya kalau saya cermati, kalau saya fair ya, ini empirik objektif bukan ya, intersubjektif saya, itu Pak SBY jauh agak lebih elegan, lebih fair gitu untuk menilai mana aktivitas politik, mana aktivitas kenegaraan. Nah, misalnya beliau juga ada rumah sendiri namanya rumah Cikias gitu. Nah, mungkin ini juga kelemahan dari Pak Jokowi, nggak punya rumah pribadi gitu. Itu yang juga menjadi kelemahan, sehingga tidak ada tempat acara, nggak mungkin ke Solo gitu. Karena nggak ada punya rumah. Kalau Pak SBY punya rumah Cikias, Pak Soeharto punya namanya Cendana dan seterusnya. Jadi Pak Jokowi nggak punya rumah apa. Rumahnya Istana Bogor dan Istana Merdeka. Nah, sehingga tidak ada pilihan. Ini juga membuat mungkin ya barangkali Pak Jokowi tidak punya pilihan untuk mengadakan acara agenda, tetapi sebetulnya bisa disiasati, dicarikan solusi yang terbaik. Sehingga memang saya merasa bahwa penting sekali untuk memberikan ketauladan contoh yang baik bagaimana aktivitas kegiatan-kegiatan yang berbau amis politik ini kan sulit untuk kita bedah. Karena itu pertemuan bisa saja tidak bicara politik, bisa saja bicara politik gitu, bisa bicara partai, bisa saja bicara tentang keberlanjutan pemerintahan, bisa bicara tentang apa yang dibilang Bang Awi tadi, itu bicara lebih kepada persoalan-persoalan kenegaraan. Tapi pertemuan partai politik yang diundang adalah partai politik, ketua umum partai politik di istana, menurut saya memang harusnya lebih elok, lebih bijak memang dicarikan tempat yang lain. Kalaupun tidak ada rumah istana pribadi, ya bisa cari tempat-tempat yang cukup representatif untuk pertemuan-pertemuan semacam itu. Sehingga memang Pak Jokowi akan menjaga citra, trust-nya, menjaga bagaimana beliau betul-betul memberikan, menjaga betul gitu, meskipun tidak melanggar secara etik gitu. Meskipun tidak melanggar secara undang-undang. Kalau misalnya di negara-negara Amerika Serikat itu memang diatur, ada juga peraturan-peraturan perundang-undangan, mestinya di negara federal melarang memanfaatkan otoritas negara untuk fasilitas untuk kegiatan politik partisan. Itu ada diatur dalam undang-undang. Misalnya di Hatch 1939 gitu, pembaruan tentang bagaimana menetapkan hukuman disiplin bagi pejabat publik melakukan pelanggaran ketika ada aktivitas partisan politik. Nah, saya mencermati misalnya kalau kita cermati misalnya melihat Pak Jokowi memang di periode kedua ini memang paling banyak melakukan endorse. Apakah itu salah? Juga nggak salah gitu. Sering melakukan endorse, paling banyak memberikan dukungan politik kepada salah satu calon presiden. Paling rajin mengendorse dibandingkan Pak SBY periode kedua. Itu dari data kita memang ada temuan bahwa endorse Pak Jokowi itu cukup berpengaruh. Ada 20% mempengaruhi preferensi politik terhadap pilihan masyarakat, terhadap mereka mengikuti arahan atau pengaruh sikap Pak Jokowi itu mempengaruhi sikap politik mereka. Itu ada 20%. Itu cukup besar sebetulnya angka itu. Nah, kalau Pak Jokowi mengambil langkah misalnya soal netralitas Pak Jokowi dalam 2024, saya mengatakan bahwa Pak Jokowi tentu punya statement mengatakan bahwa tidak akan cawe-cawe dalam politik. Itu menjadi statement penting. Itu adalah angin segar bagi kita. Tidak ingin terlalu dalam masuk politik partisan. Tapi misalnya di komparasi di Amerika, Joe Biden juga pernah di-endorse oleh Obama misalnya. Itu menarik sebetulnya. Kenapa Obama bisa me-endorse Joe Biden?
Tapi menurut saya itu tidak terlalu menjadi ada potensi abuse of power-nya tidak terlalu dalam. Karena apa? Karena Obama waktu itu tidak lagi menjadi presiden misalnya. Nah, artinya sudah satu periode tidak, 2 periode tidak menjadi presiden, kemudian baru endorse Joe Biden. Jadi sebetulnya kondisi abuse of power atau kondisi yang dianggap akan ada persoalan misalnya penyelenggara pemilu kita, Bawaslu, KPU kita, kemudian lapangan politik kita tidak datar, ada gelanggang politik yang keras sebetulnya, seolah-olah ini bahwa bagaimana menerjemahkan BIN bekerja, bagaimana KPU bekerja, bagaimana Bawaslu bekerja, seolah-olah bahwa ada intervensi dan seterusnya. Ini semestinya kecurigaan ini bisa selesai kalau memang Pak Jokowi tidak mau terlibat. Tetapi jangankan, saya harus mengatakan hati-hati betul ya. Sedangkan Pak SBY yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam politik praktis untuk menentukan presiden selanjutnya, memberikan itu lapangan datar kepada siapapun panggung kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo menjadi presiden, itu pun Pak SBY mengalami risiko yang cukup besar. Jadi hati-hati dengan mengambil sikap seperti ini. Karena kalaupun Pak SBY dengan netral saja, kalaupun Pak SBY waktu itu mengambil sikap, karena Demokrat harus mengambil salah satu pilihan. Kalau enggak, Demokrat itu dapat sanksi, tidak bisa menjadi ikut peserta pemilu. Sehingga Demokrat memutuskan mendukung Pak Prabowo. Itu pun di injury time last minute. Tetapi tidak ada endorse, tidak ada sikap yang terlalu menonjol waktu itu. Jadi resikonya apa? Pak SBY-nya jadi bulan-bulanan. Semua prestasi Pak SBY tidak dianggap. Kinerja Pak SBY tidak dianggap. Kemudian partainya menjadi bulan-bulanan juga. Kemudian semua yang terbengkalai waktu itu datang ke Hambalang, disaksikan bahwa ini kan terbengkalai. Jadi bagaimana pertontonan gelanggang politik yang tidak elegan dan menunjukkan bahwa memang Pak SBY nggak dianggap tidak punya saham di situ dari kemenangan Pak Jokowi, dianggap Pak SBY terlalu netral sehingga tidak punya sikap, itu pun mendapat risiko yang berat tantangannya. Nah, kalau syukur-syukur kalau Pak Jokowi punya pilihan yang benar, menang misalnya endorse-nya Pak Ganjar udah dilakukan hari ini, menang ternyata nanti Mas Ganjar. Itu sangat keberkahannya luar biasa bagi Pak Jokowi. Tapi kalau tidak, risikonya menurut saya jauh lebih berat daripada Pak SBY hari ini yang dianggap menjadi bulan-bulanan gitu. Nah, ini yang menurut saya walaupun sebetulnya sikap politik yang tidak dipertontonkan oleh politisi kita hari ini juga tidak negarawan gitu. Hanya bicara tentang dirinya, hanya bicara tentang 5 tahunan, tidak bicara tentang masa depan. Mestinya kan kalau presiden itu semuanya punya jasa. Presiden itu semuanya punya kebaikan. Intinya nggak perlu dijelaskan bahwa ini presiden tidak punya jasa, ini presiden punya jasa, ini presiden terbaik, ini tidak. Semestinya kan nggak perlu. Sehingga tidak perlu mempertontonkan mana proyek yang terbengkalai, kemudian menjelaskan bahwa ini Pak SBY tidak dianggap tidak punya prestasi, kemudian semua kegiatannya presiden sebelumnya dianggap tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu ada sebenarnya nggak bagus begitu. Jadi sampai kapan kita melakukan ini juga nggak baik sebetulnya. Jangan sampai kita tidak menghormati presiden setelah ini, termasuk Pak Jokowi setelah dia tidak lagi berkuasa, mestinya tetap dihormati dan dihargai. Baik, terima kasih Bang Pangi untuk awal terlebih dahulu. Ya, baik, saya ke Bang Awi. Bang Awi kan P3 ini termasuk yang diundang oleh Presiden Jokowi kemarin. Nah, sebenarnya poin penting apa yang dibahas oleh Presiden Jokowi terhadap pertemuan kemarin, Pak Bang Awi? Ya, sebelum lebih jauh, ada hal yang menarik apa yang disampaikan Pangi untuk kami komentari. Pertama, dia mengilustrasikan di Amerika memang kalau yang Obama waktu mengendorse Joe Biden itu memang Obama tidak menjabat. Tetapi ketika dulu Hillary melawan Donald Trump, itu Obama jelas-jelas mengendorse Hillary Clinton. Jadi fase itu jangan dipotong, yang pertama. Yang kedua, ketentuan mengenai undang-undang pemilu yang mewajibkan partai politik mengusung calon presiden itu baru diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di tahun 2014 itu tidak ada kewajiban partai politik mengusung calon presiden. Maka kemudian Partai Demokrat di tahun 2014 itu tidak mengusung pasangan calon. Artinya dia ke KPU-nya telat. Baru dia menyatakan dukungan setelah Prabowo Hatta mendaftar ke KPU. Ya wajar aja ketika Demokrat memberikan dukungan kepada Prabowo Hatta karena Hatta Rajasa adalah besan dari SBY. Dan ingat, SBY juga pernah mengumpulkan partai-partai ketua umum, partai-partai koalisi Merah Putih KMP untuk menegaskan sikap politiknya. Sebelum itu, kalau dikatakan tidak mau mengendos-endos, dia bikin konvensi, sama aja. Terus kalau kemudian kehadiran Presiden Joko Widodo, sekali lagi kami katakan, memang etika
ada aturannya. Hal yang terpenting adalah salah satu unsur dari etika itu tidak melanggar hukum. Kalau melanggar hukum sudah pasti melanggar etika. Nah, selanjutnya, kalau kemudian dikatakan SBY Jokowi itu hadir di deklarasi Pak Ganjar, apa yang salah? Beliau kader PDIP, dilakukan di luar jam kerja, di rumahnya di Batu Tulis, dan nggak ada masalah juga. Terus kemudian terkait dengan endorse-endorse yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini, itu kan tidak hanya satu calon, semua disebut, bahkan AHY pun disebut. Ketum kami Pak Mardiono ketika Harlah P3 ke-50 di ISBS juga disebut. Beliau juga memposisikan pada situasi yang sama gitu. Namun ketika ada satu kegiatan mengumpulkan anggota koalisi di istana, itu seolah-olah itu seolah-olah di dalam pertemuan itu cawe-cawe urusan capres dan cawapres. Padahal itu tidak ada sama sekali pembicaraan tentang itu. Kalau kemudian di antara masing-masing ketua umum partai saling sindir, saling gojlok, ya biasalah namanya ketua umum partai tidak mungkin menghindari persoalan politik, 0% tidak bicara politik tidak mungkin. Karena yang hadir itu adalah para ketua umum partai. Tapi kan agenda utamanya bukan itu. Nah, barangkali di sela-sela pembicaraan ada yang nyeletuk, kanan kiri gitu kan hal yang wajar saja. Sekali lagi kami tegaskan di istana itu pertemuan tersebut tidak bicara mengenai pencapresan di 2024. Itu clear ya. Tapi sekali lagi yang patut digarisbawahi oleh teman-teman, ya nggak ada undang-undang yang dilanggar gitu loh oleh Presiden Joko Widodo itu, apalagi dilakukan di luar jam kerja. Nah, gitu. Jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan Pangi, bahwa setiap presiden itu ada legasi yang ditinggalkan, itu dihormati. Bahwa apa yang prestasi dicapai oleh Pak Presiden SBY itu ada. Dan Presiden Jokowi tidak pernah menegasikan itu. Yang ngomong itu kan baser-baser, bukan presiden. Bukan saya juga, perwakilan P3. Karena kami juga menjadi bagian dari pemerintahan SBY itu selama 10 tahun. Banyak legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, banyak juga yang dilanjutkan oleh Jokowi. Ada juga yang Jokowi memulainya. Saya ambil contoh, Trans Jawa itu kalau nggak ada fase pemerintahan SBY, itu tidak selesai, tidak tersambung. Tol Cipali itu di zaman SBY, tapi kemudian dirampungkan oleh Jokowi, Trans Jawa nyambung dari Anyer, dari Cilegon sampai ke Probolinggo. Itu kan dituntaskan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kan tidak menghapus prestasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sama ketika SBY membangun jembatan Suramadu, meresmikan jembatan Suramadu di dapil saya, itu juga tidak menafikan peran dari Megawati yang memasang tiang pancang pertama kali pembangunan Suramadu. Ya. Atau seperti misalkan pembangunan Bandara Kertajati. Hari ini Presiden Jokowi yang disalah-salahkan karena meresmikan Bandara Kertajati. Padahal itu fase pembangunannya sejak zaman Pak SBY. Jadi masing-masing presiden itu punya karakteristik kerjanya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Tidak bisa dipaksakan. Termasuk besok karakter dari Pak Ganjar misalkan sebagai penerusnya Presiden Jokowi hari ini, itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Dari potongan tubuh sudah beda, satu rambut putih, satu tidak. Apalagi nanti bicara kebijakan, karena masing-masing itu memiliki karakter dan legasinya masing-masing yang tidak boleh dinafikan satu sama lain. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ami. Baik, langsung saja mungkin ditanggapi Pak Fathul Bari. Ya, jelas kalau kita patokannya dengan aturan, ya tentu aturan-aturan yang ada mungkin saja memang tidak ada yang dilanggar gitu. Jadi basis kita sebetulnya untuk menunjukkan gambaran seorang presiden yang sudah 2 periode, sebetulnya kan kita mempertanyakan apa sebetulnya yang beliau ingin perlihatkan. Apalagi beliau ini bukan pimpinan partai, berbeda dengan beberapa pimpinan partai yang mungkin memang melekat karena beliau mereka adalah ketua umum partai misalnya yang punya tanggung jawab 2 hal, baik dalam sisi tugas kenegaraannya maupun juga tugas kepartaiannya. Sedangkan Pak Jokowi ini kan sebetulnya lebih rileks gitu. Dia bukan ketua umum partai, dan mungkin ya kalau saya sih selama ini bisa jadi mungkin ini anggapan awam saya gitu. Mungkin sebutan-sebutan yang selama ini
disebut petugas partai dan sebagainya. Menurut saya ini juga penting digarisbawahi gitu. Khawatir hal-hal seperti ini sebetulnya menunjukkan kesannya kan ketika itu disebut ya hal-hal yang menjadi kewenangan presiden seolah-olah dia lebih di bawah gitu, menjadi inferior gitu di bawah partai. Dan akhirnya untuk menunjukkan hegemoninya sebagai seorang presiden ya maka dibuatlah hal-hal semacam itu. Jadi menurut saya juga ini menjadi refleksi kita sebetulnya. Ketika seorang sudah menjadi presiden, kepala negara, itu bagian dari tanggung jawab besar dia, dan memang mereka orang-orang yang terpilih itu adalah kepala negara kita. Apapun partai kita, apapun latar belakang kita, ketika sudah terpilih ya itu kepala negara kita gitu yang harus kita hormati. Dan ketika kita hormati posisi mereka, mereka pun juga harus memberikan penghormatan terhadap posisinya sendiri dan menunjukkan kepada publik gitu bentuk komitmen dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala negara, ya memperlihatkan kenegarawanannya kepada masyarakat, memberikan keteladannya kepada masyarakat. Ya mungkin kalau misalnya di kasus-kasus tertentu ada seorang yang menjadi presiden, wakil presiden, tapi kebetulan mereka adalah juga pimpinan partai, ketua umum partai, ya bisa jadi itu sesuatu yang sulit untuk dihindari karena hal-hal yang menjadi keseharian politik itu pasti ada. Nah, kalau Presiden Jokowi ini kan sedikit berbeda karena beliau justru lebih rileks sebetulnya, bukan ketua umum partai, tapi sebagai seorang presiden yang juga di atas semua golongan, di atas segala semua kepentingan politik yang ada, dan harapannya ya menghadirkan legacy yang baik bagi masyarakat. Ini mungkin menjadi sebuah refleksi menurut saya menjadi penting itu. Jadi sebaiknya ya ditunjukkanlah hal-hal seperti itu kepada masyarakat, apalagi beliau sendiri kan yang sudah menyebutkan tidak cawe-cawe dan sebagainya, tetapi belakangan justru ketika ada forum terakhir misalnya, beliau sendiri yang menyampaikan, konteksnya pun juga ketika Nasdem tidak diundang, beliau sendiri menyampaikan konteksnya bahwa Nasdem sudah punya koalisi sendiri dan lain-lain. Ini kan konteks politik secara tersurat, bahkan bukan hanya tersirat. Ini menjadi catatan evaluasi bahwa ya seharusnya beliau sendiri pun juga mengevaluasi pernyataan yang pernah disampaikan dan memperlihatkan bahwa apa yang dia sampaikan itu dia lakukan dalam keseharian politik kita, dan lebih baik fokus untuk mengerjakan hal-hal yang bisa membangun masyarakat, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini masih menjadi catatan untuk beliau. Baik, Bang Fatul, artinya ketika kemarin Presiden Jokowi misalkan mengundang Nasdem, itu mungkin respon publik akan berbeda saat ini? Ya kalau sebelumnya kan santai-santai aja kan, ketika semua koalisi diundang, memang membicarakan hal-hal yang bisa jadi mungkin seperti yang Mas Awi sampaikan, ya tentu karena mereka orang-orang politik, partai politik, ya tentu pasti ada obrolan-obrolan ataupun juga candaan-candaan politik. Tetapi ketika yang diundang adalah ketua umum partai semua koalisi, saya rasa publik pun juga biasa-biasa saja. Dan juga tidak disampaikan bahwa memang ini berbeda koalisi gitu. Ya, kalau yang kemarin kan memang bukan hanya tersirat, tapi sudah tersurat bahwa Presiden Jokowi yang menyampaikan ya Nasdem nggak diundang ya karena memang sudah punya koalisi sendiri. Ini kan konteks politiknya kan nyambung gitu. Maka itu maka menurut saya ya perlulah. Ini kan sebagai kritik masyarakat, sebagai aspirasi yang perlu didengarkan oleh beliau, walaupun mungkin aspirasinya dari lingkaran luar beliau, dari partai yang lain, dari kalangan yang lain, ini perlu menjadi catatan. Ya masih ada waktu lah sebelum pemilu ini benar-benar dimulai secara langsung, sudah masuk masa kampanye dan seterusnya hingga terpilih nanti presiden yang baru gitu. Baik, terima kasih Bang Fatul Bari. Ya, baik. Terima kasih Bang Fatul. Saya ke Bang Pangi lagi menyambung tadi pertanyaan ke Bang Fatul. Bang Pangi, apakah tidak diundangnya atau tidak diundangnya Nasdem kemarin ini juga jadi faktor netralitas Jokowi ini dipertanyakan, Bang Pangi? Ya sebenarnya agak aneh sih. Di satu sisi Bang Awi bilang di sana bicara tentang kebangsaan, tidak bicara tentang politik, tentang agenda pribadi Pak Jokowi. Tapi di istana itu kenapa Bang Awi nggak bisa menjelaskan yang dibicarakan Pak Jokowi di situ adalah di istana diadakan agenda politik. Kan Pak Jokowi bilang sendiri bahwa mereka sengaja tidak mengundang Nasdem karena Nasdem bukan bagian dari koalisi Pak Jokowi, bicara Pilpres. Jadi disitulah yang kemudian menurut saya itu adalah ada institusi negara yang fasilitas negara yang dipakai di istana untuk bicara tentang Pilpres, tentang koalisi.
Bukti faktanya empirik objektif, clear, Nasdem nggak diundang. Berarti kan tidak bicara tentang politik kebangsaan, bicara tentang bagaimana koalisi, bagaimana pilpres ke depan. Nah, di situ yang menurut saya nggak jelas gitu. Artinya common sense, rasionalitas, ya bagaimana memberikan alasan bisa saja, ya bisa saja. Tetapi yang menarik adalah jauh daripada itu. Misalnya Pak Jokowi tidak akan, silakan itu agenda beliau sebagai orang partai, Bang Awi bilang. Dia punya hak untuk berkampanye, dia punya kepentingan. Itu kepentingan pribadi Pak Jokowi, bukan kepentingan beliau sebagai presiden. Nah, tapi begitu dia di acara relawan misalnya, ini hebatnya Pak Jokowi adalah relawan itu di maintenance. Nah, sepanjang relawan itu di maintenance, itu kepentingan pribadi, kepentingan partai selanjutnya itu akan terus berlanjut. Semestinya kan kalau elegannya begitu selesai presiden ya terpilih ya relawan harusnya kan nggak perlu berlanjut. Nah, itu menunjukkan bahwa kehadiran Pak Jokowi di Jakarta mengatakan ini adalah murni acara relawan. Tapi coba cek ada foto di situ, jangan lupa cek fotonya itu. Ada pin presiden, pakai pas pampres, pakai protokol, pakai fasilitas negara, acara relawan. Ini di mana akal sehat kita, common sense kita? Boleh kita membela Pak Jokowi, tapi kalau salah, itu mestinya diingatkan. Jangan kalau Pak Jokowi mau datang ke acara relawan, jangan pakai pas pampres, datang sendiri aja. Jangan pakai fasilitas negara, karena itu agenda kenegaraan. Itu fasilitas negara. Nah, itu harus dibedakan. Kita jangan sampai terlalu membela tapi nggak punya rasional. Membela itu harus dengan akal sehat, dengan common sense. Makanya jauh lebih baik Pak Jokowi untuk mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi memang harus hati-hati betul gitu. Jadi saya sebetulnya jangan sampai kita sisi kepentingan Pak Jokowi secara pribadi, konflik interestnya dengan kepentingan bicara tentang politik kebangsaan itu nggak clear. Jadi misalnya memang setiap orang punya jaminan untuk berpolitik gitu secara pribadi, saya nggak melarang. Tapi perlu dicatat bahwa selalu Bang Awi bilang bahwa ini tidak ada etika yang dilanggar, tidak ada pelanggaran etika, tidak ada yang dilanggar satupun. Saya ingin mengingatkan bahwa di dalam kenegaraan Presiden Jokowi tentu menjunjung etika berpolitik dan melaksanakan perintah konstitusi, menjadi wasit yang netral dalam pemilu. Nah, wasit yang netral dalam pemilu artinya dia tidak cawe-cawe sebetulnya. Ya, supaya Bawaslu-nya bisa menerjemahkan, supaya KPU-nya bisa menerjemahkan netralitas, supaya aparat negaranya, BIN-nya bisa menerjemahkan netralitas. Karena konstitusi, perintah konstitusi, presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam menjalankan undang-undang, sehingga presiden adalah wasit yang netral. Jadi itu adalah wasit yang netral dalam pemilu. Nah, perlu dicatat bagaimana mungkin Presiden Jokowi netral kalau kemudian beliau sudah punya jagoan, sudah punya cawe-cawe, sudah melakukan promosi, sudah melakukan endorse ya. Jadi kalau kemudian dicatakan perlu dicatat etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Yes. Pelanggaran etika juga adalah pelanggaran hukum. Hukum adalah fondasi dari dasar etika adalah fondasi dari hukum. Mana ada ketentuan pelanggaran etika itu pelanggaran hukum? Dengar dulu, Bang Awi dengar dulu sebentar. Nanti ganti-gantian. Nanti Bang Awi ngomong sendiri. Supaya nggak lupa, tadi bilang pelanggaran etika, pelanggaran hukum. Mana ketentuannya itu? Etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Ya sebutin pasalnya itu. Nah, silakan ngomong, silakan. Lah ya enggak. Jadi gini, kalau Anda bicara gini. Ya, etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. You bilang tadi pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum. Mana ketentuan yang menyebut itu? Adalah pelanggaran hukum. Nah, yang mana yang menyebut ketentuan itu? Etika adalah fondasi dasar hukum. Ya, etika mana yang menyebut itu? Ketentuannya sebut dong. Yang ngomong bukan saya, dengar dulu. Yang ngomong bukan saya. Baik, silakan. Bang Awi, kita beri kesempatan terlebih dahulu, Bang Pami. Itu kan pendapat orang. Ya, moral prinsip kebenaran. Memang dia sebuah kebenaran apa bukan dia? Belum tentu. Gini. Saya ingin komentari pendapatnya Pami yang katanya berpikir secara masuk akal. Ya, katanya tadi bilang logika, akal sehat dan seterusnya. Saya ingin membawa Anda juga berpikir logika akal sehat. Ya, itu pendapat saya. Yang diprotes tadi, yang diprotes tadi itu, silakan Bang Awi terlebih dahulu. Yang diprotes tadi katanya Jokowi datang ke acara relawan pakai pendapat orang ini, bukan pendapat saya. Ini pendapat orang, bukan saya. Pendapat orang boleh benar, boleh salah, bukan berarti harus diikuti. Ronald Dworkin, yang ngomong Ronald Dworkin, silakan cek di Google. Dia mengatakan moral principle is foundation of law. Ya, itu kan pendapat.
Itu kan Baik. pendapat, bukan ketentuan Hmm. hukum. Ya. Karena aku Ya, tanya aturannya kalau yang Jokowi mana? mengatakan salah, silakan. Anda ini Salah Baik. apa? dosen, Salah, Baik. berarti jangan mau yang sembarang benar. ngomong. Nah, Gantian Bang presiden Pangi. Ketentuan hukumnya Baik. di mana? berpolitik, Kita kasih etika kesempatan ke bernegara, itu Bang Awi, konstitusi. silakan. Ya, Nah, gimana? seharusnya Mau dilanjut diskusinya ini? Silakan Ya. Bang Awi. Bang Pangi stop dulu. Kita gantian ke Bang Awi. Silakan Bang Awi. Saya kan tadi hanya sederhana menanyakan. Ada yang bilang bahwa pelanggaran etika itu pelanggaran hukum. Aku tanya dong, saya challenge. Mana ketentuannya? Rupanya dia mengutip pendapat orang. Namanya pendapat orang ya itu satu orang aja kadang pendapatnya 3 gitu kan. Jadi itu bukan sesuatu norma yang apa. Jangan pendapat orang itu seolah-olah itu jadi norma hukum. Itu tidak bisa. Makanya saya akan challenge. Yang kedua, tadi mempersoalkan pakai apa, membela sih pakai logika akal sehat, sama berpendapat sebagai pengamat juga pakai logika akal sehat. Tapi contoh, tadi dia bilang Jokowi hadir ke acara relawan pakai print presiden. Dia itu presiden nyatanya pakai pas pampres, jangankan presiden yang aktif. SBY, Megawati masih pakai pas pampres kok. Hamzahas yang sudah nggak jadi wapres masih pakai pas pampres, apalagi presiden yang menjabat. Nah, ini juga perlu logika akal sehat dan itu ada ketentuan perundang-undangannya. Tidak sembarang ngomong. Jadi tolonglah bahwa soal kritik oke silahkan, tapi bukan kritik yang disampaikan itu berhak memonopoli kebenaran. Saya cukup apresiasi apa yang disampaikan Fathul Bari tadi. Kita ini pelaku politik gitu. Jadi masing-masing berpendapat silahkan, tapi bukan berarti itu hegemoni kebenaran. Gitu. Terus yang disampaikan bahwa tadi presiden jadi wasit. Dari mana ceritanya presiden wasit? Wasit pemilu itu namanya Bawaslu. Kode etiknya ditangani oleh DKPP. Presiden sebagai insan politik itu pelaku politik. Ya. Bukan wasit politik. Wasit politik itu Bawaslu. Kalau nggak jelas, baca Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Termasuk juga undang-undang sebelumnya. Jadi tolong itu dipisahkan ya. Jangan karena misalkan berpendapat seolah-olah itu harus benar, nggak bisa. Dan pemilu kita itu sudah ada penyelenggaranya. Terus kemudian ada tudingan, nanti penyelenggara pemilu dikooptasi oleh pemerintah, oleh penguasa. Gimana rumusnya? Yang memilih KPU dan Bawaslu itu ini saya di DPR, temannya Mas Fathul Bari di DPR yang menentukan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu. Justru yang lebih punya power untuk masuk ke KPU Bawaslu itu di DPR. Baik. Ini kita fair mendudukkannya ya. Kecuali KPU Bawaslu-nya bentukan presiden. Ini kan bukan. KPU Bawaslu-nya melalui proses seleksi yang secara terbuka dilakukan oleh para akademisi, terus disaring oleh tim sel, kemudian dilempar ke DPR. DPR memilih 7 orang dan 5 orang. Itu juga proses politik. Semua partai juga terlibat di situ. Baik. Baik, Bang Awi. Ya. Baik, terima kasih. Kita coba kalau Bang Fathul seperti apa tanggapannya? Sebentar, Bang Pangi. Ya, silakan, Bang Fathul. Ya, tentu ya semua perdebatan tadi jadi gambaran kenapa makanya penting gitu untuk seorang presiden tuh menjaga dirinya secara baik gitu menurut saya. Dan kalau misalnya tadi mungkin dikaitkan bahwa ya memang beberapa hal yang terkait dengan pemilu itu baik itu penyelenggara maupun juga wasitnya tadi Bawaslu dan juga yang mengawasi ada Dewan Kehormatan, yaitu mereka memang lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu. Tetapi tentu seorang presiden ini bukan hanya pribadi gitu. Dia punya kekuasaan yang sangat besar, bahkan Pak Jokowi ini sudah 2 periode, dan bahkan partainya juga yang ada dalam koalisi ini partai mayoritas, dan seorang presiden ini kekuasaannya luar biasa gitu. Jadi walaupun mungkin tadi Bawaslu, KPU dipilih oleh presiden dan DPR, tetapi birokrasinya, apalagi mungkin di Indonesia sekarang banyak kepala-kepala daerah yang bukan dipilih dari hasil pilkada, tapi merupakan seorang pejabat kepala daerah yang juga dipilih dari pemerintah gitu. Ini juga menjadi catatan karena publik ini sekarang kan sebetulnya sedang melihat bagaimana arah politik Presiden Jokowi, karena bukan hanya arah politiknya yang dilihat, tetapi bagaimana kekuasaan yang melekat itu dikhawatirkan bisa menentukan hasil pemilu, tidak secara langsung memang ya. Kalau secara langsung kan tentu itu sangat berbahaya, bahkan itu pelanggaran pidana. Tetapi ketika
secara tidak langsung seorang presiden tidak memperlihatkan keteladanannya dalam menjaga netralitasnya ataupun juga orientasi politiknya, walaupun kalau dari seorang beliau sebagai seorang politisi juga itu merupakan hal yang wajar, tetapi karena beliau ini seorang presiden, bukan sekedar politisi yang ada di DPR, bukan politisi yang mungkin juga tidak punya kekuasaan yang besar sebagai seorang eksekutif di tingkat tertinggi bangsa ini, ya tentu ini menjadi hal-hal yang dikhawatirkan oleh publik. Dan membaca khawatiran itu ya sebetulnya hal yang wajar juga bagi kita untuk ya mendudukan sesuatu ini pada tempatnya gitu menurut saya. Dan memang ya kalau perdebatan ini terus dilanjutkan, saya yakin sih nggak akan selesai karena pasti ada aspek hukum yang dicari, juga tidak akan ada aspek hukum yang ketemu gitu. Karena memang aspek etika ya bisa jadi mungkin cara hukum positif memang tidak ada. Kecuali nanti kalau kita sudah masuk masa kampanye, misalnya presiden memfasilitasi kampanye, itu tentu sebuah pelanggaran. Presiden misalnya menggunakan istana misalnya untuk berkampanye yang sebelumnya disebut endorse tapi sekarang masuk ke kampanye, itu sebuah pelanggaran. Nah ini makanya hal-hal yang perlu dijaga. Dan menurut saya ya, kalau saya sih berpikir ya tadi bahwa Presiden Jokowi ini presiden yang luar biasa, bukan orang yang punya trah politik tertentu, bukan orang yang punya posisi tinggi dalam sebuah partai politik, yang seharusnya beliau nih santai aja nih, relax nih, karena kedaulatan ataupun juga berpolitik ini biar serahkan ke Mas Owi ini yang hebat-hebat untuk bergerak di lapangan gitu, mencari rekan koalisinya, memverifikasi calon presiden dan calon wakil presidennya. Dengan Presiden Jokowi ini melihat saja dari atas nih, beliau memantau kondisi politik yang ada, mungkin juga membangun komunikasi ini lebih untuk sekedar mentransfer ilmunya kepada para bakal calon presiden misalnya dan sebagainya. Ini dalam pikiran saya yang mungkin kita memang bisa jadi punya pikiran beda-beda, tetapi harapan publik ya tentu berharap beliau ini punya positioning yang baik sehingga publik pun juga punya teladan yang baik juga dalam berpolitik, dalam bernegara, dan itu harapan publik secara ideal. Ya walaupun mungkin bisa jadi kalau terjadi seperti ini, bisa jadi pandangannya mungkin publik menganggap ya beliau belum punya gambaran ideal gitu sebelum nanti mengakhiri masa jabatannya, dan bisa jadi mungkin khawatiran-khawatiran beliau itu ya yang coba akhirnya membuat beliau masuk secara langsung untuk berpolitik dalam konteks pilpres. Ya kalau cawe-cawe mungkin terlalu kasar ya, tapi kalau berpolitik ya itu hal yang wajar, tetapi perlu dijaga etika dan sikap kenegarawanan ya. Mungkin itu menurut saya. Baik. Bang Fatul, artinya ini juga dengan perdebatan yang ada di masyarakat pro kontra seperti itu bisa menjadi PR juga untuk KPU dan juga Bawaslu agar hal-hal semacam itu nanti betul-betul bisa diatur dan juga ditegakkan. Ya menurut saya Bawaslu sudah perlu mulai mengamati ya hal-hal seperti ini, karena kita akan masuk proses kampanye, sudah masuk proses pendaftaran parpol sebelumnya, sudah ada nomor urut, sudah masuk lagi ke pendaftaran bakal caleg, dan seterusnya nanti kita masuk ke masa pendaftaran bakal capres dan cawapres, dan masuk ke pemilu dalam proses kampanye dan sebagainya. Ya menurut saya sih sudah mulai nih Bawaslu dan juga para pihak yang lain termasuk masyarakat ini sudah mulai bersuara, dan makanya suara sekarang ini menurut saya sudah sangat wajar karena memang sudah sangat dekat dengan pemilu. Kalau ini dilakukan presiden sebelum-sebelumnya mungkin lebih santai publik ya, tapi ini sudah makin dekat pemilu, kita yang partai di luar pemerintahan juga kita khawatir juga nih, karena memang kita ingin merebut kekuasaan untuk masyarakat, tetapi ya khawatirnya keberadaan beliau yang tidak dikhawatirkan tidak menjaga posisinya dengan secara baik, ya ini menjadi tantangan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ya di masa-masa sekarang ini beliau sudah mulailah untuk mengerem gitu pelan-pelan hingga nanti masuk ke masa pemilu dan kampanye yang akan berjalan sebentar lagi nih. Beliau punya positioning yang lebih asik lah gitu untuk dilihat publik dan menjadi teladan bagi kita semua. Baik, terima kasih Bang Fatul. Terima kasih Bang Fatul. Saya ke Bang Pangi lagi sebelum kita nanti closing statement. Silahkan Bang Pangi menanggapi baik dari tadi Bang Awi dan juga Bang Fatul. Silahkan Bang Pangi. Audionya Bang Pangi? Bang Pangi, audionya? Audio
Ya, audionya bisa dinyalakan. Iya, yang saya menarik, saya mau challenge tadi adalah sebetulnya Bang Awi nggak bisa menjawab bahwa di istana itu tidak bicara politik. Nah, artinya berkali-kali memang Presiden mengatakan bahwa capres ini bukan ranah saya, ranah partai. Gitu. Beliau tidak ikut cawe-cawe. Nah, tetapi di balik layar Presiden memang cukup aktif dan paling rajin mengendorse calon presiden. Dan itu lebih dominan memang ke Mas Ganjar. Itu harus saya akui gitu. Nah, dan memang jagoan Pak Jokowi arahnya memang ke Ganjar, bukan ke yang lain. Nah, tidak mengundangnya Nasdem saja, salah satu jawaban dari bukti dari Pak Jokowi mengatakan bagaimana, kenapa Nasdem nggak diundang? Padahal itu di fasilitas negara, namanya istana. Hanya Pak Jokowi mengatakan, ya Nasdem sudah di bagian koalisi yang lain, bukan di koalisi kita. Nah, itu di dalam istana, mengundang para ketua umum partai yang satu kubu dengan politik partisannya yang diundang, yang enggak. Modus yang tidak mengundang lawan demikian itu kan ketika memang menarik untuk dicermati sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal PIN. Apa susahnya Pak Jokowi melepas PIN itu? Karena ketika beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, itu adalah aktivitas politik, itu adalah aktivitas DNA politik. Kemudian dia sebagai kepala politik, kepala negara, kepala aktivitas kegiatan politik. Di situ ada relawan gitu. Bicara di situ juga mempromosikan rambut putih misalnya. Apa susahnya membuka PIN itu? Nah, itu menurut saya menyulitkan kita untuk mengajarin. Saya nggak mau mengatakan oh, ini etika ini langgar. Memang nggak ada. Saya mengajar mata kuliah etika itu hampir 15 tahun. Menurut saya ini memang nggak perlu lagi kita bicara etika politik menurut saya. Jadi lebih baik ini mata kuliah etika politik di ilmu politik dihapus saja. Karena nggak menarik bagi saya. Termasuk di diskusi ini etika politik nggak menarik. Jadi menurut saya kalau begini kemana kita mencari pembelajaran politik? Di mana kita bicara tentang apa namanya negarawan politisi? Kalau begini ini lingkaran setan, dia akan menjadi suatu hal yang akan terus terjadi. Bagaimana kemudian pemimpin sekarang tidak menghargai pemimpin pendahulunya? Ini kan musibah. Menjelek-jelekkan pemimpin sebelumnya, membuka aib pemimpin sebelumnya, mempromosikan, menjelaskan semua yang terbengkalai misalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, kapan bisa kita hentikan? Nah, besok giliran presiden selanjutnya juga akan mempromosikan di mana proyeknya Pak Jokowi yang mangkrak, datang lagi ke Hambalang, datang lagi ke tempat yang lain misalnya, ke kereta api cepat misalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, ini tidak negarawan. Gitu. Negarawan kan bicara tidak 5 tahun, tapi jangka panjang. Tidak tentang dirinya, tentang bangsa. Nah, kalau ini tidak diakhiri, Bang Awi, mohon maaf, kita nggak bicara etika, ya. Bicara menghargai pendahulu saja, menghormati pendahulu negara saja. Kita nggak mampu kok, tidak bisa. Dan saya juga menyayangkan Bang Awi, ya, mohon maaf, Pak Jokowi tidak pernah mengapresiasi Pak SBY. Setahu saya, atau saya keliru, nggak pernah misalnya bahwa apapun yang dilakukan Pak Jokowi, Bang Awi sendiri bilang ada keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Tapi justru ketika ada Pak Jokowi PSBY menyerang kritik keras, Pak Jokowi datang ke Hambalang. Ini kan menurut saya nggak ada pembelajaran politik. Tidak baik untuk etika politik kita. Sampai kapan kita ini akan terus begini, Bang Awi? Kenapa kita nggak bisa hentikan? Menurut saya bisa dihentikan. Itu namanya etika politik. Menghargai pendahulu negara. Bukan berarti PSBY itu baik. Bahkan saya mengakui Pak Jokowi presiden terbaik sepanjang Indonesia punya. It's okay. Tidak masalah. Approval ratingnya Pak Jokowi presiden yang terbaik. Bahkan di periode kedua sampai 75%. Tidak ada masalah. Level confident. Orang puas dengan Pak Jokowi. Orang cinta dengan Pak Jokowi. Sampai sekarang orang cinta mati sama Pak Jokowi. Senang dengan Pak Jokowi keberhasilannya dalam infrastruktur. Itu kita apresiasi. Tidak ada masalah. Tapi soal etika perlu diingatkan. Ada fatsun politik. Ada sesuatu yang menurut saya ada terganggu gitu. Nah, kalau kemudian kita tidak mengingatkan ini adalah sesuatu yang salah, sampai kapan kita biarkan begini gitu. Jadi menurut saya apapun yang dilakukan oleh presiden sekarang, ya itu harus kita apresiasi. Saya hormati Pak Jokowi juga banyak prestasinya. Beliau pemimpin yang cinta sama rakyat, tidak berjarak sama rakyatnya, yang rajin turun ke bawah. Tidak pernah itu pesawat presiden istirahat di bandara. Itu saya akui. Selalu keliling Indonesia, menyapa, menyalami masyarakat Indonesia. Tidak pernah sering di istana, selalu turun ke bawah, melihat aktivitas, bahkan terakhir kemarin melihat jalannya rusak gitu ya. Tidak mau hanya laporan asal bos senang, tidak hanya bagaimana menyenangkan Pak Jokowi langsung cek itu jalannya rusak atau tidak. Itu kan luar biasa. Tapi soal etika ini salah. Gitu. Ada yang benar. Apa salahnya? Menurut saya, orang mengatakan, Pak SBY pernah nggak melakukan? Saya tahu saya nggak pernah. Kalaupun ada mungkin di setgap mungkin. Tapi kalau ada silakan saja. Tapi yang acara di istana, bicara tentang endorse, bicara tentang koalisi, itu nggak pernah menurut saya. Baik. Mungkin saya yang salah.
Kalau ada mungkin dijelaskan saja. Mungkin Anas Urbaningrum tahu itu. Karena beliau juga lawan politik sekarang. Akan menjelaskan, akan buka bahwa ternyata PSB juga pernah mengadakan acara di sana. Bicara tentang pilpres, bicara tentang endorse, keberlanjutan, dan seterusnya. Silakan saja. Tapi menurut saya sebagai pengamat, saya mengajar etika politik 15 tahun di kampus. Menurut saya etika politik kalau begini modelnya, ya relawan itu boleh nggak? Menurut saya ya silakan saja. Tetapi banyak DNA relawan hari ini itu adalah aktivitas politik yang kemudian Pak Jokowi terjebak kepada aktivitas kenegarawan, aktivitas kebangsaan, aktivitas politik bangsa. Baik. Itu bercampur aduk dengan DNA politik tentang kepentingan. Itu yang saya khawatirkan, tidak baik untuk ke depan untuk bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih Bang Panggi. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, Bang Awi terlebih dahulu. Silakan Bang Awi untuk closing statement perbincangan sore hari ini. Ya, kami mengajak kita semua untuk menyambut pemilu 2024 ini dengan riang gembira. Soal beda dukungan, beda pendapat, itu hal yang biasa dan hal yang wajar dalam dinamika politik. Cuman bagaimana kita ini sebagai satu bangsa itu bisa menghargai satu sama lain, hentikan mewariskan kebencian-kebencian yang berkelanjutan. Kita sudah saatnya mengajarkan kepada generasi kita ke depan, harus menatap ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan kita mereproduksi kebencian-kebencian yang terus terulang. Dan ini menjadi penyakit bawaan politik Indonesia selama 2 kali pemilu terakhir ini. Dan di 2024 sudah masanya anak-anak muda, khususnya Gen Z dan juga milenial yang dalam catatan Kemendagri kita mengalami bonus demografi, bagaimana hal itu dimanfaatkan menjadi potensi bangsa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat menyambut pemilu 2024. Saya dengan Mas Fathul Bari akan berkompetisi secara sehat, tetapi nanti pada saatnya kalau ada perbedaan politik, itu hal yang biasa saja. Baik, terima kasih Bang Ahmad Baidowi. Baik, terima kasih Bang Awi. Silakan Bang Fathul memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, kita tentu berharap pemilu ini berjalan dengan sebaik mungkin. Apalagi ini pemilu yang berjalan dengan pilihan capres yang bukan merupakan capres incumbent karena sudah selesai 2 periode, sehingga menjadi pemilu yang menarik, tapi juga sekaligus menjadi pemilu yang punya tantangan. Karena setiap peralihan kekuasaan, apalagi dengan orang yang berbeda, ya tentu punya hal-hal yang dikhawatirkan, memiliki beban gitu. Ketika orang yang akan selesai menjabat nih akan turun jabatan, sehingga menurut saya ini penting untuk menjadi tantangan kita. Jadi publik berbicara tentang netralitas, publik berbicara tentang sikap kenegarawanan Presiden Jokowi, dan publik mengkhawatirkan hal-hal yang membuat orientasi presiden dalam berpolitik dan berpihak dalam pemilu ke depan ini menjadi kekhawatiran intervensi beliau, kekhawatiran intervensi bawahan-bawahan beliau, sehingga pemilu ini tidak berjalan dengan baik. Nah, ini khawatiran publik yang harus dijawab dengan keteladanan. Dan menurut saya apa yang sekarang menjadi perdebatan, apa yang menjadi kritik publik, ya ini harus segera dijawab dengan sikap Presiden Jokowi dan jajaran yang lain, ya termasuk mungkin rekan-rekan di koalisi dalam pemerintahan juga bisa menunjukkan hal tersebut, sekaligus juga bisa berpolitik dengan riang gembira tadi seperti yang disampaikan Mas Owi, dan kita pun juga di luar pemerintahan juga tidak membabi buta misalnya untuk mengkritik apa yang ada sebelumnya. Bahkan di Rakernas kemarin Presiden PKS juga menyebutkan bahwa Indonesia ini bagian yang tidak terpisahkan dari para pemimpin-pemimpin sebelumnya yang sudah memberikan sumbangsih terbaiknya. Walaupun pasti ada evaluasinya, tetapi apa yang sudah dilakukan ya tentu kontribusi besar bagi bangsa karena posisi sangat strategis bagi bangsa ini dan punya peran yang signifikan dalam berbagai pembangunan dan concern kekuasaan mereka untuk membangun masyarakat gitu. Jadi kita berharap ya pemilu ke depan ini pemilu yang benar-benar terjaga dari segala macam kekhawatiran tersebut, dan mudah-mudahan yang menjadi pemilu terbaik kita dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, karena semakin lama kita berpemilu, semakin lama kita berdemokrasi, mudah-mudahan ya semakin matang juga kita dalam
bernegara dan berdemokrasi. Itu mungkin hal-hal Baik. yang harapan bisa disampaikan. Baik, itu yang kita harapkan. Terima kasih Bang Fatul. Terakhir dari Bang Pangi, singkat saja Bang Pangi, closing statement. Ya, pertama etika harus di atas politik ya. Jadi politik itu dipandu dengan etika karena kebangsaan fatsun politik itu menjadi penting di dalam kekuasaan. Meskipun tidak ada yang dilanggar, tidak ada hal yang patut yang dilanggar, itu biasa-biasa saja, itu lumrah, tetapi etika harus di atas kekuasaan, etika harus di atas politik karena itu memandu kita untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan kebersamaan gitu. Jadi menurut saya tetaplah presiden itu tetap menjaga fatsunnya meskipun tingkat kepuasannya tinggi, meskipun tingkat elektabilitasnya masih tinggi, meskipun masih dicintai oleh rakyat, tetapi etika dia harus memberikan pembelajaran politik penting bagi bangsa dan ke depan. Karena itulah yang bisa dibanggakan, itulah yang bisa diwariskan, itu yang bisa diceritakan pada generasi yang akan datang. Jadi pembelajaran politik ini penting. Kalau tidak, sama siapa lagi kita melakukan pembelajaran politik? Kan nggak mungkin sama pengamat, karena pengamat nggak ada artinya, nggak ada siapa-siapanya, orang biasa. Tapi presiden ketika memberikan ketauladanan, memberikan contoh kebaikan yang baik, pembelajaran yang baik itu akan diikuti oleh generasi-generasi di masa yang akan datang. Jadi saya pikir etika di atas politik dan kekuasaan itu penting. Baik. Apa pasangan capres saja belum ada kok dibilang tidak netral. Dan yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin kan mengundang koalisi dan tidak ada pembicaraan mengenai cawe-cawe urusan memasangkan calon presiden, calon wakil presiden itu. Dan kalaupun saya boleh mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Pak JK, dia membandingkan dengan PDI. Bu Mega salah. Bu Mega di 2004 itu bukan hanya cawe-cawe, tapi beliau mencalonkan sendiri gitu. Untuk memikirkan calon presiden berikutnya, beliau mencalonkan sendiri Bu Mega. Nah, Pak SBY di 2014 memang Partai Demokrat hanya menjadi pendukung, tidak menjadi pengusung pasangan calon, hanya mendukung sehingga tidak tercatat di KPU, tetapi beliau mengundang teman-teman ketua umum waktu itu yang tergabung dalam koalisi Merah Putih saat beliau menjabat sebagai presiden untuk membicarakan terkait dengan teknis pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Itu saya kira dokumennya ada. Nah, kalau konteksnya kemarin pertemuan 6 partai koalisi itu diundang presiden ke istana, terus minus Nasdem. Hal yang sama pernah terjadi juga di zaman SBY, partai koalisi diundang, minus partainya Mas Bari ini. Meskipun konteksnya berbeda ya, tetapi forum pertemuannya itu ada nyata, pasti berbicara politik. Dan agenda utama yang kemarin itu bukan bicara capres, bukan bicara cawapres, tapi lebih bicara terkait dengan bagaimana menghadapi Indonesia Emas 2045, menghadapi bonus demografi 13 tahun ke depan, bagaimana bicara tentang ancaman resesi global, dan seterusnya. Dan Pak JK juga di 2019 kemarin bukan hanya membicarakan calon penggantinya, tetapi menjadi Dewan Penasehat tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, posisi beliau sebagai wapres, dan terlibat dalam pemenangan calon penggantinya di posisi wapres. Jadi tergantung bagaimana sudut pandang melihatnya gitu. Oke, artinya tidak menjadi soal juga terkait apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini, Bang Awi. Ya, selama tidak ada undang-undang yang dilanggar, itu boleh-boleh saja dilakukan gitu. Kecuali ada undang-undang yang dilanggar, itu lain urusannya. Nanti bisa diproses. Kalau terkait dengan pelanggaran undang-undang pemilu bisa diajukan gugatannya ke Bawaslu, penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya. Kalau memang ada yang dilanggar, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh. Nah, sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang, ya boleh-boleh saja. Apalagi pertemuannya dilakukan di malam hari, di luar jam kerja presiden. Bahkan ada salah satu penggiat pemilu bilang, kalau presiden mau kampanye, cuti dulu. Lah, siapa yang kampanye gitu? Tahapan kampanye belum dibuka. Dibilang kalau mau kampanye gitu. Tetapi sebagai sebuah pendapat ya kita hormati saja lah, sah-sah saja. Namanya orang berpendapat ya boleh-boleh aja gitu. Baik, terima kasih Bang Awi untuk awal terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bang Awi. Kemudian saya ke Pak Ahmad, Pak Fatul maksud saya, Pak Fatul, selaku Wasekjen DPP PKS. Bagaimana Pak Fatul melihat netralitas Jokowi yang dipertanyakan ini? Menurut Pak Fatul sendiri bagaimana?
Ya tentu ini menjadi catatan ya, karena memang Pak Jokowi ini kan sudah 2 periode sebetulnya ya. Dan dengan kondisi beliau yang sudah 2 periode, lalu mungkin banyak hal yang menjadi catatan kritis masyarakat, walaupun mungkin ada juga survei-survei kepuasan pemerintahan dan sebagainya yang itu menjadi bagian dari Saya, eh, kalau PCAP bagus juga kan? perbincangan publik. Ya, tapi tentu harus melihat bahwa kontestasi Pilpres ini kan juga satu hal yang perlu kita jaga dan menjadi legacy beliau sebelum berakhirnya masa pemerintahan beliau. Dan di masa-masa pemerintahan sebelumnya, ya ada Pak SBY, ya kalau tadi mungkin Bu Mega konteksnya ikut lagi dalam Pilpres, tetapi Pak SBY setelah 2 periode ya tentu beliau mencoba menjaga. Bahkan ketika itu kaitan dengan istrinya pun juga beliau sampaikan, dan juga mungkin banyak nama yang beredar juga mungkin lebih untuk menjaga diskusi dan sebagainya sebagai bentuk harapan untuk mewariskan kebaikan-kebaikan yang beliau sudah lakukan itu dijalankan. Nah, sebetulnya kalau presiden punya satu etika yang ingin diperlihatkan dan menjadi legacy, seharusnya yang dia perlihatkan mungkin hal-hal seperti itu, hal-hal yang bisa mewariskan kebaikan-kebaikan apa yang sudah beliau lakukan, dan juga catatan-catatan yang perlu ditingkatkan kepada para calon-calon atau bakal calon saat ini ya, ataupun juga mungkin partai politik yang sebentar lagi akan berkontestasi dalam pemilu. Nah, ini mungkin menjadi penting, karena kalau misalnya sekalipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar karena memang belum masuk masa kampanye, ketika masuk masa kampanye tentu ada ikatan konteks hukum ya, ada undang-undang pemilu dan undang-undang yang lain yang punya batasan-batasan yang rigid tentang hal tersebut. Tetapi ketika saat ini berlangsung, sebetulnya bisa ditunjukkan hal seperti itu, karena ya kadang etika itu memang ya bukan kadang, tapi etika itu ya di atas hukum kalau kita bicara seperti itu. Jadi penting juga untuk memperhatikan hal tersebut. Dan jangan lupa bahwa ya kekuasaan presiden itu kan luar biasa ya. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dengan sistem presidensial ini sesuatu yang dikhawatirkan oleh publik ketika netralitas ataupun juga mungkin gambaran seorang presiden yang sudah 2 periode memimpin bangsa ini, punya kekuasaan yang luar biasa, dan partainya pun juga partai pemenang pemilu. Ini menjadi catatan, kekhawatiran publik itu menjadi wajar ketika apa yang beliau lakukan itu memperlihatkan satu hal yang mengarahkan satu kondisi politik untuk mengarahkan ke satu pasangan calon, bahkan mungkin dalam deklarasinya juga disebut sebagai presiden hadir dalam deklarasi, dan juga konteks yang lain bahkan mengajak koalisi yang saat ini dalam pemerintahan tetapi minus salah satu partai yang sekarang sedang mencoba untuk mengusung salah satu capres lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan beliau, lalu itu diperlihatkan. Nah, ini menurut saya menjadi penting, karena kekuasaan presiden, apalagi sudah 2 periode, ya ini dikhawatirkan akan mempengaruhi banyak hal dalam pemilu di masa yang akan datang, sehingga perlu untuk menunjukkan komitmen konsistensi beliau sebagai seorang negarawan yang baik untuk menunjukkan pada publik bahwa beliau ini bagian dari bangsa yang ingin menjadikan pemilu ini berjalan dengan baik, dan hal-hal yang terkait politik silakan diserahkan kepada partai politik, dan juga partai politik itu akhirnya juga memiliki kesempatan juga untuk menunjukkan kedaulatannya sebagai partai politik yang punya konstituen, punya pemilih, dan bisa melakukan berbagai langkah politiknya secara merdeka gitu, tanpa adanya intervensi seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya mungkin itu, Mas. Oke, baik Pak Fatul. Berarti artinya walaupun ini tidak bisa dikatakan tidak melanggar konstitusi, tetapi ada etika yang harus diperhatikan, seperti itu ya Pak Fatul? Ya, karena etika itu ya di atas hukum. Jadi ketika kita bicara hukum positif, ya memang bisa jadi mungkin sekarang tidak ada yang dilanggar. Tetapi apakah terlalu sulit untuk seorang presiden yang sudah 2 periode ini untuk menjadi seorang negarawan, menunjukkan etikanya yang cukup baik dalam berpolitik, dan akhirnya berdiri di atas semua golongan, di atas semua kalangan, di atas semua bakal calon dan partai politik untuk menjadi seorang presiden, kepala negara yang memberikan legacy yang baik untuk pemilu di tahun 2024. Ya, baik. Oke. Terima kasih Pak Fatul. Terima kasih. Saya ke Bang Pangi. Kalau Bang Pangi melihatnya seperti apa? Selama ini apakah Jokowi sudah terlihat kalau tidak netral atau sah-sah saja posisi Jokowi saat ini, Bang Pangi? Izin audionya Bang Pangi.
Pertama, saya mengatakan seperti ini bahwa eh, Soeharto itu di era kepemimpinan beliau, walaupun 32 tahun berkuasa, itu memang memisahkan antara kegiatan partisan politik dengan kegiatan pemerintahan dan negara. Sehingga Soeharto waktu itu ada sejarahnya, dia membuat namanya Istana Cendana ya. Cendana itu adalah aktivitas beliau sebagai DPP, ketua Golkar di waktu itu. Nah, jangan sampai, maksud saya begini, apa statementnya Kang Owi tadi, Bang Awi tadi tentang ini, bahkan kalaupun nikahnya anak Pak Jokowi pun di situ nggak ada masalah, mungkin ya, karena undang-undang memang nggak mengatur. Tapi jangan sampai memang kita mundur gitu, di era Presiden Soeharto aja itu lebih diatur gitu. Jadi beliau bisa memisahkan antara kegiatan partisan pribadi, partisan politik dengan kegiatan pemerintahan dan negara. Ini menjadi mestinya kita lebih maju untuk itu, untuk tidak membuat peristiwa-peristiwa masa lalu, bentangan empiris masa lalu itu tidak terulang. Nah, sebetulnya kalau saya cermati, kalau saya fair ya, ini empirik objektif bukan ya, intersubjektif saya, itu Pak SBY jauh agak lebih elegan, lebih fair gitu untuk menilai mana aktivitas politik, mana aktivitas kenegaraan. Nah, misalnya beliau juga ada rumah sendiri namanya rumah Cikias gitu. Nah, mungkin ini juga kelemahan dari Pak Jokowi, nggak punya rumah pribadi gitu. Itu yang juga menjadi kelemahan, sehingga tidak ada tempat acara, nggak mungkin ke Solo gitu. Karena nggak ada punya rumah. Kalau Pak SBY punya rumah Cikias, Pak Soeharto punya namanya Cendana, dan seterusnya. Jadi Pak Jokowi nggak punya rumah apa. Rumahnya Istana Bogor dan Istana Merdeka. Nah, sehingga tidak ada pilihan. Ini juga membuat mungkin ya barangkali Pak Jokowi tidak punya pilihan untuk mengadakan acara agenda, tetapi sebetulnya bisa disiasati, dicarikan solusi yang terbaik. Sehingga memang saya merasa bahwa penting sekali untuk memberikan ketauladan contoh yang baik bagaimana aktivitas kegiatan-kegiatan yang berbau amis politik ini kan sulit untuk kita bedah. Karena itu pertemuan bisa saja tidak bicara politik, bisa saja bicara politik gitu, bisa bicara partai, bisa saja bicara tentang keberlanjutan pemerintahan, bisa bicara tentang apa yang dibilang Bang Awi tadi, itu bicara lebih kepada persoalan-persoalan kenegaraan. Tapi pertemuan partai politik yang diundang adalah partai politik, ketua umum partai politik di istana, menurut saya memang harusnya lebih elok, lebih bijak memang dicarikan tempat yang lain. Kalaupun tidak ada rumah istana pribadi, ya bisa cari tempat-tempat yang cukup representatif untuk pertemuan-pertemuan semacam itu. Sehingga memang Pak Jokowi akan menjaga citra, trust-nya, menjaga bagaimana beliau betul-betul memberikan, menjaga betul gitu, meskipun tidak melanggar secara etik gitu. Meskipun tidak melanggar secara undang-undang. Kalau misalnya di negara-negara Amerika Serikat itu memang diatur, ada juga peraturan-peraturan perundang-undangan, mestinya di negara federal melarang memanfaatkan otoritas negara untuk fasilitas untuk kegiatan politik partisan. Itu ada diatur dalam undang-undang. Misalnya di Hatch 1939 gitu, pembaruan tentang bagaimana menetapkan hukuman disiplin bagi pejabat publik melakukan pelanggaran ketika ada aktivitas partisan politik. Nah, saya mencermati misalnya kalau kita cermati misalnya melihat Pak Jokowi memang di periode kedua ini memang paling banyak melakukan endorse. Apakah itu salah? Juga nggak salah gitu. Sering melakukan endorse, paling banyak memberikan dukungan politik kepada salah satu calon presiden. Paling rajin mengendorse dibandingkan Pak SBY periode kedua. Itu dari data kita memang ada temuan bahwa endorse Pak Jokowi itu cukup berpengaruh. Ada 20% mempengaruhi preferensi politik terhadap pilihan masyarakat, terhadap mereka mengikuti arahan atau pengaruh sikap Pak Jokowi itu mempengaruhi sikap politik mereka. Itu ada 20%. Itu cukup besar sebetulnya angka itu. Nah, kalau Pak Jokowi mengambil langkah misalnya soal netralitas Pak Jokowi dalam 2024, saya mengatakan bahwa Pak Jokowi tentu punya statement mengatakan bahwa tidak akan cawe-cawe dalam politik. Itu menjadi statement penting. Itu adalah angin segar bagi kita. Tidak ingin terlalu dalam masuk politik partisan. Tapi misalnya di komparasi di Amerika, Joe Biden juga pernah di-endorse oleh Obama misalnya. Itu menarik sebetulnya. Kenapa Obama bisa me-endorse Joe Biden?
Tapi menurut saya itu tidak terlalu menjadi ada potensi abuse of power-nya tidak terlalu dalam. Karena apa? Karena Obama waktu itu tidak lagi menjadi presiden misalnya. Nah, artinya sudah satu periode tidak, 2 periode tidak menjadi presiden, kemudian baru endorse Joe Biden. Jadi sebetulnya kondisi abuse of power atau kondisi yang dianggap akan ada persoalan misalnya penyelenggara pemilu kita, Bawaslu, KPU kita, kemudian lapangan politik kita tidak datar, ada gelanggang politik yang keras sebetulnya, seolah-olah ini bahwa bagaimana menerjemahkan BIN bekerja, bagaimana KPU bekerja, bagaimana Bawaslu bekerja, seolah-olah bahwa ada intervensi dan seterusnya. Ini semestinya kecurigaan ini bisa selesai kalau memang Pak Jokowi tidak mau terlibat. Tetapi jangankan, saya harus mengatakan hati-hati betul ya. Sedangkan Pak SBY yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam politik praktis untuk menentukan presiden selanjutnya, memberikan itu lapangan datar kepada siapapun, panggung kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo menjadi presiden, itu pun Pak SBY mengalami risiko yang cukup besar. Jadi hati-hati dengan mengambil sikap seperti ini. Karena kalaupun Pak SBY dengan netral saja, kalaupun Pak SBY waktu itu mengambil sikap, karena Demokrat harus mengambil salah satu pilihan. Kalau enggak, Demokrat itu dapat sanksi, tidak bisa menjadi ikut peserta pemilu. Sehingga Demokrat memutuskan mendukung Pak Prabowo. Itu pun di injury time last minute. Tetapi tidak ada endorse, tidak ada sikap yang terlalu menonjol waktu itu. Jadi resikonya apa? Pak SBY-nya jadi bulan-bulanan. Semua prestasi Pak SBY tidak dianggap. Kinerja Pak SBY tidak dianggap. Kemudian partainya menjadi bulan-bulanan juga. Kemudian semua yang terbengkalai waktu itu datang ke Hambalang, disaksikan bahwa ini kan terbengkalai. Jadi bagaimana pertontonan gelanggang politik yang tidak elegan dan menunjukkan bahwa memang Pak SBY nggak dianggap tidak punya saham di situ dari kemenangan Pak Jokowi, dianggap Pak SBY terlalu netral sehingga tidak punya sikap, itu pun mendapat risiko yang berat tantangannya. Nah, kalau syukur-syukur kalau Pak Jokowi punya pilihan yang benar, menang misalnya endorse-nya Pak Ganjar udah dilakukan hari ini, menang ternyata nanti Mas Ganjar. Itu sangat keberkahannya luar biasa bagi Pak Jokowi. Tapi kalau tidak, risikonya menurut saya jauh lebih berat daripada Pak SBY hari ini yang dianggap menjadi bulan-bulanan gitu. Nah, ini yang menurut saya walaupun sebetulnya sikap politik yang tidak dipertontonkan oleh politisi kita hari ini juga tidak negarawan gitu. Hanya bicara tentang dirinya, hanya bicara tentang 5 tahunan, tidak bicara tentang masa depan. Mestinya kan kalau presiden itu semuanya punya jasa. Presiden itu semuanya punya kebaikan. Intinya nggak perlu dijelaskan bahwa ini presiden tidak punya jasa, ini presiden punya jasa, ini presiden terbaik, ini tidak. Semestinya kan nggak perlu. Sehingga tidak perlu mempertontonkan mana proyek yang terbengkalai, kemudian menjelaskan bahwa ini Pak SBY tidak dianggap tidak punya prestasi, kemudian semua kegiatannya presiden sebelumnya dianggap tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu ada sebenarnya nggak bagus begitu. Jadi sampai kapan kita melakukan ini juga nggak baik sebetulnya. Jangan sampai kita tidak menghormati presiden setelah ini. Termasuk Pak Jokowi setelah dia tidak lagi berkuasa, mestinya tetap dihormati dan dihargai. Baik. Terima kasih Bang Pangi untuk awal terlebih dahulu. Ya, baik. Saya ke Bang Awi. Bang Awi kan P3 ini termasuk yang diundang oleh Presiden Jokowi kemarin. Nah, sebenarnya poin penting apa yang dibahas oleh Presiden Jokowi terhadap pertemuan kemarin, Bang Awi? Ya, sebelum lebih jauh, ada hal yang menarik apa yang disampaikan Pangi untuk kami komentari. Pertama, dia mengilustrasikan di Amerika memang kalau yang Obama waktu mengendorse Joe Biden itu memang Obama tidak menjabat. Tetapi ketika dulu Hillary melawan Donald Trump, itu Obama jelas-jelas mengendorse Hillary Clinton. Jadi fase itu jangan dipotong, yang pertama. Yang kedua, ketentuan mengenai undang-undang pemilu yang mewajibkan partai politik mengusung calon presiden itu baru diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di tahun 2014 itu tidak ada kewajiban partai politik mengusung calon presiden. Maka kemudian Partai Demokrat di tahun 2014 itu tidak mengusung pasangan calon. Artinya dia ke KPU-nya telat. Baru dia menyatakan dukungan setelah Prabowo Hatta mendaftar ke KPU. Ya wajar aja ketika Demokrat memberikan dukungan kepada Prabowo Hatta karena Hatta Rajasa adalah besan dari SBY. Dan ingat, SBY juga pernah mengumpulkan partai-partai ketua umum, partai-partai koalisi Merah Putih KMP untuk menegaskan sikap politiknya. Sebelum itu, kalau dikatakan tidak mau mengendos-endos, dia bikin konvensi, sama aja. Terus kalau kemudian kehadiran Presiden Joko Widodo, sekali lagi kami katakan, memang etika
ada aturannya. Hal yang terpenting adalah salah satu unsur dari etika itu tidak melanggar hukum. Kalau melanggar hukum sudah pasti melanggar etika. Nah, selanjutnya, kalau kemudian dikatakan SBY Jokowi itu hadir di deklarasi Pak Ganjar, apa yang salah? Beliau kader PDIP, dilakukan di luar jam kerja, di rumahnya di Batu Tulis, dan nggak ada masalah juga. Terus kemudian terkait dengan endorse-endorse yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini, itu kan tidak hanya satu calon, semua disebut, bahkan AHY pun disebut. Ketum kami Pak Mardiono ketika Harlah P3 ke-50 di ISBS juga disebut. Beliau juga memposisikan pada situasi yang sama gitu. Namun ketika ada satu kegiatan mengumpulkan anggota koalisi di istana, itu seolah-olah itu seolah-olah di dalam pertemuan itu cawe-cawe urusan capres dan cawapres. Padahal itu tidak ada sama sekali pembicaraan tentang itu. Kalau kemudian di antara masing-masing ketua umum partai saling sindir, saling gojlok, ya biasalah namanya ketua umum partai tidak mungkin menghindari persoalan politik, 0% tidak bicara politik tidak mungkin. Karena yang hadir itu adalah para ketua umum partai. Tapi kan agenda utamanya bukan itu. Nah, barangkali di sela-sela pembicaraan ada yang nyeletuk, kanan kiri gitu kan hal yang wajar saja. Sekali lagi kami tegaskan di istana itu pertemuan tersebut tidak bicara mengenai pencapresan di 2024. Itu clear ya. Tapi sekali lagi yang patut digarisbawahi oleh teman-teman, ya nggak ada undang-undang yang dilanggar gitu loh oleh Presiden Joko Widodo itu, apalagi dilakukan di luar jam kerja. Nah, gitu. Jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan Pangi, bahwa setiap presiden itu ada legasi yang ditinggalkan, itu dihormati. Bahwa apa yang prestasi dicapai oleh Pak Presiden SBY itu ada. Dan Presiden Jokowi tidak pernah menegasikan itu. Yang ngomong itu kan baser-baser, bukan presiden. Bukan saya juga, perwakilan P3. Karena kami juga menjadi bagian dari pemerintahan SBY itu selama 10 tahun. Banyak legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, banyak juga yang dilanjutkan oleh Jokowi. Ada juga yang Jokowi memulainya. Saya ambil contoh, Trans Jawa itu kalau nggak ada fase pemerintahan SBY, itu tidak selesai, tidak tersambung. Tol Cipali itu di zaman SBY, tapi kemudian dirampungkan oleh Jokowi, Trans Jawa nyambung dari Anyer, dari Cilegon sampai ke Probolinggo. Itu kan dituntaskan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kan tidak menghapus prestasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sama ketika SBY membangun jembatan Suramadu, meresmikan jembatan Suramadu di dapil saya, itu juga tidak menafikan peran dari Megawati yang memasang tiang pancang pertama kali pembangunan Suramadu. Ya. Atau seperti misalkan pembangunan Bandara Kertajati. Hari ini Presiden Jokowi yang disalah-salahkan karena meresmikan Bandara Kertajati. Padahal itu fase pembangunannya sejak zaman Pak SBY. Jadi masing-masing presiden itu punya karakteristik kerjanya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Tidak bisa dipaksakan. Termasuk besok karakter dari Pak Ganjar misalkan sebagai penerusnya Presiden Jokowi hari ini, itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Dari potongan tubuh sudah beda, satu rambut putih, satu tidak, apalagi nanti bicara kebijakan, karena masing-masing itu memiliki karakter dan legasinya masing-masing yang tidak boleh dinafikan satu sama lain. Ya, baik, terima kasih Pak Ami. Baik, langsung saja mungkin ditanggapi Pak Fathul Bari. Ya jelas kalau kita patokannya dengan aturan, ya tentu aturan-aturan yang ada mungkin saja memang tidak ada yang dilanggar gitu. Jadi basis kita sebetulnya untuk menunjukkan gambaran seorang presiden yang sudah 2 periode, sebetulnya kan kita mempertanyakan apa sebetulnya yang beliau ingin perlihatkan. Apalagi beliau ini bukan pimpinan partai, berbeda dengan beberapa pimpinan partai yang mungkin memang melekat karena beliau mereka adalah ketua umum partai misalnya yang punya tanggung jawab 2 hal, baik dalam sisi tugas kenegaraannya maupun juga tugas kepartaiannya. Sedangkan Pak Jokowi ini kan sebetulnya lebih rileks gitu. Jadi dia bukan ketua umum partai, dan mungkin ya kalau saya sih selama ini bisa jadi mungkin ini anggapan awam saya gitu. Mungkin sebutan-sebutan yang selama ini
disebut petugas partai dan sebagainya. Menurut saya ini juga penting digarisbawahi gitu. Khawatir hal-hal seperti ini sebetulnya menunjukkan kesannya kan ketika itu disebut ya hal-hal yang menjadi kewenangan presiden seolah-olah dia lebih di bawah gitu, menjadi inferior gitu di bawah partai. Dan akhirnya untuk menunjukkan hegemoninya sebagai seorang presiden ya maka dibuatlah hal-hal semacam itu. Jadi menurut saya juga ini menjadi refleksi kita sebetulnya. Ketika seorang sudah menjadi presiden, kepala negara, itu bagian dari tanggung jawab besar dia, dan memang mereka orang-orang yang terpilih itu adalah kepala negara kita. Apapun partai kita, apapun latar belakang kita, ketika sudah terpilih ya itu kepala negara kita gitu yang harus kita hormati. Dan ketika kita hormati posisi mereka, mereka pun juga harus memberikan penghormatan terhadap posisinya sendiri dan menunjukkan kepada publik gitu bentuk komitmen dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala negara, ya memperlihatkan kenegarawanannya kepada masyarakat, memberikan keteladannya kepada masyarakat. Ya mungkin kalau misalnya di kasus-kasus tertentu ada seorang yang menjadi presiden, wakil presiden, tapi kebetulan mereka adalah juga pimpinan partai, ketua umum partai, ya bisa jadi itu sesuatu yang sulit untuk dihindari karena hal-hal yang menjadi keseharian politik itu pasti ada. Nah, kalau Presiden Jokowi ini kan sedikit berbeda karena beliau justru lebih rileks sebetulnya, bukan ketua umum partai, tapi sebagai seorang presiden yang juga di atas semua golongan, di atas segala semua kepentingan politik yang ada, dan harapannya ya menghadirkan legacy yang baik bagi masyarakat. Ini mungkin menjadi sebuah refleksi menurut saya menjadi penting itu. Jadi sebaiknya ya ditunjukkanlah hal-hal seperti itu kepada masyarakat, apalagi beliau sendiri kan yang sudah menyebutkan tidak cawe-cawe dan sebagainya, tetapi belakangan justru ketika ada forum terakhir misalnya, beliau sendiri yang menyampaikan, konteksnya pun juga ketika Nasdem tidak diundang, beliau sendiri menyampaikan konteksnya bahwa Nasdem sudah punya koalisi sendiri dan lain-lain. Ini kan konteks politik secara tersurat, bahkan bukan hanya tersirat. Ini menjadi catatan evaluasi bahwa ya seharusnya beliau sendiri pun juga mengevaluasi pernyataan yang pernah disampaikan dan memperlihatkan bahwa apa yang dia sampaikan itu dia lakukan dalam keseharian politik kita, dan lebih baik fokus untuk mengerjakan hal-hal yang bisa membangun masyarakat, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini masih menjadi catatan untuk beliau. Baik, Bang Fatul, artinya ketika kemarin Presiden Jokowi misalkan mengundang Nasdem, itu mungkin respon publik akan berbeda saat ini? Ya kalau sebelumnya kan santai-santai aja kan, ketika semua koalisi diundang, memang membicarakan hal-hal yang bisa jadi mungkin seperti yang Mas Awi sampaikan, ya tentu karena mereka orang-orang politik, partai politik, ya tentu pasti ada obrolan-obrolan ataupun juga candaan-candaan politik. Tetapi ketika yang diundang adalah ketua umum partai semua koalisi, saya rasa publik pun juga biasa-biasa saja. Dan juga tidak disampaikan bahwa memang ini berbeda koalisi gitu. Ya, kalau yang kemarin kan memang bukan hanya tersirat, tapi sudah tersurat bahwa Presiden Jokowi yang menyampaikan ya Nasdem nggak diundang ya karena memang sudah punya koalisi sendiri. Ini kan konteks politiknya kan nyambung gitu. Maka itu maka menurut saya ya perlulah. Ini kan sebagai kritik masyarakat, sebagai aspirasi yang perlu didengarkan oleh beliau. Walaupun mungkin aspirasinya dari lingkaran luar beliau, dari partai yang lain, dari kalangan yang lain, ini perlu menjadi catatan. Ya masih ada waktu lah sebelum pemilu ini benar-benar dimulai secara langsung, sudah masuk masa kampanye dan seterusnya hingga terpilih nanti presiden yang baru gitu. Baik, terima kasih Bang Fatul Bari. Ya, baik. Terima kasih Bang Fatul. Saya ke Bang Pangi lagi menyambung tadi pertanyaan ke Bang Fatul. Bang Pangi, apakah tidak diundangnya atau tidak diundangnya Nasdem kemarin ini juga jadi faktor netralitas Jokowi ini dipertanyakan, Bang Pangi? Ya sebenarnya agak aneh sih. Di satu sisi Bang Awi bilang di sana bicara tentang kebangsaan, tidak bicara tentang politik, tentang agenda pribadi Pak Jokowi. Tapi di istana itu kenapa Bang Awi nggak bisa menjelaskan yang dibicarakan Pak Jokowi di situ adalah di istana diadakan agenda politik. Kan Pak Jokowi bilang sendiri bahwa mereka sengaja tidak mengundang Nasdem karena Nasdem bukan bagian dari koalisi Pak Jokowi, bicara Pilpres. Jadi disitulah yang kemudian menurut saya itu adalah ada institusi negara yang fasilitas negara yang dipakai di istana untuk bicara tentang Pilpres, tentang koalisi.
Bukti faktanya empirik objektif, clear. Nasdem nggak diundang. Berarti kan tidak bicara tentang politik kebangsaan, bicara tentang bagaimana koalisi, bagaimana pilpres ke depan. Nah, di situ yang menurut saya nggak jelas gitu. Artinya common sense, rasionalitas, ya bagaimana memberikan alasan bisa saja, ya bisa saja. Tetapi yang menarik adalah jauh daripada itu. Misalnya Pak Jokowi tidak akan, silakan itu agenda beliau sebagai orang partai, Bang Awi bilang. Dia punya hak untuk berkampanye, dia punya kepentingan. Itu kepentingan pribadi Pak Jokowi, bukan kepentingan beliau sebagai presiden. Nah, tapi begitu dia di acara relawan misalnya, ini hebatnya Pak Jokowi adalah relawan itu di maintenance. Nah, sepanjang relawan itu di maintenance, itu kepentingan pribadi, kepentingan partai selanjutnya itu akan terus berlanjut. Semestinya kan kalau elegannya begitu selesai presiden ya terpilih ya relawan harusnya kan nggak perlu berlanjut. Nah, itu menunjukkan bahwa kehadiran Pak Jokowi di Jakarta mengatakan ini adalah murni acara relawan. Tapi coba cek ada foto di situ, jangan lupa cek fotonya itu. Ada pin presiden, pakai pas pampres, pakai protokol, pakai fasilitas negara, acara relawan. Ini di mana akal sehat kita, common sense kita? Boleh kita membela Pak Jokowi, tapi kalau salah itu mestinya diingatkan. Jangan kalau Pak Jokowi mau datang ke acara relawan, jangan pakai pas pampres, datang sendiri aja. Jangan pakai fasilitas negara, karena itu agenda kenegaraan. Itu fasilitas negara. Nah, itu harus dibedakan. Kita jangan sampai terlalu membela tapi nggak punya rasional. Membela itu harus dengan akal sehat, dengan common sense. Makanya jauh lebih baik Pak Jokowi untuk mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi memang harus hati-hati betul gitu. Jadi saya sebetulnya jangan sampai kita sisi kepentingan Pak Jokowi secara pribadi, konflik interestnya dengan kepentingan bicara tentang politik kebangsaan itu nggak clear. Jadi misalnya memang setiap orang punya jaminan untuk berpolitik gitu secara pribadi, saya nggak melarang. Tapi perlu dicatat bahwa selalu Bang Awi bilang bahwa ini tidak ada etika yang dilanggar, tidak ada pelanggaran etika, tidak ada yang dilanggar satupun. Saya ingin mengingatkan bahwa di dalam kenegaraan Presiden Jokowi tentu menjunjung etika berpolitik dan melaksanakan perintah konstitusi, menjadi wasit yang netral dalam pemilu. Nah, wasit yang netral dalam pemilu artinya dia tidak cawe-cawe sebetulnya. Ya, supaya Bawaslu-nya bisa menerjemahkan, supaya KPU-nya bisa menerjemahkan netralitas, supaya aparat negaranya, BIN-nya bisa menerjemahkan netralitas. Karena konstitusi, perintah konstitusi, presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam menjalankan undang-undang, sehingga presiden adalah wasit yang netral. Jadi itu adalah wasit yang netral dalam pemilu. Nah, perlu dicatat bagaimana mungkin Presiden Jokowi netral kalau kemudian beliau sudah punya jagoan, sudah punya cawe-cawe, sudah melakukan promosi, sudah melakukan endorse ya. Jadi kalau kemudian dicatakan perlu dicatat etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Yes. Pelanggaran etika juga adalah pelanggaran hukum. Hukum adalah fondasi dari dasar etika adalah fondasi dari hukum. Mana ada ketentuan pelanggaran etika itu pelanggaran hukum? Dengar dulu, Bang Awi dengar dulu sebentar. Nanti ganti-gantian. Nanti Bang Awi ngomong sendiri. Supaya nggak lupa, tadi bilang pelanggaran etika, pelanggaran hukum. Mana ketentuannya itu? Etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Ya sebutin pasalnya itu. Nah, silakan ngomong, silakan. Lah ya enggak. Jadi gini, kalau Anda bicara gini. Ya, etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. You bilang tadi pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum. Mana ketentuan yang menyebut itu? Adalah pelanggaran hukum. Nah, yang mana yang menyebut ketentuan itu? Etika adalah fondasi dasar hukum. Ya, etika mana yang menyebut itu? Ketentuannya sebut dong. Yang ngomong bukan saya, dengar dulu. Yang ngomong bukan saya. Baik, silakan. Bang Awi, kita beri kesempatan terlebih dahulu, Bang Pami. Itu kan pendapat orang. Ya, moral prinsip kebenaran. Memang dia sebuah kebenaran apa bukan dia? Belum tentu. Gini. Saya ingin komentari pendapatnya Pami yang katanya berpikir secara masuk akal. Ya, katanya tadi bilang logika, akal sehat dan seterusnya. Saya ingin membawa Anda juga berpikir logika akal sehat. Ya, itu pendapat bukan pendapat saya. Yang diprotes tadi, yang diprotes tadi itu, silakan Bang Awi terlebih dahulu. Yang diprotes tadi katanya Jokowi datang ke acara relawan pakai pendapat orang ini, bukan pendapat saya. Ini pendapat orang, bukan saya. Pendapat orang boleh benar, boleh salah, bukan berarti harus diikuti. Ya, Ronald Dworkin, yang ngomong Ronald Dworkin, silakan cek di Google. Dia mengatakan moral principle is foundation of law. Ya, itu kan pendapat.
Itu kan Baik. pendapat, bukan ketentuan Hmm. hukum. Ya. Karena aku Ya, tanya Pak, aturannya kalau yang Pak Awi mana? mengatakan salah, silakan. Anda ini Salah Baik. apa? dosen, Salah, Baik. berarti jangan Pak Awi yang sembarang benar. ngomong. Nah, Gantian presiden Bang Pangi. tidak Ketentuan hukumnya Baik. di mana? berpolitik. Kita kasih Etika kesempatan ke bernegara itu Bang Awi. konstitusi. Silakan. Ya, Nah, gimana? seharusnya Mau dilanjut diskusinya ini? Silakan Ya. Bang Awi. Bang Pangi stop dulu. Kita gantian ke Bang Awi. Silakan Bang Awi. Saya kan tadi hanya sederhana menanyakan. Ada yang bilang bahwa pelanggaran etika itu pelanggaran hukum. Aku tanya dong, saya challenge. Mana ketentuannya? Rupanya dia mengutip pendapat orang. Namanya pendapat orang ya itu satu orang aja kadang pendapatnya 3 gitu kan. Jadi itu bukan sesuatu norma yang apa. Jangan pendapat orang itu seolah-olah itu jadi norma hukum. Itu tidak bisa. Makanya saya akan challenge. Yang kedua, tadi mempersoalkan pakai apa, membela sih pakai logika akal sehat, sama berpendapat sebagai pengamat juga pakai logika akal sehat. Tapi contoh, tadi dia bilang Jokowi hadir ke acara relawan pakai print presiden. Dia itu presiden nyatanya pakai pas pampres, jangankan presiden yang aktif. SBY, Megawati masih pakai pas pampres kok. Hamzahas yang sudah nggak jadi wapres masih pakai pas pampres, apalagi presiden yang menjabat. Nah, ini juga perlu logika akal sehat dan itu ada ketentuan perundang-undangannya. Tidak sembarang ngomong. Jadi tolonglah bahwa soal kritik oke silahkan, tapi bukan kritik yang disampaikan itu berhak memonopoli kebenaran. Saya cukup apresiasi apa yang disampaikan Fathul Bari tadi. Kita ini pelaku politik gitu. Jadi masing-masing berpendapat silahkan, tapi bukan berarti itu hegemoni kebenaran gitu. Terus yang disampaikan bahwa tadi presiden jadi wasit. Dari mana ceritanya presiden wasit? Wasit pemilu itu namanya Bawaslu. Kode etiknya ditangani oleh DKPP. Presiden sebagai insan politik itu pelaku politik. Ya. Bukan wasit politik. Wasit politik itu Bawaslu. Kalau nggak jelas, baca Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Termasuk juga undang-undang sebelumnya. Jadi tolong itu dipisahkan ya. Jangan karena misalkan berpendapat seolah-olah itu harus benar, nggak bisa. Dan pemilu kita itu sudah ada penyelenggaranya. Terus kemudian ada tudingan, nanti penyelenggara pemilu dikooptasi oleh pemerintah, oleh penguasa. Gimana rumusnya? Yang memilih KPU dan Bawaslu itu ini saya di DPR, temannya Mas Fathul Bari di DPR yang menentukan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu. Justru yang lebih punya power untuk masuk ke KPU Bawaslu itu di DPR. Baik. Ini kita fair mendudukkannya ya. Kecuali KPU Bawaslu-nya bentukan presiden. Ini kan bukan. KPU Bawaslu-nya melalui proses seleksi yang secara terbuka dilakukan oleh para akademisi, terus disaring oleh tim sel, kemudian dilempar ke DPR. DPR memilih 7 orang dan 5 orang. Itu juga proses politik. Semua partai juga terlibat di situ. Baik. Baik, Bang Awi. Ya. Baik, terima kasih. Kita coba kalau Bang Fathul seperti apa tanggapannya? Sebentar, Bang Pangi. Ya, silakan, Bang Fathul. Ya, tentu ya semua perdebatan tadi jadi gambaran kenapa makanya penting gitu untuk seorang presiden tuh menjaga dirinya secara baik gitu menurut saya. Dan kalau misalnya tadi mungkin dikaitkan bahwa ya memang beberapa hal yang terkait dengan pemilu itu baik itu penyelenggara maupun juga wasitnya tadi Bawaslu dan juga yang mengawasi ada Dewan Kehormatan, yaitu mereka memang lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu. Tetapi tentu seorang presiden ini bukan hanya pribadi gitu. Dia punya kekuasaan yang sangat besar, bahkan Pak Jokowi ini sudah 2 periode, dan bahkan partainya juga yang ada dalam koalisi ini partai mayoritas, dan seorang presiden ini kekuasaannya luar biasa gitu. Jadi walaupun mungkin tadi Bawaslu, KPU dipilih oleh presiden dan DPR, tetapi birokrasinya, apalagi mungkin di Indonesia sekarang banyak kepala-kepala daerah yang bukan dipilih dari hasil pilkada, tapi merupakan seorang pejabat kepala daerah yang juga dipilih dari pemerintah gitu. Ini juga menjadi catatan karena publik ini sekarang kan sebetulnya sedang melihat bagaimana arah politik Presiden Jokowi, karena bukan hanya arah politiknya yang dilihat, tetapi bagaimana kekuasaan yang melekat itu dikhawatirkan bisa menentukan hasil pemilu, tidak secara langsung memang ya. Kalau secara langsung kan tentu itu sangat berbahaya, bahkan itu pelanggaran pidana. Tetapi ketika
secara tidak langsung seorang presiden tidak memperlihatkan keteladanannya dalam menjaga netralitasnya ataupun juga orientasi politiknya, walaupun kalau dari seorang beliau sebagai seorang politisi juga itu merupakan hal yang wajar, tetapi karena beliau ini seorang presiden, bukan sekedar politisi yang ada di DPR, bukan politisi yang mungkin juga tidak punya kekuasaan yang besar sebagai seorang eksekutif di tingkat tertinggi bangsa ini, ya tentu ini menjadi hal-hal yang dikhawatirkan oleh publik. Dan membaca khawatiran itu ya sebetulnya hal yang wajar juga bagi kita untuk ya mendudukan sesuatu ini pada tempatnya gitu menurut saya. Dan memang ya kalau perdebatan ini terus dilanjutkan, saya yakin sih nggak akan selesai karena pasti ada aspek hukum yang dicari, juga tidak akan ada aspek hukum yang ketemu gitu. Karena memang aspek etika ya bisa jadi mungkin cara hukum positif memang tidak ada. Kecuali nanti kalau kita sudah masuk masa kampanye, misalnya presiden memfasilitasi kampanye, itu tentu sebuah pelanggaran. Presiden misalnya menggunakan istana misalnya untuk berkampanye yang sebelumnya disebut endorse tapi sekarang masuk ke kampanye, itu sebuah pelanggaran. Nah ini makanya hal-hal yang perlu dijaga. Dan menurut saya ya, kalau saya sih berpikir ya tadi bahwa Presiden Jokowi ini presiden yang luar biasa, bukan orang yang punya trah politik tertentu, bukan orang yang punya posisi tinggi dalam sebuah partai politik, yang seharusnya beliau nih santai aja nih, relax nih, karena kedaulatan ataupun juga berpolitik ini biar serahkan ke Mas Owi ini yang hebat-hebat untuk bergerak di lapangan gitu, mencari rekan koalisinya, memverifikasi calon presiden dan calon wakil presidennya. Dengan Presiden Jokowi ini melihat saja dari atas nih, beliau memantau kondisi politik yang ada, mungkin juga membangun komunikasi ini lebih untuk sekedar mentransfer ilmunya kepada para bakal calon presiden misalnya dan sebagainya. Ini dalam pikiran saya yang mungkin kita memang bisa jadi punya pikiran beda-beda, tetapi harapan publik ya tentu berharap beliau ini punya positioning yang baik sehingga publik pun juga punya teladan yang baik juga dalam berpolitik, dalam bernegara, dan itu harapan publik secara ideal. Ya walaupun mungkin bisa jadi kalau terjadi seperti ini, bisa jadi pandangannya mungkin publik menganggap ya beliau belum punya gambaran ideal gitu sebelum nanti mengakhiri masa jabatannya, dan bisa jadi mungkin khawatiran-khawatiran beliau itu ya yang coba akhirnya membuat beliau masuk secara langsung untuk berpolitik dalam konteks pilpres. Ya kalau cawe-cawe mungkin terlalu kasar ya, tapi kalau berpolitik ya itu hal yang wajar, tapi perlu dijaga etika dan sikap kenegarawanan ya. Mungkin itu menurut saya. Baik. Bang Fatul, artinya ini juga dengan perdebatan yang ada di masyarakat pro kontra seperti itu bisa menjadi PR juga untuk KPU dan juga Bawaslu agar hal-hal semacam itu nanti betul-betul bisa diatur dan juga ditegakkan. Ya menurut saya Bawaslu sudah perlu mulai mengamati ya hal-hal seperti ini, karena kita akan masuk proses kampanye, sudah masuk proses pendaftaran parpol sebelumnya, sudah ada nomor urut, sudah masuk lagi ke pendaftaran bakal caleg, dan seterusnya nanti kita masuk ke masa pendaftaran bakal capres dan cawapres, dan masuk ke pemilu dalam proses kampanye dan sebagainya. Ya menurut saya sih sudah mulai nih Bawaslu dan juga para pihak yang lain termasuk masyarakat ini sudah mulai bersuara, dan makanya suara sekarang ini menurut saya sudah sangat wajar karena memang sudah sangat dekat dengan pemilu. Kalau ini dilakukan presiden sebelum-sebelumnya mungkin lebih santai publik ya, tapi ini sudah makin dekat pemilu, kita yang partai di luar pemerintahan juga kita khawatir juga nih, karena memang kita ingin merebut kekuasaan untuk masyarakat, tetapi ya khawatirnya keberadaan beliau yang tidak dikhawatirkan tidak menjaga posisinya dengan secara baik, ya ini menjadi tantangan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ya di masa-masa sekarang ini beliau sudah mulailah untuk mengerem gitu pelan-pelan hingga nanti masuk ke masa pemilu dan kampanye yang akan berjalan sebentar lagi nih. Beliau punya positioning yang lebih asik lah gitu untuk dilihat publik dan menjadi teladan bagi kita semua. Baik, terima kasih Bang Fatul. Terima kasih Bang Fatul. Saya ke Bang Pangi lagi sebelum kita nanti closing statement. Silahkan Bang Pangi menanggapi baik dari tadi Bang Awi dan juga Bang Fatul. Silahkan Bang Pangi. Audionya Bang Pangi? Bang Pangi, audionya? Audionya bisa dinyalakan. Iya,
yang saya menarik, saya mau challenge tadi adalah sebetulnya Bang Awi nggak bisa menjawab bahwa di istana itu tidak bicara politik. Nah, artinya berkali-kali memang Presiden mengatakan bahwa capres ini bukan ranah saya, ranah partai. Gitu. Beliau tidak ikut cawe-cawe. Nah, tetapi di balik layar Presiden memang cukup aktif dan paling rajin mengendorse calon presiden. Dan itu lebih dominan memang ke Mas Ganjar. Itu harus saya akui gitu. Nah, dan memang jagoan Pak Jokowi arahnya memang ke Ganjar, bukan ke yang lain. Nah, tidak mengundangnya Nasdem saja, salah satu jawaban dari bukti dari Pak Jokowi mengatakan bagaimana, kenapa Nasdem nggak diundang? Padahal itu di fasilitas negara, namanya istana. Hanya Pak Jokowi mengatakan, ya Nasdem sudah di bagian koalisi yang lain, bukan di koalisi kita. Nah, itu di dalam istana, mengundang para ketua umum partai yang satu kubu dengan politik partisannya yang diundang, yang enggak. Modus yang tidak mengundang lawan demikian itu kan ketika memang menarik untuk dicermati sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal PIN. Apa susahnya Pak Jokowi melepas PIN itu? Karena ketika beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, itu adalah aktivitas politik, itu adalah aktivitas DNA politik. Kemudian dia sebagai kepala politik, kepala negara, kepala aktivitas kegiatan politik. Di situ ada relawan gitu. Bicara di situ juga mempromosikan rambut putih misalnya. Apa susahnya membuka PIN itu? Nah, itu menurut saya menyulitkan kita untuk mengajarin. Saya nggak mau mengatakan oh, ini etika ini langgar. Memang nggak ada. Saya mengajar mata kuliah etika itu hampir 15 tahun. Menurut saya ini memang nggak perlu lagi kita bicara etika politik menurut saya. Jadi lebih baik ini mata kuliah etika politik di ilmu politik dihapus saja. Karena nggak menarik bagi saya. Termasuk di diskusi ini etika politik nggak menarik. Jadi menurut saya kalau begini kemana kita mencari pembelajaran politik? Di mana kita bicara tentang apa namanya negarawan politisi? Kalau begini ini lingkaran setan, dia akan menjadi suatu hal yang akan terus terjadi. Bagaimana kemudian pemimpin sekarang tidak menghargai pemimpin pendahulunya? Ini kan musibah. Menjelek-jelekkan pemimpin sebelumnya, membuka aib pemimpin sebelumnya, mempromosikan, menjelaskan semua yang terbengkalai misalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, kapan bisa kita hentikan? Nah, besok giliran presiden selanjutnya juga akan mempromosikan di mana proyeknya Pak Jokowi yang mangkrak, datang lagi ke Hambalang, datang lagi ke tempat yang lain misalnya, ke kereta api cepat misalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, ini tidak negarawan. Gitu. Negarawan kan bicara tidak 5 tahun, tapi jangka panjang. Tidak tentang dirinya, tentang bangsa. Nah, kalau ini tidak diakhiri, Bang Awi, mohon maaf, kita nggak bicara etika, ya. Bicara menghargai pendahulu saja, menghormati pendahulu negara saja. Kita nggak mampu kok, tidak bisa. Dan saya juga menyayangkan Bang Awi, ya, mohon maaf, Pak Jokowi tidak pernah mengapresiasi Pak SBY. Setahu saya, atau saya keliru, nggak pernah misalnya bahwa apapun yang dilakukan Pak Jokowi, Bang Awi sendiri bilang ada keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Tapi justru ketika ada Pak Jokowi PSBY menyerang kritik keras, Pak Jokowi datang ke Hambalang. Ini kan menurut saya nggak ada pembelajaran politik. Tidak baik untuk etika politik kita. Sampai kapan kita ini akan terus begini, Bang Awi? Kenapa kita nggak bisa hentikan? Menurut saya bisa dihentikan. Itu namanya etika politik. Menghargai pendahulu negara. Bukan berarti PSBY itu baik. Bahkan saya mengakui Pak Jokowi presiden terbaik sepanjang Indonesia punya. It's okay. Tidak masalah. Approval ratingnya Pak Jokowi presiden yang terbaik. Bahkan di periode kedua sampai 75%. Tidak ada masalah. Level confident. Orang puas dengan Pak Jokowi. Orang cinta dengan Pak Jokowi. Sampai sekarang orang cinta mati sama Pak Jokowi. Senang dengan Pak Jokowi keberhasilannya dalam infrastruktur. Itu kita apresiasi. Tidak ada masalah. Tapi soal etika perlu diingatkan. Ada fatsun politik. Ada sesuatu yang menurut saya ada terganggu gitu. Nah, kalau kemudian kita tidak mengingatkan ini adalah sesuatu yang salah, sampai kapan kita biarkan begini gitu. Jadi menurut saya apapun yang dilakukan oleh presiden sekarang, ya itu harus kita apresiasi. Saya hormati Pak Jokowi juga banyak prestasinya. Beliau pemimpin yang cinta sama rakyat, tidak berjarak sama rakyatnya, yang rajin turun ke bawah. Tidak pernah itu pesawat presiden istirahat di bandara. Itu saya akui. Selalu keliling Indonesia, menyapa, menyalami masyarakat Indonesia. Tidak pernah sering di istana, selalu turun ke bawah, melihat aktivitas, bahkan terakhir kemarin melihat jalannya rusak gitu ya. Tidak mau hanya laporan asal bos senang, tidak hanya bagaimana menyenangkan Pak Jokowi langsung cek itu jalannya rusak atau tidak. Itu kan luar biasa. Tapi soal etika ini salah. Gitu. Ada yang benar. Apa salahnya? Menurut saya, orang mengatakan, Pak SBY pernah nggak melakukan? Saya tahu saya nggak pernah. Kalaupun ada mungkin disetgap mungkin. Tapi kalau ada silakan saja. Tapi yang acara di istana, bicara tentang endorse, bicara tentang koalisi, itu nggak pernah menurut saya. Baik. Mungkin saya yang salah. Kalau ada mungkin dijelaskan saja. Mungkin
Anas Urbaningrum tahu itu. Karena beliau juga lawan politik sekarang. Akan menjelaskan, akan buka bahwa ternyata PSB juga pernah mengadakan acara di sana. Bicara tentang pilpres, bicara tentang endorse, keberlanjutan, dan seterusnya. Silakan saja. Tapi menurut saya sebagai pengamat, saya mengajar etika politik 15 tahun di kampus. Menurut saya etika politik kalau begini modelnya, ya relawan itu boleh nggak? Menurut saya ya silakan saja. Tetapi banyak DNA relawan hari ini itu adalah aktivitas politik yang kemudian Pak Jokowi terjebak kepada aktivitas kenegarawan, aktivitas kebangsaan, aktivitas politik bangsa. Baik. Itu bercampur aduk dengan DNA politik tentang baik, kepentingan. Itu yang saya khawatirkan, tidak baik untuk ke depan, untuk baik. Bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih Bang Panggi. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, Bang Awi terlebih dahulu. Silakan Bang Awi untuk closing statement perbincangan sore hari ini. Ya, kami mengajak kita semua untuk menyambut pemilu 2024 ini dengan riang gembira. Soal beda dukungan, beda pendapat, itu hal yang biasa dan hal yang wajar dalam dinamika politik. Cuman bagaimana kita ini sebagai satu bangsa itu bisa menghargai satu sama lain, hentikan mewariskan kebencian-kebencian yang berkelanjutan. Kita sudah saatnya mengajarkan kepada generasi kita ke depan, harus menatap ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan kita mereproduksi kebencian-kebencian yang terus terulang. Dan ini menjadi penyakit bawaan politik Indonesia selama 2 kali pemilu terakhir ini. Dan di 2024 sudah masanya anak-anak muda, khususnya Gen Z dan juga milenial yang dalam catatan Kemendagri kita mengalami bonus demografi, bagaimana kita itu hal itu dimanfaatkan menjadi potensi bangsa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat menyambut pemilu 2024. Saya dengan Mas Fathul Bari akan berkompetisi secara sehat, tetapi nanti pada saatnya kalau ada perbedaan politik, itu hal yang biasa saja. Baik, terima kasih Bang Ahmad Baidowi. Baik, terima kasih Bang Awi. Silakan Bang Fathul memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, kita tentu berharap pemilu ini berjalan dengan sebaik mungkin. Apalagi ini pemilu yang berjalan dengan pilihan capres yang bukan merupakan capres incumbent karena sudah selesai 2 periode, sehingga menjadi pemilu yang menarik, tapi juga sekaligus menjadi pemilu yang punya tantangan. Karena setiap peralihan kekuasaan, apalagi dengan orang yang berbeda, ya tentu punya hal-hal yang dikhawatirkan, memiliki beban gitu. Ketika orang yang akan selesai menjabat nih akan turun jabatan, sehingga menurut saya ini penting untuk menjadi tantangan kita. Jadi publik berbicara tentang netralitas, publik berbicara tentang sikap kenegarawanan Presiden Jokowi, dan publik mengkhawatirkan hal-hal yang membuat orientasi presiden dalam berpolitik dan berpihak dalam pemilu ke depan ini menjadi kekhawatiran intervensi beliau, kekhawatiran intervensi bawahan-bawahan beliau, sehingga pemilu ini tidak berjalan dengan baik. Nah, ini khawatiran publik yang harus dijawab dengan keteladanan. Dan menurut saya apa yang sekarang menjadi perdebatan, apa yang menjadi kritik publik, ya ini harus segera dijawab dengan sikap Presiden Jokowi dan jajaran yang lain, ya termasuk mungkin rekan-rekan di koalisi dalam pemerintahan juga bisa menunjukkan hal tersebut, sekaligus juga bisa berpolitik dengan riang gembira tadi seperti yang disampaikan Mas Owi, dan kita pun juga di luar pemerintahan juga tidak membabi buta misalnya untuk mengkritik apa yang ada sebelumnya. Bahkan di Rakernas kemarin Presiden PKS juga menyebutkan bahwa Indonesia ini bagian yang tidak terpisahkan dari para pemimpin-pemimpin sebelumnya yang sudah memberikan sumbangsih terbaiknya. Walaupun pasti ada evaluasinya, tetapi apa yang sudah dilakukan ya tentu kontribusi besar bagi bangsa karena posisi sangat strategis bagi bangsa ini dan punya peran yang signifikan dalam berbagai pembangunan dan concern kekuasaan mereka untuk membangun masyarakat gitu. Jadi kita berharap ya pemilu ke depan ini pemilu yang benar-benar terjaga dari segala macam kekhawatiran tersebut, dan mudah-mudahan yang menjadi pemilu terbaik kita dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, karena semakin lama kita berpemilu, semakin lama kita berdemokrasi, mudah-mudahan ya semakin matang juga kita dalam bernegara dan berdemokrasi. Itu mungkin
hal-hal Baik. yang harapan bisa disampaikan. Baik, itu yang kita harapkan. Terima kasih Bang Fatul. Terakhir dari Bang Pangi, singkat saja Bang Pangi, closing statement. Ya, pertama etika harus di atas politik ya. Jadi politik itu dipandu dengan etika karena kebangsaan fatsun politik itu menjadi penting di dalam kekuasaan. Meskipun tidak ada yang dilanggar, tidak ada hal yang patut yang dilanggar, itu biasa-biasa saja, itu lumrah, tetapi etika harus di atas kekuasaan, etika harus di atas politik karena itu memandu kita untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan kebersamaan gitu. Jadi menurut saya tetaplah presiden itu tetap menjaga fatsunnya meskipun tingkat kepuasannya tinggi, meskipun tingkat elektabilitasnya masih tinggi, meskipun masih dicintai oleh rakyat, tetapi etika dia harus memberikan pembelajaran politik penting bagi bangsa dan ke depan. Karena itulah yang bisa dibanggakan, itulah yang bisa diwariskan, itu yang bisa diceritakan pada generasi yang akan datang. Jadi pembelajaran politik ini penting. Kalau tidak, sama siapa lagi kita melakukan pembelajaran politik? Kan nggak mungkin sama pengamat, karena pengamat nggak ada artinya, nggak ada siapa-siapanya, orang biasa. Tapi presiden ketika memberikan ketauladanan, memberikan contoh kebaikan yang baik, pembelajaran yang baik itu akan diikuti oleh generasi-generasi di masa yang akan datang. Jadi saya pikir etika di atas politik dan kekuasaan itu penting. Baik. Apa pasangan capres saja belum ada kok dibilang tidak netral. Dan yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin kan mengundang koalisi dan tidak ada pembicaraan mengenai cawe-cawe urusan memasangkan calon presiden, calon wakil presiden itu. Dan kalaupun saya boleh mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Pak JK, dia membandingkan dengan PDI. Bu Mega salah. Bu Mega di 2004 itu bukan hanya cawe-cawe, tapi beliau mencalonkan sendiri gitu. Bukan untuk memikirkan calon presiden berikutnya, beliau mencalonkan sendiri Bu Mega. Nah, Pak SBY di 2014 memang Partai Demokrat hanya menjadi pendukung, tidak menjadi pengusung pasangan calon, hanya mendukung sehingga tidak tercatat di KPU, tetapi beliau mengundang teman-teman ketua umum waktu itu yang tergabung dalam koalisi Merah Putih saat beliau menjabat sebagai presiden untuk membicarakan terkait dengan teknis pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Itu saya kira dokumennya ada. Nah, kalau konteksnya kemarin pertemuan 6 partai koalisi itu diundang presiden ke istana, terus minus Nasdem. Hal yang sama pernah terjadi juga di zaman SBY, partai koalisi diundang, minus partainya Mas Bari ini, meskipun konteksnya berbeda ya, tetapi forum pertemuannya itu ada nyata, pasti berbicara politik. Dan agenda utama yang kemarin itu bukan bicara capres, bukan bicara cawapres, tapi lebih bicara terkait dengan bagaimana menghadapi Indonesia Emas 2045, menghadapi bonus demografi 13 tahun ke depan, bagaimana bicara tentang ancaman resesi global, dan seterusnya. Dan Pak JK juga di 2019 kemarin bukan hanya membicarakan calon penggantinya, tetapi menjadi Dewan Penasehat tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, posisi beliau sebagai wapres, dan terlibat dalam pemenangan calon penggantinya di posisi wapres. Jadi tergantung bagaimana sudut pandang melihatnya gitu. Oke, artinya tidak menjadi soal juga terkait apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini, Bang Awi. Ya, selama tidak ada undang-undang yang dilanggar, itu boleh-boleh saja dilakukan gitu. Kecuali ada undang-undang yang dilanggar, itu lain urusannya. Nanti bisa diproses. Kalau terkait dengan pelanggaran undang-undang pemilu bisa diajukan gugatannya ke Bawaslu, penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya. Kalau memang ada yang dilanggar, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh. Nah, sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang, ya boleh-boleh saja. Apalagi pertemuannya dilakukan di malam hari, di luar jam kerja presiden. Bahkan ada salah satu penggiat pemilu bilang, kalau presiden mau kampanye, cuti dulu. Lah, siapa yang kampanye gitu? Tahapan kampanye belum dibuka. Dibilang kalau mau kampanye gitu. Tetapi sebagai sebuah pendapat ya kita hormati saja lah, sah-sah saja. Namanya orang berpendapat ya boleh-boleh aja gitu. Baik, terima kasih Bang Awi untuk awal terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bang Awi. Kemudian saya ke Pak Ahmad, Pak Fatul maksud saya, Pak Fatul, selaku Wasekjen DPP PKS. Bagaimana Pak Fatul melihat netralitas Jokowi yang dipertanyakan ini? Menurut Pak Fatul sendiri bagaimana? Ya tentu ini menjadi catatan ya, karena memang
Pak Jokowi ini kan sudah 2 periode sebetulnya, ya. Dan dengan kondisi beliau yang sudah 2 periode, lalu mungkin banyak hal yang menjadi catatan kritis masyarakat, walaupun mungkin ada juga survei-survei kepuasan pemerintahan dan sebagainya yang itu menjadi bagian dari saya. Kalau apa, bagus juga kan? perbincangan publik. Ya, tapi tentu harus melihat bahwa kontestasi Pilpres ini kan juga satu hal yang perlu kita jaga dan menjadi legacy beliau sebelum berakhirnya masa pemerintahan beliau. Dan di masa-masa pemerintahan sebelumnya, ya ada Pak SBY, ya kalau tadi mungkin Bu Mega konteksnya ikut lagi dalam Pilpres, tetapi Pak SBY setelah 2 periode ya tentu beliau mencoba menjaga. Bahkan ketika itu kaitan dengan istrinya pun juga beliau sampaikan, dan juga mungkin banyak nama yang beredar juga mungkin lebih untuk menjaga diskusi dan sebagainya sebagai bentuk harapan untuk mewariskan kebaikan-kebaikan yang beliau sudah lakukan itu dijalankan. Nah, sebetulnya kalau presiden punya satu etika yang ingin diperlihatkan dan menjadi legacy, seharusnya yang dia perlihatkan mungkin hal-hal seperti itu, hal-hal yang bisa mewariskan kebaikan-kebaikan apa yang sudah beliau lakukan, dan juga catatan-catatan yang perlu ditingkatkan kepada para calon-calon atau bakal calon saat ini, ya, ataupun juga mungkin partai politik yang sebentar lagi akan berkontestasi dalam pemilu. Nah, ini mungkin menjadi penting karena kalau misalnya sekalipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar karena memang belum masuk masa kampanye, ketika masuk masa kampanye tentu ada ikatan konteks hukum, ya. Ada undang-undang pemilu dan undang-undang yang lain yang punya batasan-batasan yang rigid tentang hal tersebut. Tetapi ketika saat ini berlangsung, sebetulnya bisa ditunjukkan hal seperti itu karena ya kadang etika itu memang ya apa bukan kadang, tapi etika itu ya di atas hukum kalau kita membicara seperti itu. Jadi penting juga untuk memperhatikan hal tersebut. Dan jangan lupa bahwa ya kekuasaan presiden itu kan luar biasa, ya. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dengan sistem presidensial ini sesuatu yang dikhawatirkan oleh publik ketika netralitas ataupun juga mungkin gambaran seorang presiden yang sudah 2 periode memimpin bangsa ini punya kekuasaan yang luar biasa dan partainya pun juga partai pemenang pemilu, ya ini menjadi catatan. Kekhawatiran publik itu menjadi wajar ketika apa yang beliau lakukan itu memperlihatkan satu hal yang mengarahkan satu kondisi politik untuk mengarahkan ke satu pasangan calon, bahkan mungkin dalam deklarasinya juga disebut sebagai presiden hadir dalam deklarasi, dan juga konteks yang lain bahkan mengajak koalisi yang saat ini dalam pemerintahan tetapi minus salah satu partai yang sekarang sedang mencoba untuk mengusung salah satu capres lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan beliau, lalu itu diperlihatkan. Nah, ini menurut saya menjadi penting karena kekuasaan presiden apalagi sudah 2 periode, ya ini dikhawatirkan akan mempengaruhi banyak hal dalam pemilu di masa yang akan datang, sehingga perlu untuk menunjukkan komitmen konsistensi beliau sebagai seorang negarawan yang baik untuk menunjukkan pada publik bahwa beliau ini bagian dari bangsa yang ingin menjadikan pemilu ini berjalan dengan baik, dan hal-hal yang terkait politik silakan diserahkan kepada partai politik, dan juga partai politik itu akhirnya juga memiliki kesempatan juga untuk menunjukkan kedaulatannya sebagai partai politik yang punya konstituen, punya pemilih, dan bisa melakukan berbagai langkah politiknya secara merdeka gitu, tanpa adanya intervensi seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya, mungkin itu, Mas. Oke, baik Pak Fatul. Berarti artinya walaupun ini tidak bisa dikatakan tidak melanggar konstitusi, tetapi ada etika yang harus diperhatikan seperti itu ya Pak Fatul? Ya, karena etika itu ya di atas hukum. Jadi ketika kita bicara hukum positif, ya memang bisa jadi mungkin sekarang tidak ada yang dilanggar. Tetapi apakah terlalu sulit untuk seorang presiden yang sudah 2 periode ini untuk menjadi seorang negarawan, menunjukkan etikanya yang cukup baik dalam berpolitik, dan akhirnya berdiri di atas semua golongan, di atas semua kalangan, di atas semua bakal calon dan partai politik untuk menjadi seorang presiden kepala negara yang memberikan legacy yang baik untuk pemilu di tahun 2024. Ya, baik. Oke. Terima kasih Pak Fatul. Terima kasih. Saya ke Bang Pangi. Kalau Bang Pangi melihatnya seperti apa? Selama ini apakah Jokowi sudah terlihat kalau tidak netral atau sah-sah saja posisi Jokowi saat ini, Bang Pangi? Izin audionya Bang Pangi. Pertama,
saya mengatakan seperti ini bahwa eh, Soeharto itu di era kepemimpinan beliau, walaupun 32 tahun berkuasa, itu memang memisahkan antara kegiatan partisan politik dengan kegiatan pemerintahan dan negara. Sehingga Soeharto waktu itu ada sejarahnya, dia membuat namanya Istana Cendana ya. Cendana itu adalah aktivitas beliau sebagai DPP, ketua Golkar di waktu itu. Nah, jangan sampai, maksud saya begini, apa statementnya Kang Owi tadi, Bang Awi tadi tentang ini, bahkan kalaupun nikahnya anak Pak Jokowi pun di situ nggak ada masalah, mungkin ya, karena undang-undang memang nggak mengatur. Tapi jangan sampai memang kita mundur gitu, di era Presiden Soeharto aja itu lebih diatur gitu. Jadi beliau bisa memisahkan antara kegiatan partisan pribadi, partisan politik dengan kegiatan pemerintahan dan negara. Ini menjadi mestinya kita lebih maju untuk itu, untuk tidak membuat peristiwa-peristiwa masa lalu, bentangan empiris masa lalu itu tidak terulang. Nah, sebetulnya kalau saya cermati, kalau saya fair ya, ini empirik objektif bukan ya, intersubjektif saya, itu Pak SBY jauh agak lebih elegan, lebih fair gitu untuk menilai mana aktivitas politik, mana aktivitas kenegaraan. Nah, misalnya beliau juga ada rumah sendiri namanya rumah Cikias gitu. Nah, mungkin ini juga kelemahan dari Pak Jokowi, nggak punya rumah pribadi gitu. Itu yang juga menjadi kelemahan, sehingga tidak ada tempat acara, nggak mungkin ke Solo gitu. Karena nggak ada punya rumah. Kalau Pak SBY punya rumah Cikias, Pak Soeharto punya namanya Cendana dan seterusnya. Jadi Pak Jokowi nggak punya rumah apa. Rumahnya Istana Bogor dan Istana Merdeka. Nah, sehingga tidak ada pilihan. Ini juga membuat mungkin ya barangkali Pak Jokowi tidak punya pilihan untuk mengadakan acara agenda, tetapi sebetulnya bisa disiasati, dicarikan solusi yang terbaik. Sehingga memang saya merasa bahwa penting sekali untuk memberikan ketauladan contoh yang baik bagaimana aktivitas kegiatan-kegiatan yang berbau amis politik ini kan sulit untuk kita bedah. Karena itu pertemuan bisa saja tidak bicara politik, bisa saja bicara politik gitu, bisa bicara partai, bisa saja bicara tentang keberlanjutan pemerintahan, bisa bicara tentang apa yang dibilang Bang Awi tadi, itu bicara lebih kepada persoalan-persoalan kenegaraan. Tapi pertemuan partai politik yang diundang adalah partai politik, ketua umum partai politik di istana, menurut saya memang harusnya lebih elok, lebih bijak memang dicarikan tempat yang lain. Kalaupun tidak ada rumah istana pribadi, ya bisa cari tempat-tempat yang cukup representatif untuk pertemuan-pertemuan semacam itu. Sehingga memang Pak Jokowi akan menjaga citra, trust-nya, menjaga bagaimana beliau betul-betul memberikan, menjaga betul gitu, meskipun tidak melanggar secara etik gitu. Meskipun tidak melanggar secara undang-undang. Kalau misalnya di negara-negara Amerika Serikat itu memang diatur, ada juga peraturan-peraturan perundang-undangan, mestinya di negara federal melarang memanfaatkan otoritas negara untuk fasilitas untuk kegiatan politik partisan. Itu ada diatur dalam undang-undang. Misalnya di Hatch 1939 gitu, pembaruan tentang bagaimana menetapkan hukuman disiplin bagi pejabat publik melakukan pelanggaran ketika ada aktivitas partisan politik. Nah, saya mencermati misalnya kalau kita cermati misalnya menarik melihat Pak Jokowi memang di periode kedua ini memang paling banyak melakukan endorse. Apakah itu salah? Juga nggak salah gitu. Sering melakukan endorse, paling banyak memberikan dukungan politik kepada salah satu calon presiden. Paling rajin mengendorse dibandingkan Pak SBY periode kedua. Itu dari data kita memang ada temuan bahwa endorse Pak Jokowi itu cukup berpengaruh. Ada 20% mempengaruhi preferensi politik terhadap pilihan masyarakat, terhadap mereka mengikuti arahan atau pengaruh sikap Pak Jokowi itu mempengaruhi sikap politik mereka. Itu ada 20%. Itu cukup besar sebetulnya angka itu. Nah, kalau Pak Jokowi mengambil langkah misalnya soal netralitas Pak Jokowi dalam 2024, saya mengatakan bahwa Pak Jokowi tentu punya statement mengatakan bahwa tidak akan cawe-cawe dalam politik. Itu menjadi statement penting. Itu adalah angin segar bagi kita. Tidak ingin terlalu dalam masuk politik partisan. Tapi misalnya di komparasi di Amerika, Joe Biden juga pernah di-endorse oleh Obama misalnya. Itu menarik sebetulnya. Kenapa Obama bisa me-endorse Joe Biden?
Tapi menurut saya itu tidak terlalu menjadi ada potensi abuse of power-nya tidak terlalu dalam. Karena apa? Karena Obama waktu itu tidak lagi menjadi presiden misalnya. Nah, artinya sudah satu periode tidak, 2 periode tidak menjadi presiden, kemudian baru endorse Joe Biden. Jadi sebetulnya kondisi abuse of power atau kondisi yang dianggap akan ada persoalan misalnya penyelenggara pemilu kita, Bawaslu, KPU kita, kemudian lapangan politik kita tidak datar, ada gelanggang politik yang keras sebetulnya, seolah-olah ini bahwa bagaimana menerjemahkan BIN bekerja, bagaimana KPU bekerja, bagaimana Bawaslu bekerja, seolah-olah bahwa ada intervensi dan seterusnya. Ini semestinya kecurigaan ini bisa selesai kalau memang Pak Jokowi tidak mau terlibat. Tetapi jangankan, saya harus mengatakan hati-hati betul ya. Sedangkan Pak SBY yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam politik praktis untuk menentukan presiden selanjutnya, memberikan itu lapangan datar kepada siapapun, panggung kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo menjadi presiden, itu pun Pak SBY mengalami risiko yang cukup besar. Jadi hati-hati dengan mengambil sikap seperti ini. Karena kalaupun Pak SBY dengan netral saja, kalaupun Pak SBY waktu itu mengambil sikap, karena Demokrat harus mengambil salah satu pilihan. Kalau enggak, Demokrat itu dapat sanksi, tidak bisa menjadi ikut peserta pemilu. Sehingga Demokrat memutuskan mendukung Pak Prabowo. Itu pun di injury time last minute. Tetapi tidak ada endorse, tidak ada sikap yang terlalu menonjol waktu itu. Jadi resikonya apa? Pak SBY-nya jadi bulan-bulanan. Semua prestasi Pak SBY tidak dianggap. Kinerja Pak SBY tidak dianggap. Kemudian partainya menjadi bulan-bulanan juga. Kemudian semua yang terbengkalai waktu itu datang ke Hambalang, disaksikan bahwa ini kan terbengkalai. Jadi bagaimana pertontonan gelanggang politik yang tidak elegan dan menunjukkan bahwa memang Pak SBY nggak dianggap tidak punya saham di situ dari kemenangan Pak Jokowi, dianggap Pak SBY terlalu netral sehingga tidak punya sikap, itu pun mendapat risiko yang berat tantangannya. Nah, kalau syukur-syukur kalau Pak Jokowi punya pilihan yang benar, menang misalnya endorse-nya Pak Ganjar udah dilakukan hari ini, menang ternyata nanti Mas Ganjar. Itu sangat keberkahannya luar biasa bagi Pak Jokowi. Tapi kalau tidak, risikonya menurut saya jauh lebih berat daripada Pak SBY hari ini yang dianggap menjadi bulan-bulanan gitu. Nah, ini yang menurut saya walaupun sebetulnya sikap politik yang tidak dipertontonkan oleh politisi kita hari ini juga tidak negarawan gitu. Hanya bicara tentang dirinya, hanya bicara tentang 5 tahunan, tidak bicara tentang masa depan. Mestinya kan kalau presiden itu semuanya punya jasa. Presiden itu semuanya punya kebaikan. Intinya nggak perlu dijelaskan bahwa ini presiden tidak punya jasa, ini presiden punya jasa, ini presiden terbaik, ini tidak. Semestinya kan nggak perlu. Sehingga tidak perlu mempertontonkan mana proyek yang terbengkalai, kemudian menjelaskan bahwa ini Pak SBY tidak dianggap tidak punya prestasi, kemudian semua kegiatannya presiden sebelumnya dianggap tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu ada sebenarnya nggak bagus begitu. Jadi sampai kapan kita melakukan ini juga nggak baik sebetulnya. Jangan sampai kita tidak menghormati presiden setelah ini, termasuk Pak Jokowi setelah dia tidak lagi berkuasa, mestinya tetap dihormati dan dihargai. Baik, terima kasih Bang Pangi untuk awal terlebih dahulu. Ya, baik, saya ke Bang Awi. Bang Awi kan P3 ini termasuk yang diundang oleh Presiden Jokowi kemarin. Nah, sebenarnya poin penting apa yang dibahas oleh Presiden Jokowi terhadap pertemuan kemarin, Bang Awi? Ya, sebelum lebih jauh, ada hal yang menarik apa yang disampaikan Pangi untuk kami komentari. Pertama, dia mengilustrasikan di Amerika memang kalau yang Obama waktu mengendorse Joe Biden itu memang Obama tidak menjabat. Tetapi ketika dulu Hillary melawan Donald Trump, itu Obama jelas-jelas mengendorse Hillary Clinton. Jadi fase itu jangan dipotong, yang pertama. Yang kedua, ketentuan mengenai undang-undang pemilu yang mewajibkan partai politik mengusung calon presiden itu baru diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di tahun 2014 itu tidak ada kewajiban partai politik mengusung calon presiden. Maka kemudian Partai Demokrat di tahun 2014 itu tidak mengusung pasangan calon. Artinya dia ke KPU-nya telat. Baru dia menyatakan dukungan setelah Prabowo Hatta mendaftar ke KPU. Ya wajar aja ketika Demokrat memberikan dukungan kepada Prabowo Hatta karena Hatta Rajasa adalah besan dari SBY. Dan ingat, SBY juga pernah mengumpulkan partai-partai ketua umum, partai-partai koalisi Merah Putih KMP untuk menegaskan sikap politiknya. Sebelum itu, kalau dikatakan tidak mau mengendos-endos, dia bikin konvensi, sama aja. Terus kalau kemudian kehadiran Presiden Joko Widodo, sekali lagi kami katakan, memang etika
ada aturannya. Hal yang terpenting adalah salah satu unsur dari etika itu tidak melanggar hukum. Kalau melanggar hukum sudah pasti melanggar etika. Nah, selanjutnya, kalau kemudian dikatakan SBY Jokowi itu hadir di deklarasi Pak Ganjar, apa yang salah? Beliau kader PDIP, dilakukan di luar jam kerja, di rumahnya di Batu Tulis, dan nggak ada masalah juga. Terus kemudian terkait dengan endorse-endorse yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini, itu kan tidak hanya satu calon, semua disebut, bahkan AHY pun disebut. Ketum kami Pak Mardiono ketika Harlah P3 ke-50 di ISBS juga disebut. Beliau juga memposisikan pada situasi yang sama gitu. Namun ketika ada satu kegiatan mengumpulkan anggota koalisi di istana, itu seolah-olah itu seolah-olah di dalam pertemuan itu cawe-cawe urusan capres dan cawapres. Padahal itu tidak ada sama sekali pembicaraan tentang itu. Kalau kemudian di antara masing-masing ketua umum partai saling sindir, saling gojlok, ya biasa namanya ketua umum partai tidak mungkin menghindari persoalan politik, 0% tidak bicara politik tidak mungkin. Karena yang hadir itu adalah para ketua umum partai. Tapi kan agenda utamanya bukan itu. Nah, barangkali di sela-sela pembicaraan ada yang nyeletuk, kanan kiri gitu kan, dan hal yang wajar saja. Sekali lagi kami tegaskan di istana itu pertemuan tersebut tidak bicara mengenai pencapresan di 2024. Itu clear ya. Tapi sekali lagi yang patut digarisbawahi oleh teman-teman, ya nggak ada undang-undang yang dilanggar gitu loh oleh Presiden Joko Widodo itu, apalagi dilakukan di luar jam kerja. Nah, gitu. Jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan Pangi, bahwa setiap presiden itu ada legasi yang ditinggalkan, itu dihormati. Bahwa apa yang prestasi dicapai oleh Pak Presiden SBY itu ada. Dan Presiden Jokowi tidak pernah menegasikan itu. Yang ngomong itu kan baser-baser, bukan presiden. Bukan saya juga, perwakilan P3. Karena kami juga menjadi bagian dari pemerintahan SBY itu selama 10 tahun. Banyak legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, banyak juga yang dilanjutkan oleh Jokowi. Ada juga yang Jokowi memulainya. Saya ambil contoh, Trans Jawa itu kalau nggak ada fase pemerintahan SBY, itu tidak selesai, tidak tersambung. Tol Cipali itu di zaman SBY, tapi kemudian dirampungkan oleh Jokowi, Trans Jawa nyambung dari Anyer, dari Cilegon sampai ke Probolinggo. Itu kan dituntaskan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kan tidak menghapus prestasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sama ketika SBY membangun jembatan Suramadu, meresmikan jembatan Suramadu di dapil saya, itu juga tidak menafikan peran dari Megawati yang memasang tiang pancang pertama kali pembangunan Suramadu. Ya. Atau seperti misalkan pembangunan Bandara Kertajati. Hari ini Presiden Jokowi yang disalah-salahkan karena meresmikan Bandara Kertajati. Padahal itu fase pembangunannya sejak zaman Pak SBY. Jadi masing-masing presiden itu punya karakteristik kerjanya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Tidak bisa dipaksakan. Termasuk besok karakter dari Pak Ganjar misalkan sebagai penerusnya Presiden Jokowi hari ini, itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Dari potongan tubuh sudah beda, satu rambut putih, satu tidak, apalagi nanti bicara kebijakan, karena masing-masing itu memiliki karakter dan legasinya masing-masing yang tidak boleh dinafikan satu sama lain. Ya, baik, terima kasih Pak Ami. Baik, langsung saja mungkin ditanggapi Pak Fathul Bari. Ya jelas kalau kita patokannya dengan aturan, ya tentu aturan-aturan yang ada mungkin saja memang tidak ada yang dilanggar gitu. Jadi basis kita sebetulnya untuk menunjukkan gambaran seorang presiden yang sudah 2 periode, sebetulnya kan kita mempertanyakan apa sebetulnya yang beliau ingin perlihatkan. Apalagi beliau ini bukan pimpinan partai, berbeda dengan beberapa pimpinan partai yang mungkin memang melekat karena beliau mereka adalah ketua umum partai misalnya yang punya tanggung jawab 2 hal, baik dalam sisi tugas kenegaraannya maupun juga tugas kepartaiannya. Sedangkan Pak Jokowi ini kan sebetulnya lebih rileks gitu. Jadi dia bukan ketua umum partai, dan mungkin ya kalau saya sih selama ini bisa jadi mungkin ini anggapan awam saya gitu. Mungkin sebutan-sebutan yang selama ini
disebut petugas partai dan sebagainya. Menurut saya ini juga penting digarisbawahi gitu. Khawatir hal-hal seperti ini sebetulnya menunjukkan kesannya kan ketika itu disebut ya hal-hal yang menjadi kewenangan presiden seolah-olah dia lebih di bawah gitu, menjadi inferior gitu di bawah partai. Dan akhirnya untuk menunjukkan hegemoninya sebagai seorang presiden ya maka dibuatlah hal-hal semacam itu. Jadi menurut saya juga ini menjadi refleksi kita sebetulnya. Ketika seorang sudah menjadi presiden, kepala negara, itu bagian dari tanggung jawab besar dia, dan memang mereka orang-orang yang terpilih itu adalah kepala negara kita. Apapun partai kita, apapun latar belakang kita, ketika sudah terpilih ya itu kepala negara kita gitu yang harus kita hormati. Dan ketika kita hormati posisi mereka, mereka pun juga harus memberikan penghormatan terhadap posisinya sendiri dan menunjukkan kepada publik gitu bentuk komitmen dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala negara ya, memperlihatkan kenegarawanannya kepada masyarakat, memberikan keteladannya kepada masyarakat. Ya mungkin kalau misalnya di kasus-kasus tertentu ada seorang yang menjadi presiden, wakil presiden, tapi kebetulan mereka adalah juga pimpinan partai, ketua umum partai, ya bisa jadi itu sesuatu yang sulit untuk dihindari karena hal-hal yang menjadi keseharian politik itu pasti ada. Nah, kalau Presiden Jokowi ini kan sedikit berbeda karena beliau justru lebih rileks sebetulnya, bukan ketua umum partai, tapi sebagai seorang presiden yang juga di atas semua golongan, di atas segala semua kepentingan politik yang ada, dan harapannya ya menghadirkan legacy yang baik bagi masyarakat. Ini mungkin menjadi sebuah refleksi menurut saya menjadi penting itu. Jadi sebaiknya ya ditunjukkanlah hal-hal seperti itu kepada masyarakat, apalagi beliau sendiri kan yang sudah menyebutkan tidak cawe-cawe dan sebagainya, tetapi belakangan justru ketika ada forum terakhir misalnya, beliau sendiri yang menyampaikan, konteksnya pun juga ketika Nasdem tidak diundang, beliau sendiri menyampaikan konteksnya bahwa Nasdem sudah punya koalisi sendiri dan lain-lain. Ini kan konteks politik secara tersurat, bahkan bukan hanya tersirat. Ini menjadi catatan evaluasi bahwa ya seharusnya beliau sendiri pun juga mengevaluasi pernyataan yang pernah disampaikan dan memperlihatkan bahwa apa yang dia sampaikan itu dia lakukan dalam keseharian politik kita, dan lebih baik fokus untuk mengerjakan hal-hal yang bisa membangun masyarakat, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini masih menjadi catatan untuk beliau. Baik, Bang Fatul, artinya ketika kemarin Presiden Jokowi misalkan mengundang Nasdem, itu mungkin respon publik akan berbeda saat ini? Ya kalau sebelumnya kan santai-santai aja kan, ketika semua koalisi diundang, memang membicarakan hal-hal yang bisa jadi mungkin seperti yang Mas Awi sampaikan ya, tentu karena mereka orang-orang politik, partai politik ya tentu pasti ada obrolan-obrolan ataupun juga candaan-candaan politik. Tetapi ketika yang diundang adalah ketua umum partai semua koalisi, saya rasa publik pun juga biasa-biasa saja, dan juga tidak disampaikan bahwa memang ini berbeda koalisi gitu. Ya, kalau yang kemarin kan memang bukan hanya tersirat tapi sudah tersurat bahwa Presiden Jokowi yang menyampaikan ya Nasdem nggak diundang ya karena memang sudah punya koalisi sendiri. Ini kan konteks politiknya kan nyambung gitu. Maka itu maka menurut saya ya perlulah ini kan sebagai kritik masyarakat, sebagai aspirasi yang perlu didengarkan oleh beliau. Walaupun mungkin aspirasinya dari lingkaran luar beliau, dari partai yang lain, dari kalangan yang lain, ini perlu menjadi catatan. Ya masih ada waktu lah sebelum pemilu ini benar-benar dimulai secara langsung, sudah masuk masa kampanye dan seterusnya hingga terpilih nanti presiden yang baru gitu. Baik, terima kasih Bang Fatul Bari. Ya, baik. Terima kasih Bang Fatul. Saya ke Bang Pangi lagi menyambung tadi pertanyaan ke Bang Fatul. Bang Pangi, apakah tidak diundangnya atau tidak diundangnya Nasdem kemarin ini juga jadi faktor netralitas Jokowi ini dipertanyakan, Bang Pangi? Ya sebenarnya agak aneh sih. Di satu sisi Bang Awi bilang di sana bicara tentang kebangsaan, tidak bicara tentang politik, tentang agenda pribadi Pak Jokowi. Tapi di istana itu kenapa Bang Awi nggak bisa menjelaskan yang dibicarakan Pak Jokowi di situ adalah di istana diadakan agenda politik. Kan Pak Jokowi bilang sendiri bahwa mereka sengaja tidak mengundang Nasdem karena Nasdem bukan bagian dari koalisi Pak Jokowi, bicara Pilpres. Jadi disitulah yang kemudian menurut saya itu adalah ada institusi negara yang fasilitas negara yang dipakai di istana untuk bicara tentang Pilpres, tentang koalisi.
Bukti faktanya empirik objektif, clear. Nasdem nggak diundang. Berarti kan tidak bicara tentang politik kebangsaan, bicara tentang bagaimana koalisi, bagaimana pilpres ke depan. Nah, di situ yang menurut saya nggak jelas gitu. Artinya common sense, rasionalitas, ya bagaimana memberikan alasan bisa saja, ya bisa saja. Tetapi yang menarik adalah jauh daripada itu. Misalnya Pak Jokowi tidak akan, silakan itu agenda beliau sebagai orang partai. Bang Awi bilang dia punya hak untuk berkampanye, dia punya kepentingan. Itu kepentingan pribadi Pak Jokowi, bukan kepentingan beliau sebagai presiden. Nah, tapi begitu dia di acara relawan misalnya, ini hebatnya Pak Jokowi adalah relawan itu di maintenance. Nah, sepanjang relawan itu di maintenance, itu kepentingan pribadi, kepentingan partai selanjutnya itu akan terus berlanjut. Semestinya kan kalau elegannya begitu selesai presiden ya terpilih ya relawan harusnya kan nggak perlu berlanjut. Nah, itu menunjukkan bahwa kehadiran Pak Jokowi di Jakarta mengatakan ini adalah murni acara relawan. Tapi coba cek ada foto di situ, jangan lupa cek fotonya itu. Ada pin presiden, pakai pas pampres, pakai protokol, pakai fasilitas negara, acara relawan. Ini di mana akal sehat kita, common sense kita? Boleh kita membela Pak Jokowi, tapi kalau salah, itu mestinya diingatkan. Jangan kalau Pak Jokowi mau datang ke acara relawan, jangan pakai pas pampres, datang sendiri aja. Jangan pakai fasilitas negara, karena itu agenda kenegaraan. Itu fasilitas negara. Nah, itu harus dibedakan. Kita jangan sampai terlalu membela tapi nggak punya rasional. Membela itu harus dengan akal sehat, dengan common sense. Makanya jauh lebih baik Pak Jokowi untuk mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi memang harus hati-hati betul gitu. Jadi saya sebetulnya jangan sampai kita sisi kepentingan Pak Jokowi secara pribadi, konflik interestnya dengan kepentingan bicara tentang politik kebangsaan itu nggak clear. Jadi misalnya memang setiap orang punya jaminan untuk berpolitik gitu secara pribadi, saya nggak melarang. Tapi perlu dicatat bahwa selalu Bang Awi bilang bahwa ini tidak ada etika yang dilanggar, tidak ada pelanggaran etika, tidak ada yang dilanggar satupun. Saya ingin mengingatkan bahwa di dalam kenegaraan Presiden Jokowi tentu menjunjung etika berpolitik dan melaksanakan perintah konstitusi, menjadi wasit yang netral dalam pemilu. Nah, wasit yang netral dalam pemilu artinya dia tidak cawe-cawe sebetulnya. Ya, supaya Bawaslu-nya bisa menerjemahkan, supaya KPU-nya bisa menerjemahkan netralitas, supaya aparat negaranya, BIN-nya bisa menerjemahkan netralitas. Karena konstitusi, perintah konstitusi, presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam menjalankan undang-undang, sehingga presiden adalah wasit yang netral. Jadi itu adalah wasit yang netral dalam pemilu. Nah, perlu dicatat bagaimana mungkin Presiden Jokowi netral kalau kemudian beliau sudah punya jagoan, sudah punya cawe-cawe, sudah melakukan promosi, sudah melakukan endorse ya. Jadi kalau kemudian dicatakan perlu dicatat etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Yes. Pelanggaran etika juga adalah pelanggaran hukum. Hukum adalah fondasi dari dasar etika adalah fondasi dari hukum. Mana ada ketentuan pelanggaran etika itu pelanggaran hukum? Dengar dulu, Bang Awi dengar dulu sebentar. Nanti ganti-gantian. Nanti Bang Awi ngomong sendiri. Supaya nggak lupa, tadi bilang pelanggaran etika, pelanggaran hukum. Mana ketentuannya itu? Etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Ya sebutin pasalnya itu. Nah, silakan ngomong, silakan. Lah ya enggak. Jadi gini, kalau Anda bicara gini. Ya, etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. You bilang tadi pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum. Mana ketentuan yang menyebut itu? Adalah pelanggaran hukum. Nah, yang mana yang menyebut ketentuan itu? Etika adalah fondasi dasar hukum. Ya, etika mana yang menyebut itu? Ketentuannya sebut dong. Yang ngomong bukan saya, dengar dulu. Yang ngomong bukan saya. Baik, silakan. Bang Awi, kita beri kesempatan terlebih dahulu, Bang Pami. Itu kan pendapat orang. Ya, moral prinsip kebenaran. Memang dia sebuah kebenaran omongan dia. Belum tentu. Gini. Saya ingin komentari pendapatnya Pami yang katanya berpikir secara masuk akal. Ya, katanya tadi bilang logika, akal sehat dan seterusnya. Saya ingin membawa Anda juga berpikir logika akal sehat. Ya, itu pendapat saya. Yang diprotes tadi, yang diprotes tadi itu, silakan Bang Awi terlebih dahulu. Yang diprotes tadi katanya Jokowi datang ke acara relawan Pak Presiden. Pendapat orang ini bukan pendapat saya, ini pendapat orang. Nah, ya pendapat orang boleh benar boleh salah, bukan berarti harus diikuti. Ya, Ronald Dworkin yang ngomong Ronald Dworkin silakan cek di Google. Dia mengatakan moral principle is foundation of law. Ya itu kan pendapat.
Itu kan Baik. pendapat, bukan ketentuan Hmm. hukum. Ya. Karena aku Ya, tanya Pak, aturannya kalau yang Pak Awi mana? salah, silakan. Anda ini Salah Baik. nggak apa-apa. dosen, Salah, Baik. berarti Pak Awi yang benar. ngomong. Nah, Gantian Bang presiden Pangi. Ketentuan hukumnya Baik. di mana? berpolitik, Kita kasih etika kesempatan ke bernegara, Bang Awi, konstitusi. silakan. Ya, Nah, gimana? seharusnya Mau dilanjut diskusinya ini? Silakan Ya. Bang Awi. Bang Pangi stop dulu. Kita gantian ke Bang Awi. Silakan Bang Awi. Saya kan tadi hanya sederhana menanyakan. Ada yang bilang bahwa pelanggaran etika itu pelanggaran hukum. Aku tanya dong, saya challenge. Mana ketentuannya? Rupanya dia mengutip pendapat orang. Namanya pendapat orang ya itu satu orang aja kadang pendapatnya 3 gitu kan. Jadi itu bukan sesuatu norma yang apa. Jangan pendapat orang itu seolah-olah itu jadi norma hukum. Itu tidak bisa. Makanya saya akan challenge. Yang kedua, tadi mempersoalkan pakai apa, membela sih pakai logika akal sehat, sama berpendapat sebagai pengamat juga pakai logika akal sehat. Tapi contoh, tadi dia bilang Jokowi hadir ke acara relawan pakai print presiden. Dia itu presiden nyatanya pakai pas pampres, jangankan presiden yang aktif. SBY, Megawati masih pakai pas pampres kok. Hamzahas yang sudah nggak jadi wapres masih pakai pas pampres, apalagi presiden yang menjabat. Nah, ini juga perlu logika akal sehat dan itu ada ketentuan perundang-undangannya. Tidak sembarang ngomong. Jadi tolonglah bahwa soal kritik oke silahkan, tapi bukan kritik yang disampaikan itu berhak memonopoli kebenaran. Saya cukup apresiasi apa yang disampaikan Fathul Bari tadi. Kita ini pelaku politik gitu. Jadi masing-masing berpendapat silahkan, tapi bukan berarti itu hegemoni kebenaran gitu. Terus yang disampaikan bahwa tadi presiden jadi wasit. Dari mana ceritanya presiden wasit? Wasit pemilu itu namanya Bawaslu. Kode etiknya ditangani oleh DKPP. Presiden sebagai insan politik itu pelaku politik. Ya. Bukan wasit politik. Wasit politik itu Bawaslu. Kalau nggak jelas, baca Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Termasuk juga undang-undang sebelumnya. Jadi tolong itu dipisahkan ya. Jangan karena misalkan berpendapat seolah-olah itu harus benar, nggak bisa. Dan pemilu kita itu sudah ada penyelenggaranya. Terus kemudian ada tudingan, nanti penyelenggara pemilu dikooptasi oleh pemerintah, oleh penguasa. Gimana rumusnya? Yang memilih KPU dan Bawaslu itu ini saya di DPR, temannya Mas Fathul Bari di DPR yang menentukan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu. Justru yang lebih punya power untuk masuk ke KPU Bawaslu itu di DPR. Baik. Ini kita fair mendudukkannya ya. Kecuali KPU Bawaslu-nya bentukan presiden. Ini kan bukan. KPU Bawaslu-nya melalui proses seleksi yang secara terbuka dilakukan oleh para akademisi, terus disaring oleh tim sel, kemudian dilempar ke DPR. DPR memilih 7 orang dan 5 orang. Itu juga proses politik. Semua partai juga terlibat di situ. Baik. Baik, Bang Awi. Ya. Baik, terima kasih. Kita coba kalau Bang Fathul seperti apa tanggapannya? Sebentar, Bang Pangi. Ya, silakan, Bang Fathul. Ya, tentu ya semua perdebatan tadi jadi gambaran kenapa makanya penting gitu untuk seorang presiden tuh menjaga dirinya secara baik gitu menurut saya. Dan kalau misalnya tadi mungkin dikaitkan bahwa ya memang beberapa hal yang terkait dengan pemilu itu baik itu penyelenggara maupun juga wasitnya tadi Bawaslu dan juga yang mengawasi ada Dewan Kehormatan, yaitu mereka memang lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu. Tetapi tentu seorang presiden ini bukan hanya pribadi gitu. Dia punya kekuasaan yang sangat besar, bahkan Pak Jokowi ini sudah 2 periode, dan bahkan partainya juga yang ada dalam koalisi ini partai mayoritas, dan seorang presiden ini kekuasaannya luar biasa gitu. Jadi walaupun mungkin tadi Bawaslu, KPU dipilih oleh presiden dan DPR, tetapi birokrasinya, apalagi mungkin di Indonesia sekarang banyak kepala-kepala daerah yang bukan dipilih dari hasil pilkada, tapi merupakan seorang pejabat kepala daerah yang juga dipilih dari pemerintah gitu. Ini juga menjadi catatan karena publik ini sekarang kan sebetulnya sedang melihat bagaimana arah politik Presiden Jokowi, karena bukan hanya arah politiknya yang dilihat, tetapi bagaimana kekuasaan yang melekat itu dikhawatirkan bisa menentukan hasil pemilu, tidak secara langsung memang ya. Kalau secara langsung kan tentu itu sangat berbahaya, bahkan itu pelanggaran pidana. Tetapi ketika
secara tidak langsung seorang presiden tidak memperlihatkan keteladanannya dalam menjaga netralitasnya ataupun juga orientasi politiknya, walaupun kalau dari seorang beliau sebagai seorang politisi juga itu merupakan hal yang wajar, tetapi karena beliau ini seorang presiden, bukan sekedar politisi yang ada di DPR, bukan politisi yang mungkin juga tidak punya kekuasaan yang besar sebagai seorang eksekutif di tingkat tertinggi bangsa ini, ya tentu ini menjadi hal-hal yang dikhawatirkan oleh publik. Dan membaca khawatiran itu ya sebetulnya hal yang wajar juga bagi kita untuk ya mendudukan sesuatu ini pada tempatnya gitu menurut saya. Dan memang ya kalau perdebatan ini terus dilanjutkan, saya yakin sih nggak akan selesai karena pasti ada aspek hukum yang dicari, juga tidak akan ada aspek hukum yang ketemu gitu. Karena memang aspek etika ya bisa jadi mungkin cara hukum positif memang tidak ada. Kecuali nanti kalau kita sudah masuk masa kampanye, misalnya presiden memfasilitasi kampanye, itu tentu sebuah pelanggaran. Presiden misalnya menggunakan istana misalnya untuk berkampanye yang sebelumnya disebut endorse tapi sekarang masuk ke kampanye, itu sebuah pelanggaran. Nah ini makanya hal-hal yang perlu dijaga. Dan menurut saya ya, kalau saya sih berpikir ya tadi bahwa Presiden Jokowi ini presiden yang luar biasa, bukan orang yang punya trah politik tertentu, bukan orang yang punya posisi tinggi dalam sebuah partai politik, yang seharusnya beliau nih santai aja nih, relax nih, karena kedaulatan ataupun juga berpolitik ini biar serahkan ke Mas Owi ini yang hebat-hebat untuk bergerak di lapangan gitu, mencari rekan koalisinya, memverifikasi calon presiden dan calon wakil presidennya. Dengan Presiden Jokowi ini melihat saja dari atas nih, beliau memantau kondisi politik yang ada, mungkin juga membangun komunikasi ini lebih untuk sekedar mentransfer ilmunya kepada para bakal calon presiden misalnya dan sebagainya. Ini dalam pikiran saya yang mungkin kita memang bisa jadi punya pikiran beda-beda, tetapi harapan publik ya tentu berharap beliau ini punya positioning yang baik sehingga publik pun juga punya teladan yang baik juga dalam berpolitik, dalam bernegara, dan itu harapan publik secara ideal. Ya walaupun mungkin bisa jadi kalau terjadi seperti ini, bisa jadi pandangannya mungkin publik menganggap ya beliau belum punya gambaran ideal gitu sebelum nanti mengakhiri masa jabatannya, dan bisa jadi mungkin khawatiran-khawatiran beliau itu ya yang coba akhirnya membuat beliau masuk secara langsung untuk berpolitik dalam konteks pilpres. Ya kalau cawe-cawe mungkin terlalu kasar ya, tapi kalau berpolitik ya itu hal yang wajar, tapi perlu dijaga etika dan sikap kenegarawanan ya. Mungkin itu menurut saya. Baik. Bang Fatul, artinya ini juga dengan perdebatan yang ada di masyarakat pro kontra seperti itu bisa menjadi PR juga untuk KPU dan juga Bawaslu agar hal-hal semacam itu nanti betul-betul bisa diatur dan juga ditegakkan. Ya menurut saya Bawaslu sudah perlu mulai mengamati ya hal-hal seperti ini, karena kita akan masuk proses kampanye, sudah masuk proses pendaftaran parpol sebelumnya, sudah ada nomor urut, sudah masuk lagi ke pendaftaran bakal caleg, dan seterusnya nanti kita masuk ke masa pendaftaran bakal capres dan cawapres, dan masuk ke pemilu dalam proses kampanye dan sebagainya. Ya menurut saya sih sudah mulai nih Bawaslu dan juga para pihak yang lain termasuk masyarakat ini sudah mulai bersuara, dan makanya suara sekarang ini menurut saya sudah sangat wajar karena memang sudah sangat dekat dengan pemilu. Kalau ini dilakukan presiden sebelum-sebelumnya mungkin lebih santai publik ya, tapi ini sudah makin dekat pemilu, kita yang partai di luar pemerintahan juga kita khawatir juga nih, karena memang kita ingin merebut kekuasaan untuk masyarakat, tetapi ya khawatirnya keberadaan beliau yang tidak dikhawatirkan tidak menjaga posisinya dengan secara baik, ya ini menjadi tantangan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ya di masa-masa sekarang ini beliau sudah mulailah untuk mengerem gitu pelan-pelan hingga nanti masuk ke masa pemilu dan kampanye yang akan berjalan sebentar lagi nih. Beliau punya positioning yang lebih asik lah gitu untuk dilihat publik dan menjadi teladan bagi kita semua. Baik, terima kasih Bang Fatul. Terima kasih Bang Fatul. Saya ke Bang Pangi lagi sebelum kita nanti closing statement. Silahkan Bang Pangi menanggapi baik dari tadi Bang Awi dan juga Bang Fatul. Silahkan Bang Pangi. Audionya Bang Pangi? Bang Pangi, audionya? Audionya bisa dinyalakan. Iya,
yang saya menarik, saya mau challenge tadi adalah sebetulnya Bang Awi nggak bisa menjawab bahwa di istana itu tidak bicara politik. Nah, artinya berkali-kali memang Presiden mengatakan bahwa capres ini bukan ranah saya, ranah partai. Gitu. Beliau tidak ikut cawe-cawe. Nah, tetapi di balik layar Presiden memang cukup aktif dan paling rajin mengendorse calon presiden. Dan itu lebih dominan memang ke Mas Ganjar. Itu harus saya akui gitu. Nah, dan memang jagoan Pak Jokowi arahnya memang ke Ganjar, bukan ke yang lain. Nah, tidak mengundangnya Nasdem saja, salah satu jawaban dari bukti dari Pak Jokowi mengatakan bagaimana, kenapa Nasdem nggak diundang? Padahal itu di fasilitas negara, namanya istana. Hanya Pak Jokowi mengatakan, ya Nasdem sudah di bagian koalisi yang lain, bukan di koalisi kita. Nah, itu di dalam istana, mengundang para ketua umum partai yang satu kubu dengan politik partisannya yang diundang, yang enggak. Modus yang tidak mengundang lawan demikian itu kan ketika memang menarik untuk dicermati sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal PIN. Apa susahnya Pak Jokowi melepas PIN itu? Karena ketika beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, itu adalah aktivitas politik, itu adalah aktivitas DNA politik. Kemudian dia sebagai kepala politik, kepala negara, kepala aktivitas kegiatan politik. Di situ ada relawan gitu. Bicara di situ juga mempromosikan rambut putih misalnya. Apa susahnya membuka PIN itu? Nah, itu menurut saya menyulitkan kita untuk mengajarin. Saya nggak mau mengatakan oh, ini etika ini langgar. Memang nggak ada. Saya mengajar mata kuliah etika itu hampir 15 tahun. Menurut saya ini memang nggak perlu lagi kita bicara etika politik menurut saya. Jadi lebih baik ini mata kuliah etika politik di ilmu politik dihapus saja. Karena nggak menarik bagi saya. Termasuk di diskusi ini etika politik nggak menarik. Jadi menurut saya kalau begini kemana kita mencari pembelajaran politik? Di mana kita bicara tentang apa namanya negarawan politisi? Kalau begini ini lingkaran setan, dia akan menjadi suatu hal yang akan terus terjadi. Bagaimana kemudian pemimpin sekarang tidak menghargai pemimpin pendahulunya? Ini kan musibah. Menjelek-jelekkan pemimpin sebelumnya, membuka aib pemimpin sebelumnya, mempromosikan, menjelaskan semua yang terbengkalai misalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, kapan bisa kita hentikan? Nah, besok giliran presiden selanjutnya juga akan mempromosikan di mana proyeknya Pak Jokowi yang mangkrak, datang lagi ke Hambalang, datang lagi ke tempat yang lain misalnya, ke kereta api cepat misalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, ini tidak negarawan. Gitu. Negarawan kan bicara tidak 5 tahun, tapi jangka panjang. Tidak tentang dirinya, tentang bangsa. Nah, kalau ini tidak diakhiri, Bang Awi, mohon maaf, kita nggak bicara etika, ya. Bicara menghargai pendahulu saja, menghormati pendahulu negara saja. Kita nggak mampu kok, tidak bisa. Dan saya juga menyayangkan Bang Awi, ya, mohon maaf, Pak Jokowi tidak pernah mengapresiasi Pak SBY. Setahu saya, atau saya keliru, nggak pernah misalnya bahwa apapun yang dilakukan Pak Jokowi, Bang Awi sendiri bilang ada keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Tapi justru ketika ada Pak Jokowi PSBY menyerang kritik keras, Pak Jokowi datang ke Hambalang. Ini kan menurut saya nggak ada pembelajaran politik. Tidak baik untuk etika politik kita. Sampai kapan kita ini akan terus begini, Bang Awi? Kenapa kita nggak bisa hentikan? Menurut saya bisa dihentikan. Itu namanya etika politik. Menghargai pendahulu negara. Bukan berarti PSBY itu baik. Bahkan saya mengakui Pak Jokowi presiden terbaik sepanjang Indonesia punya. It's okay. Tidak masalah. Approval ratingnya Pak Jokowi presiden yang terbaik. Bahkan di periode kedua sampai 75%. Tidak ada masalah. Level confident. Orang puas dengan Pak Jokowi. Orang cinta dengan Pak Jokowi. Sampai sekarang orang cinta mati sama Pak Jokowi. Senang dengan Pak Jokowi keberhasilannya dalam infrastruktur. Itu kita apresiasi. Tidak ada masalah. Tapi soal etika perlu diingatkan. Ada fatsun politik. Ada sesuatu yang menurut saya ada terganggu gitu. Nah, kalau kemudian kita tidak mengingatkan ini adalah sesuatu yang salah, sampai kapan kita biarkan begini gitu. Jadi menurut saya apapun yang dilakukan oleh presiden sekarang, ya itu harus kita apresiasi. Saya hormati Pak Jokowi juga banyak prestasinya. Beliau pemimpin yang cinta sama rakyat, tidak berjarak sama rakyatnya, yang rajin turun ke bawah. Tidak pernah itu pesawat presiden istirahat di bandara. Itu saya akui. Selalu keliling Indonesia, menyapa, menyalami masyarakat Indonesia. Tidak pernah sering di istana, selalu turun ke bawah, melihat aktivitas, bahkan terakhir kemarin melihat jalannya rusak gitu ya. Tidak mau hanya laporan asal bos senang, tidak hanya bagaimana menyenangkan Pak Jokowi langsung cek itu jalannya rusak atau tidak. Itu kan luar biasa. Tapi soal etika ini salah. Gitu. Ada yang benar. Apa salahnya? Menurut saya, orang mengatakan, Pak SBY pernah nggak melakukan? Saya tahu saya nggak pernah. Kalaupun ada mungkin di setgap mungkin. Tapi kalau ada silakan saja. Tapi yang acara di istana, bicara tentang endorse, bicara tentang koalisi, itu nggak pernah menurut saya. Baik. Mungkin saya yang salah. Kalau ada mungkin dijelaskan saja. Mungkin
Anas Urbaningrum tahu itu. Karena beliau juga lawan politik sekarang. Akan menjelaskan, akan buka bahwa ternyata PSB juga pernah mengadakan acara di sana. Bicara tentang pilpres, bicara tentang endorse, keberlanjutan, dan seterusnya. Silakan saja. Tapi menurut saya sebagai pengamat, saya mengajar etika politik 15 tahun di kampus. Menurut saya etika politik kalau begini modelnya, ya relawan itu boleh nggak? Menurut saya ya silakan saja. Tetapi banyak DNA relawan hari ini itu adalah aktivitas politik yang kemudian Pak Jokowi terjebak kepada aktivitas kenegarawan, aktivitas kebangsaan, aktivitas politik bangsa. Baik. Itu bercampur aduk dengan DNA politik tentang baik, kepentingan. Itu yang saya khawatirkan, tidak baik untuk ke depan untuk baik. Bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih Bang Panggi. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, Bang Awi terlebih dahulu. Silakan Bang Awi untuk closing statement perbincangan sore hari ini. Ya, kami mengajak kita semua untuk menyambut pemilu 2024 ini dengan riang gembira. Soal beda dukungan, beda pendapat itu hal yang biasa dan hal yang wajar dalam dinamika politik. Cuman bagaimana kita ini sebagai satu bangsa itu bisa menghargai satu sama lain, hentikan mewariskan kebencian-kebencian yang berkelanjutan. Kita sudah saatnya mengajarkan kepada generasi kita ke depan, harus menatap ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan kita mereproduksi kebencian-kebencian yang terus terulang. Dan ini menjadi penyakit bawaan politik Indonesia selama 2 kali pemilu terakhir ini. Dan di 2024 sudah masanya anak-anak muda, khususnya Gen Z dan juga milenial yang dalam catatan Kemendagri kita mengalami bonus demografi, bagaimana kita itu hal itu dimanfaatkan menjadi potensi bangsa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat menyambut pemilu 2024. Saya dengan Mas Fathul Bari akan berkompetisi secara sehat, tetapi nanti pada saatnya kalau ada perbedaan politik, itu hal yang biasa saja. Baik, terima kasih Bang Ahmad Baidowi. Baik, terima kasih Bang Awi. Silakan Bang Fathul memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, kita tentu berharap pemilu ini berjalan dengan sebaik mungkin. Apalagi ini pemilu yang berjalan dengan pilihan capres yang bukan merupakan capres incumbent karena sudah selesai 2 periode, sehingga menjadi pemilu yang menarik, tapi juga sekaligus menjadi pemilu yang punya tantangan. Karena setiap peralihan kekuasaan, apalagi dengan orang yang berbeda, ya tentu punya hal-hal yang dikhawatirkan, memiliki beban gitu. Ketika orang yang akan selesai menjabat nih akan turun jabatan, sehingga menurut saya ini penting untuk menjadi tantangan kita. Jadi publik berbicara tentang netralitas, publik berbicara tentang sikap kenegarawanan Presiden Jokowi, dan publik mengkhawatirkan hal-hal yang membuat orientasi presiden dalam berpolitik dan berpihak dalam pemilu ke depan ini menjadi kekhawatiran intervensi beliau, kekhawatiran intervensi bawahan-bawahan beliau, sehingga pemilu ini tidak berjalan dengan baik. Nah, ini khawatiran publik yang harus dijawab dengan keteladanan. Dan menurut saya apa yang sekarang menjadi perdebatan, apa yang menjadi kritik publik, ya ini harus segera dijawab dengan sikap Presiden Jokowi dan jajaran yang lain, ya termasuk mungkin rekan-rekan di koalisi dalam pemerintahan juga bisa menunjukkan hal tersebut, sekaligus juga bisa berpolitik dengan riang gembira tadi seperti yang disampaikan Mas Owi, dan kita pun juga di luar pemerintahan juga tidak membabi buta misalnya untuk mengkritik apa yang ada sebelumnya. Bahkan di Rakernas kemarin Presiden PKS juga menyebutkan bahwa Indonesia ini bagian yang tidak terpisahkan dari para pemimpin-pemimpin sebelumnya yang sudah memberikan sumbangsih terbaiknya. Walaupun pasti ada evaluasinya, tetapi apa yang sudah dilakukan ya tentu kontribusi besar bagi bangsa karena posisi sangat strategis bagi bangsa ini dan punya peran yang signifikan dalam berbagai pembangunan dan concern kekuasaan mereka untuk membangun masyarakat gitu. Jadi kita berharap ya pemilu ke depan ini pemilu yang benar-benar terjaga dari segala macam kekhawatiran tersebut, dan mudah-mudahan yang menjadi pemilu terbaik kita dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, karena semakin lama kita berpemilu, semakin lama kita berdemokrasi, mudah-mudahan ya semakin matang juga kita dalam bernegara dan berdemokrasi. Itu mungkin
hal-hal Baik. yang harapan bisa disampaikan. Baik, itu yang kita harapkan. Terima kasih Bang Fatul. Terakhir dari Bang Pangi, singkat saja Bang Pangi, closing statement. Ya, pertama etika harus di atas politik ya. Jadi politik itu dipandu dengan etika karena kebangsaan fatsun politik itu menjadi penting di dalam kekuasaan. Meskipun tidak ada yang dilanggar, tidak ada hal yang patut yang dilanggar, itu biasa-biasa saja, itu lumrah, tetapi etika harus di atas kekuasaan, etika harus di atas politik karena itu memandu kita untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan kebersamaan gitu. Jadi menurut saya tetaplah presiden itu tetap menjaga fatsunnya meskipun tingkat kepuasannya tinggi, meskipun tingkat elektabilitasnya masih tinggi, meskipun masih dicintai oleh rakyat, tetapi etika dia harus memberikan pembelajaran politik penting bagi bangsa dan ke depan. Karena itulah yang bisa dibanggakan, itulah yang bisa diwariskan, itu yang bisa diceritakan pada generasi yang akan datang. Jadi pembelajaran politik ini penting. Kalau tidak, sama siapa lagi kita melakukan pembelajaran politik? Kan nggak mungkin sama pengamat, karena pengamat nggak ada artinya, nggak ada siapa-siapanya, orang biasa. Tapi presiden ketika memberikan ketauladanan, memberikan contoh kebaikan yang baik, pembelajaran yang baik itu akan diikuti oleh generasi-generasi di masa yang akan datang. Jadi saya pikir etika di atas politik dan kekuasaan itu penting. Baik. Apa pasangan capres saja belum ada kok dibilang tidak netral. Dan yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin kan mengundang koalisi dan tidak ada pembicaraan mengenai cawe-cawe urusan memasangkan calon presiden, calon wakil presiden itu. Dan kalaupun saya boleh mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Pak JK, dia membandingkan dengan PDI. Bu Mega salah. Bu Mega di 2004 itu bukan hanya cawe-cawe, tapi beliau mencalonkan sendiri gitu. Bukan untuk memikirkan calon presiden berikutnya, beliau mencalonkan sendiri Bu Mega. Nah, Pak SBY di 2014 memang Partai Demokrat hanya menjadi pendukung, tidak menjadi pengusung pasangan calon, hanya mendukung sehingga tidak tercatat di KPU, tetapi beliau mengundang teman-teman ketua umum waktu itu yang tergabung dalam koalisi Merah Putih saat beliau menjabat sebagai presiden untuk membicarakan terkait dengan teknis pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Itu saya kira dokumennya ada. Nah, kalau konteksnya kemarin pertemuan 6 partai koalisi itu diundang presiden ke istana, terus minus Nasdem. Hal yang sama pernah terjadi juga di zaman SBY, partai koalisi diundang, minus partainya Mas Bari ini. Meskipun konteksnya berbeda ya, tetapi forum pertemuannya itu ada nyata, pasti berbicara politik. Dan agenda utama yang kemarin itu bukan bicara capres, bukan bicara cawapres, tapi lebih bicara terkait dengan bagaimana menghadapi Indonesia Emas 2045, menghadapi bonus demografi 13 tahun ke depan, bagaimana bicara tentang ancaman resesi global, dan seterusnya. Dan Pak JK juga di 2019 kemarin bukan hanya membicarakan calon penggantinya, tetapi menjadi Dewan Penasehat tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, posisi beliau sebagai wapres, dan terlibat dalam pemenangan calon penggantinya di posisi wapres. Jadi tergantung bagaimana sudut pandang melihatnya gitu. Oke, artinya tidak menjadi soal juga terkait apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini, Bang Awi. Ya, selama tidak ada undang-undang yang dilanggar, itu boleh-boleh saja dilakukan gitu. Kecuali ada undang-undang yang dilanggar, itu lain urusannya. Nanti bisa diproses. Kalau terkait dengan pelanggaran undang-undang pemilu bisa diajukan gugatannya ke Bawaslu, penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya. Kalau memang ada yang dilanggar, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh. Nah, sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang, ya boleh-boleh saja. Apalagi pertemuannya dilakukan di malam hari, di luar jam kerja presiden. Bahkan ada salah satu penggiat pemilu bilang, kalau presiden mau kampanye, cuti dulu. Lah, siapa yang kampanye gitu? Tahapan kampanye belum dibuka. Dibilang kalau mau kampanye gitu. Tetapi sebagai sebuah pendapat ya kita hormati saja lah, sah-sah saja. Namanya orang berpendapat ya boleh-boleh aja gitu. Baik, terima kasih Bang Awi untuk awal terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bang Awi. Kemudian saya ke Pak Ahmad, Pak Fatul maksud saya, Pak Fatul, selaku Wasekjen DPP PKS. Bagaimana Pak Fatul melihat netralitas Jokowi yang dipertanyakan ini? Menurut Pak Fatul sendiri bagaimana? Ya tentu ini menjadi catatan ya, karena memang
Pak Jokowi ini kan sudah 2 periode sebetulnya, ya. Dan dengan kondisi beliau yang sudah 2 periode, lalu mungkin banyak hal yang menjadi catatan kritis masyarakat, walaupun mungkin ada juga survei-survei kepuasan pemerintahan dan sebagainya yang itu menjadi bagian dari saya. Kalau PSAP bagus juga kan? perbincangan publik. Ya, tapi tentu harus melihat bahwa kontestasi Pilpres ini kan juga satu hal yang perlu kita jaga dan menjadi legacy beliau sebelum berakhirnya masa pemerintahan beliau. Dan di masa-masa pemerintahan sebelumnya, ya ada Pak SBY, ya kalau tadi mungkin Bu Mega konteksnya ikut lagi dalam Pilpres, tetapi Pak SBY setelah 2 periode ya tentu beliau mencoba menjaga. Bahkan ketika itu kaitan dengan istrinya pun juga beliau sampaikan, dan juga mungkin banyak nama yang beredar juga mungkin lebih untuk menjaga diskusi dan sebagainya sebagai bentuk harapan untuk mewariskan kebaikan-kebaikan yang beliau sudah lakukan itu dijalankan. Nah, sebetulnya kalau presiden punya satu etika yang ingin diperlihatkan dan menjadi legacy, seharusnya yang dia perlihatkan mungkin hal-hal seperti itu, hal-hal yang bisa mewariskan kebaikan-kebaikan apa yang sudah beliau lakukan, dan juga catatan-catatan yang perlu ditingkatkan kepada para calon-calon atau bakal calon saat ini, ya, ataupun juga mungkin partai politik yang sebentar lagi akan berkontestasi dalam pemilu. Nah, ini mungkin menjadi penting karena kalau misalnya sekalipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar karena memang belum masuk masa kampanye, ketika masuk masa kampanye tentu ada ikatan konteks hukum, ya. Ada undang-undang pemilu dan undang-undang yang lain yang punya batasan-batasan yang rigid tentang hal tersebut. Tetapi ketika saat ini berlangsung, sebetulnya bisa ditunjukkan hal seperti itu karena ya kadang etika itu memang ya bukan kadang, tapi etika itu ya di atas hukum kalau kita membicara seperti itu. Jadi penting juga untuk memperhatikan hal tersebut. Dan jangan lupa bahwa ya kekuasaan presiden itu kan luar biasa, ya. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dengan sistem presidensial ini sesuatu yang dikhawatirkan oleh publik ketika netralitas ataupun juga mungkin gambaran seorang presiden yang sudah 2 periode memimpin bangsa ini, punya kekuasaan yang luar biasa, dan partainya pun juga partai pemenang pemilu, ya ini menjadi catatan. Kekhawatiran publik itu menjadi wajar ketika apa yang beliau lakukan itu memperlihatkan satu hal yang mengarahkan satu kondisi politik untuk mengarahkan ke satu pasangan calon, bahkan mungkin dalam deklarasinya juga disebut sebagai presiden hadir dalam deklarasi, dan juga konteks yang lain bahkan mengajak koalisi yang saat ini dalam pemerintahan tetapi minus salah satu partai yang sekarang sedang mencoba untuk mengusung salah satu capres lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan beliau, lalu itu diperlihatkan. Nah, ini menurut saya menjadi penting karena kekuasaan presiden apalagi sudah 2 periode, ya ini dikhawatirkan akan mempengaruhi banyak hal dalam pemilu di masa yang akan datang, sehingga perlu untuk menunjukkan komitmen konsistensi beliau sebagai seorang negarawan yang baik untuk menunjukkan pada publik bahwa beliau ini bagian dari bangsa yang ingin menjadikan pemilu ini berjalan dengan baik, dan hal-hal yang terkait politik silakan diserahkan kepada partai politik, dan juga partai politik itu akhirnya juga memiliki kesempatan juga untuk menunjukkan kedaulatannya sebagai partai politik yang punya konstituen, punya pemilih, dan bisa melakukan berbagai langkah politiknya secara merdeka gitu, tanpa adanya intervensi seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya, mungkin itu, Mas. Oke, baik Pak Fatul. Berarti artinya walaupun ini tidak bisa dikatakan tidak melanggar konstitusi, tetapi ada etika yang harus diperhatikan seperti itu ya Pak Fatul? Ya, karena etika itu ya di atas hukum. Jadi ketika kita bicara hukum positif, ya memang bisa jadi mungkin sekarang tidak ada yang dilanggar. Tetapi apakah terlalu sulit untuk seorang presiden yang sudah 2 periode ini untuk menjadi seorang negarawan, menunjukkan etikanya yang cukup baik dalam berpolitik, dan akhirnya berdiri di atas semua golongan, di atas semua kalangan, di atas semua bakal calon dan partai politik untuk menjadi seorang presiden kepala negara yang memberikan legacy yang baik untuk pemilu di tahun 2024. Ya, baik. Oke. Terima kasih Pak Fatul. Terima kasih. Saya ke Bang Pangi. Kalau Bang Pangi melihatnya seperti apa? Selama ini apakah Jokowi sudah terlihat kalau tidak netral atau sah-sah saja posisi Jokowi saat ini, Bang Pangi? Izin audionya Bang Pangi. Pertama,
saya mengatakan seperti ini bahwa Soeharto itu di era kepemimpinan beliau, walaupun 32 tahun berkuasa, itu memang memisahkan antara kegiatan partisan politik dengan kegiatan pemerintahan dan negara. Sehingga Soeharto waktu itu ada sejarahnya, dia membuat namanya Istana Cendana ya. Cendana itu adalah aktivitas beliau sebagai DPP, ketua Golkar di waktu itu. Nah, jangan sampai, maksud saya begini, apa statementnya Kang Owi tadi, Bang Awi tadi tentang ini, bahkan kalaupun nikahnya anak Pak Jokowi pun di situ nggak ada masalah, mungkin ya, karena undang-undang memang nggak mengatur. Tapi jangan sampai memang kita mundur gitu, di era Presiden Soeharto aja itu lebih diatur gitu. Jadi beliau bisa memisahkan antara kegiatan partisan pribadi, partisan politik dengan kegiatan pemerintahan dan negara. Ini menjadi mestinya kita lebih maju untuk itu, untuk tidak membuat peristiwa-peristiwa masa lalu, bentangan empiris masa lalu itu tidak terulang. Nah, sebetulnya kalau saya cermati, kalau saya fair ya, ini empirik objektif bukan ya, intersubjektif saya, itu Pak SBY jauh agak lebih elegan, lebih fair gitu untuk menilai mana aktivitas politik, mana aktivitas kenegaraan. Nah, misalnya beliau juga ada rumah sendiri namanya Rumah Cikias gitu. Nah, mungkin ini juga kelemahan dari Pak Jokowi, nggak punya rumah pribadi gitu. Itu yang juga menjadi kelemahan, sehingga tidak ada tempat acara, nggak mungkin ke Solo gitu. Karena nggak ada punya rumah. Kalau Pak SBY punya Rumah Cikias, Pak Soeharto punya namanya Cendana dan seterusnya. Jadi Pak Jokowi nggak punya rumah apa. Rumahnya Istana Bogor dan Istana Merdeka. Nah, sehingga tidak ada pilihan. Ini juga membuat mungkin ya barangkali Pak Jokowi tidak punya pilihan untuk mengadakan acara agenda, tetapi sebetulnya bisa disiasati, dicarikan solusi yang terbaik. Sehingga memang saya merasa bahwa penting sekali untuk memberikan ketauladan contoh yang baik bagaimana aktivitas kegiatan-kegiatan yang berbau amis politik ini kan sulit untuk